yang dia tancapkan di sumur. Karena Abdul Rahman Ambodale itu meludahi sumur, berubah airnya menjadi jernih, hilang asinnya. Itu berkahnya sampai sekarang masih mengalir. Ulama itu punya. Ya kowali Pak pasti entah. Kalau bukan tongkatnya yang dia tancapkan di situ, pasti ada sumur. Karena dia doakan langsung dengan mata airnya. Dia kolonnya nana elkotu, loni mak jene tawe, kemudian dia mengambil airnya, dia minum, itu sudah dia minum doanya para wali. Nyana tunak kada guruta, kalau ada pondok pesantren nangka walyu kutilalang namo wai rinun nami minum wade engkau baraka, karena dia sudah doakan siapa yang meminum air sumur ini maka aku doakan dia akan mendapatkan keberkahan dari Allah. Cuma kita biasa anak belakangan ambil simpelnya, tutup saja. Begitu. Itu kita biasa karena tidak jarang orang mau kaji itu. Para ulama itu pasti punya. Guru Kiai Abdul Rahman Ambodale ketika tinggal di Golaka Utara, ada kampung di situ namanya Lemetusa, tempatnya Kahar Musakkar. Pada saat coklat pertama dia tanam, itu keluar air dari situ, dia doakan, dan itu tidak pernah berhenti mengalir. Jadi itu wali Pak, itu keramahnya. Kalau orang biasa, kalau orang khusus diberikan kelebihan, maka dia maunah. Kalau ulama, kalau wali disebut karamah, kalau nabi disebut mukjizat, kopas sulap disebut istidraj. Jadi ya kong katau dia nama kanja agama nangka kelebihan nama kada makmur ilmu kebatinan, itu bukan karamah. Tapi itu adalah istidraj. Pak berena pong Allah Ta'ala nasabari pede mabela ko pamasiri. Jadi ya lengi tapi semakin Allah benci. Dan itu menjadi siksaan kelak dari kemudian. Wali itu diberikan karamah. Magai nasabaiyatu wali Bapak Ibu sekalian memang hadiah diberikan oleh Allah karena ibadahnya ibadah khusus. Yakidi wajib mijamah. Kalau para wali itu mulai dari sunnah sampai adab-adab itu dia jaga. Denan rekodena jenne, tidak memotong kuku kecuali dia dalam keadaan ada wudu. Itu para wali. Magina dena tokba na rekodega jenena, karena kuku yang terlepas dari tubuh dalam keadaan ada wudu, itu kuku tidak akan pernah berhenti berzikir hingga dia hancur. Dia tidak akan makan dalam keadaan junub. Jadi kuali, yo pokoknya dia nggak biasa. Dia nggak biasa. Jenekna dia tidak akan sembarang. Itu menjaga betul. Itu biar jalannya ulama itu beda. Makanya kita bersyukur, saya sering sampaikan, kalau ada makam wali seperti itu, hendaknya kita ziarahi. Karena makanya Allah Ta'ala sesungguhnya para wali-wali Allah itu tidak mati di sisi Allah.
Waktu siar yang paling bagus sunnah Nabi itu malam Jumat. Jam 11, jam 12 malam ke makam, nanti menjelang subuh baru pulang. Kalau mau ikut sunnah Nabi, asbab Nabi Rasulullah itu siara di pekuburan Baki itu jam 12 malam. Nanti kembali itu menjelang subuh. Makanya di subuh Jumat itu dia sujud tilawah, membaca 2 surah, Alif Lam Mim Tanzilu dengan Al-Insan. Itu alasannya. Cuma kita siara kubur ya mas selfie. Sekarang kan orang ziarah kubur imannya tidak bertambah. Jadi yero Nabi na suruh ke masyarakat kubur supaya tak tambah tak tambah meto tapak pak kong katau masyarakat kubur jadi di sate 2 wani. Sendirian di kubur jam 12 malam sampai subuh. Degaga nasi bawah pasti dia yakini maka ada makoto matu komateka. Itulah yang menyebabkan kita akan lupa dengan dunia, akan ingat kematian. Ya mikotolo masyarakat kubur marombongan apa masel pikada foto jolo. Angkat tangan begini baru dipoto. Baru dikasih masuk di Facebook. Semoga kuburnya dilapangkan. Agak lapang. Ada bilau doang. Kan ini masalah. Ya. Sesekali ziarah Pak di malam Jumat. Saya rasakan betul itu ziarah di malam Jumat. Ya tiap biasa Pak, jarang nggak masyarakat kubur. Saya orang yang paling malas ziarah kubur. Dulu. Ketika masih belajar di pondok itu malas. Bahkan kuliah nak kujuk pandang, saya malas. Nanti belajar tasawuf baru ziarah kubur. Jadi kalau ada mengatakan ziarah kubur itu bid'ah, suruh baca hadis. Rasulullah itu setiap minggu, setiap malam Jumat itu dia ziarah. Maginawan di Jumat, Rasulullah mengatakan setiap malam Jumat ruhnya orang-orang muslim yang telah wafat dikembalikan oleh Allah ke kuburnya. Itu setiap malam Jumat. Bukan ke rumahnya, dikembalikan ke kuburnya. Itu makanya kita ziarah karena dia ada, ruhnya kan ada. Adab ziarah itu kan ada. Cuma saya sebenarnya begini Pak, kadangkala itu di satu daerah biasa katuma pikir, kenapa kita ini tidak membuat satu pemakaman ulama? Kenapa? Di tempat-tempat tertentu kita bikin pemakaman ulama. Artinya nareko angka tau pandrita mate kuri bawah sehingga orang mudah ziarahi. Padahal tidak luas Pak, nangka tanah si diare. Itu sudah bisa. Ya nangka guru tak tahu pandrita tak meninggal, makamkan di situ. Kumpulkan di situ sehingga mudah kita ziarahi. Ini kan yang tidak ada. Makanya guru Profesor Dr. Nasaruddin Umar kemarin ketika terpilih di Asadia, aklamasi itu, beliau mengatakan harus ada sebenarnya pemakaman khusus ulama Asadiyah. Ya. Supaya mudah diziarahi.
Cuma ini ya makoro, ya mito masyara biasa kometa maramalang, butin paru masyara toy, di orang malepak tawe masyara, butin paru masyara. Kenapa pengantin baru disuruh siara? Pas malam pertama pernikahan selesai hari ini, besoknya itu siara kubur. Itu tradisi ulama. Mega tahu makan adega dan lelena. Tidak ada. Karena dia tidak paham. Kenapa orang yang pengantin baru magi buat timparin suruh masyarakat kubur? Saya pernah tanyakan Pak. Dan ulama itu jawab. Agak nasam. Sebelum berhubungan dengan istrimu, kau ziarah ke ulama dulu. Sebelum kau sentuh istrimu, kau ziarah ke ulama. Doakan wali itu. Kemudian kau minta berkah kepada Allah. Ipuang talenga kasih barakah. Anak-anak dan keturunanku talengi puak barakah. Pada barakah angkai talengi tau pandrite. Itu yang disebut tawassul. Cuma di lau masyarakat kubur mega salah-salang. Nasabat to langsung milau. Opo ngano. Aja mula saya apumu, kay puri pa ba ini, tanda-tanda manitum eh. Kan begitu. Itu ndak paham dia. Itu yang disebut tawassut. Meminta langsung kepada orang yang meninggal disebut tawassut. Meminta Allah, meminta kepada Allah hal yang sama yang diberikan kepada orang mulia, orang wali, maka itu disebut tawassul. Guru Kiai Abdul Rahman Ambodale itu meludahi sumur, berubah airnya menjadi jernih, hilang asinnya. Itu berkahnya sampai sekarang masih mengalir. Ulama itu punya. Ya kau wali Pak pasti yang tahu. Kalau bukan tongkatnya yang dia tancapkan di situ, pasti ada sumur. Karena dia doakan langsung dengan mata airnya. Dia kolonnya nana elkotu, loni mak jene tawe, kemudian dia mengambil airnya, dia minum, itu sudah dia minum doanya para wali. Nyana tenak kada guruta kalau ada pondok pesantren nangka walyu kutilalang namu wai rinun nami minum wade engkau baraka karena dia sudah doakan siapa yang meminum air sumur ini maka aku doakan dia akan mendapatkan keberkahan dari Allah. Cuma kita biasa anak belakangan ambil simpelnya tutup saja. Begitu. Itu kita biasalah karena tidak jarang orang mau kaji itu. Para ulama itu pasti punya. Guru Kiai Abdul Rahman Ambodale ketika tinggal di Kolaka Utara, ada kampung di situ namanya Lemetusa, tempatnya Kahar Musakkar. Pada saat coklat pertama dia tanam, dia tanam itu keluar air dari situ dia doakan dan itu tidak pernah berhenti mengalir. Jadi itu wali Pak, itu keramahnya. Kalau orang biasa, kalau orang khusus diberikan kelebihan, maka dia mau unah. Kalau ulama, kalau wali disebut karamah, kalau nabi disebut mukjizat. Kopas sulap disebut istidraj. Jadi ya kong katau dia nama kanja agama nangka kelebihan nama kada makmur ilmu kebatinan itu bukan karamah, tapi itu adalah istidraj. Pak berena pong Allah Ta'ala nasabari pede mabela ko pamasewe.
Jadi dia lenggi tapi semakin Allah benci. Dan itu menjadi siksaan kelak dari kemudian. Wali itu diberikan karamah. Magai nasabaiyatu wali Bapak Ibu sekalian memang hadiah diberikan oleh Allah karena ibadahnya ibadah khusus. Yaqidi waji'imi jamah. Kalau para wali itu mulai dari sunnah sampai adab-adab itu dia jaga. Denan rekodena jenne. Tidak memotong kuku kecuali dia dalam keadaan ada wudhu. Itu para wali. Magina dena tokba na rekodega jenena karena kuku yang terlepas dari tubuh dalam keadaan ada wudhu, itu kuku tidak akan pernah berhenti berzikir hingga dia hancur. Dia tidak akan makan dalam keadaan junub. Itu. Jadi kuali, yo pokoknya dia nggak biasa. Dia nggak biasa. Jenekna dia tidak akan sembarang. Itu menjaga betul. Itu biar jalannya ulama itu beda. Makanya kita bersyukur, saya sering sampaikan, kalau ada makam wali seperti itu, hendaknya kita ziarahi. Karena makanya Allah Ta'ala sesungguhnya para wali-wali Allah itu tidak mati di sisi Allah. Waktu siar yang paling bagus kalau mengikuti sunnah Nabi itu malam Jumat. Jam 11, jam 12 malam ke makam, nanti menjelang subuh baru pulang. Kalau mau ikut sunnah Nabi, asabak Nabi Rasulullah itu siara di pekuburan Baki itu jam 12 malam. Nanti kembali itu menjelang subuh. Makanya di subuh Jumat itu dia sujud tilawah, membaca 2 surah, Alif Lam Mim Tanzilu dengan Al-Insan. Itu alasannya. Cuma kita ziarah kubur ya mas selfie. Sekarang kan orang ziarah kubur imannya tidak bertambah. Jadi Nabi kita nak suruh ke masyarakat kubur supaya tak tambah tepat tak tambah meto tepat pak. Kau nggak tahu masyarakat kubur jadi di sete 2 menit. Sendirian di kubur jam 12 malam sampai subuh. Degaga nasi bawah. Pasti dia yakini maka ada makoto matu komateka. Itulah yang menyebabkan kita akan lupa dengan dunia, akan ingat kematian. Ya mikotolo masyarakat kubur marombongan apa masel pikada foto jolo. Angkat tangan begini baru dipoto. Baru dikasih masuk di Facebook. Semoga kuburnya dilapangkan. Agak lapang. Ada milau doang. Ini kan jadi masalah. Ya. Sesekali ziarah Pak di malam Jumat. Saya rasakan betul itu ziarah di malam Jumat. Ya tidak biasa Pak, jarang nggak masyarakat kubur. Saya orang yang paling malas ziarah kubur. Dulu. Jika masih belajar di pondok itu malas. Bahkan makuliah nak kujuk pandang, saya malas. Nanti belajar tasawuf baru ziarah kubur. Jadi kalau ada mengatakan ziarah kubur itu bid'ah, suruh baca hadis. Rasulullah itu setiap minggu, setiap malam Jumat itu dia ziarah.
Magi nawan di Jumat, Rasulullah mengatakan setiap malam Jumat ruhnya orang-orang muslim yang telah wafat dikembalikan oleh Allah ke kuburnya. Itu setiap malam Jumat. Bukan ke rumahnya, dikembalikan ke kuburnya. Itu makanya kita ziarah karena dia ada, ruhnya kan ada. Adab ziarah itu kan ada. Nah, cuma saya sebenarnya begini Pak, kadangkala itu di satu daerah biasa katuma pikir kenapa kita ini tidak membuat satu pemakaman ulama. Kenapa? Di tempat-tempat tertentu kita bikin pemakaman ulama. Artinya nareko angka tau pandrita mate kuri bawah sehingga orang mudah ziarahi. Padahal tidak luas Pak, nangka tanah si diare. Itu sudah bisa. Ya nangka guru tak tahu pandrita tak meninggal, makamkan di situ. Kumpulkan di situ sehingga mudah kita ziarahi. Ini kan yang tidak ada. Makanya guru tak Profesor Dr. Nasaruddin Umar kemarin ketika terpilih di Asadia, aklamasi itu, beliau mengatakan harus ada sebenarnya pemakaman khusus ulama Asadiyah. Ya. Supaya mudah diziarahi. Cuma ini ya makoro, ya mito masyara biasa kometa maramalang. Butin paru masyara toy. Di orang malepak tawe masyarah, botim paru masyarah. Kenapa pengantin baru disuruh siarah? Pas malam pertama pernikahan selesai hari ini, besoknya itu siarah kubur. Itu tradisi ulama. Mereka tahu makan adega dan lelena, tidak ada, karena dia tidak paham. Kenapa orang yang pengantin baru, magi botim paru suruh masyarakat kubur. Saya pernah tanyakan Pak, dan ulama itu jawab. Agar nasam, sebelum berhubungan dengan istrimu, kau ziarah ke ulama dulu. Sebelum kau sentuh istrimu, kau ziarah ke ulama. Doakan wali itu, kemudian kau minta berkah kepada Allah. Ipuang talenga kasih baraka anak-anak dan keturunanku talengi puak baraka pada baraka angkai talengi tau pandrita. Itu yang disebut tawassul. Cuma di lau masyarakat kubur mega salah-salang nasabat to langsung ilau opuang anu aja mula saya apumu kay puri pak ba ini tanda-tanda manitum kan begitu. Itu tidak paham dia. Itu yang disebut tawassut. Meminta langsung kepada orang yang meninggal disebut tawassut. Meminta Allah, meminta kepada Allah hal yang sama yang diberikan kepada orang mulia, orang wali, maka itu disebut tawassul. Kayak Abdul Rahman Ambodale itu meludahi sumur, berubah airnya menjadi jernih, hilang asinnya. Itu berkahnya sampai sekarang masih mengalir. Ulama itu punya. Ya kewali Pak pasti entah. Kalau bukan tongkatnya yang dia tancapkan di situ, pasti ada sumur. Karena dia doakan langsung dengan mata airnya. Dia kolonnya nana elkotu, loni mak jene tawe, kemudian dia mengambil airnya dia minum, itu sudah dia minum doanya para wali.
Nyanatunak kada gurutta kalau ada pondok pesantren nang kawalyo kutilalang namu wai rinun namiminum wade engkau baraka, karena dia sudah doakan siapa yang meminum air sumur ini maka aku doakan dia akan mendapatkan keberkahan dari Allah. Cuma kita biasa anak belakangan ambil simpelnya, tutup saja. Begitu. Itu kita biasalah karena tidak jarang orang mau kaji itu. Para ulama itu pasti punya. Guru Kiai Abdul Rahman Amodale ketika tinggal di Kolaka Utara, ada kampung di situ namanya Lemetusa. Tempatnya Kahar Musakar. Pada saat coklat pertama dia tanam, itu keluar air dari situ dia doakan. Dan itu tidak pernah berhenti mengalir. Jadi itu wali Pak, itu karamahnya. Kalau orang biasa, kalau orang khusus diberikan kelebihan, maka dia maunah. Kalau ulama, kalau wali disebut karamah, kalau nabi disebut mukjizat. Kopas sulap disebut istidraj. Jadi ya kong katau dia nama kanja agama nangka kelebihan nama kada makmur ilmu kebatinan itu bukan karamah, tapi itu adalah istidraj. Pak berena pong Allah Ta'ala nasabari pede mabela ko pamasiri. Jadi ya lengi tapi semakin Allah benci. Dan itu menjadi siksaan kala dari kemudian. Wali itu diberikan karamah. Magai nasabaiyatu wali Bapak Ibu sekalian memang hadiah diberikan oleh Allah karena ibadahnya ibadah khusus. Yaqidi waji'imi jamah. Kalau para wali itu mulai dari sunnah sampai adab-adab itu dia jaga. Denan rekodena jenne, tidak memotong kuku kecuali dia dalam keadaan ada wudhu. Itu para wali. Magina dena tokba na rekodega jenne na, karena kuku yang terlepas dari tubuh dalam keadaan ada wudhu, itu kuku tidak akan pernah berhenti berzikir hingga dia hancur. Dia tidak akan makan dalam keadaan junub. Itu. Jadi kuali, yo pokoknya yang nggak biasa. Dia nggak biasa. Jenekna dia tidak akan sembarang. Itu menjaga betul. Itu biar jalannya ulama itu beda. Makanya kita bersyukur, saya sering sampaikan, kalau ada makam wali seperti itu, hendaknya kita ziarahi. Karena makanya Allah Ta'ala sesungguhnya para wali-wali Allah itu tidak mati di sisi Allah. Waktu siar yang paling bagus kalau mengikuti sunnah Nabi itu malam Jumat. Jam 11, jam 12 malam ke makam, nanti menjelang subuh baru pulang. Kalau mau ikut sunnah Nabi, asbab Nabi Rasulullah itu siara di pekuburan Baki itu jam 12 malam. Nanti kembali itu menjelang subuh. Makanya di subuh Jumat itu dia sujud tilawah, membaca 2 surah, Alif Lam Mim Tanzilu dengan Al-Insan. Itu alasannya.
Cuma kita ziarah kubur ya mas selfie. Sekarang kan orang ziarah kubur imannya tidak bertambah. Jadi rona bita nasuruh ke masyarakat kubur supaya tak tambah tepat tak tambah meto tepat pak. Kau nggak tahu masyarakat kubur jadi di sete 2 menit sendirian di kubur jam 12 malam sampai subuh degaga nasi bawang. Pasti dia yakini maka ada makoto matu komateka. Itulah yang menyebabkan kita akan lupa dengan dunia, akan ingat kematian. Ya mikotolo masyarakat kubur marombongan apa masel pikada foto jolo. Angkat tangan begini baru dipoto. Baru dikasih masuk di Facebook. Semoga kuburnya dilapangkan. Agak lapang. Ada milau doang. Ini kan jadi masalah. Ya. Sesekali ziarah Pak di malam Jumat. Saya rasakan betul itu ziarah di malam Jumat. Ya tiap biasa Pak, jarang nggak masyarakat kubur. Saya orang yang paling malas ziarah kubur. Dulu. Ketika masih belajar di pondok itu malas. Bahkan kuliah nak kuju pandang, saya malas. Nanti belajar tasawuf baru ziarah kubur. Jadi kalau ada mengatakan ziarah kubur itu bid'ah, suruh baca hadis. Rasulullah itu setiap minggu, setiap malam Jumat itu dia ziarah. Maginawan di Jumat, Rasulullah mengatakan setiap malam Jumat ruhnya orang-orang muslim yang telah wafat dikembalikan oleh Allah ke kuburnya. Itu setiap malam Jumat. Bukan ke rumahnya, dikembalikan ke kuburnya. Itu makanya kita ziarah karena dia ada, ruhnya kan ada. Adab ziarah itu kan ada. Cuma saya sebenarnya begini Pak, kadangkala itu di satu daerah biasa katuma pikir kenapa kita ini tidak membuat satu pemakaman ulama. Kenapa? Di tempat-tempat tertentu kita bikin pemakaman ulama. Artinya nareko angka tau pandrita mate kuri bawah sehingga orang mudah ziarahi. Padahal tidak luas Pak, nangka tanah si diare. Itu sudah bisa. Ya nangka guru tak tahu pandrita tak meninggal, makamkan di situ. Kumpulkan di situ sehingga mudah kita ziarahi. Ini kan yang tidak ada. Makanya guru Profesor Dr. Nasaruddin Umar kemarin ketika terpilih di Asadia, aklamasi itu, beliau mengatakan harus ada sebenarnya pemakaman khusus ulama Asadiyah. Ya. Supaya mudah diziarahi. Cuma ini ya makoro, ya mito masyara biasa kometa maramalang. Butin paru masyara toy. Di orang malepak tahu masyara botim paru masyara. Kenapa pengantin baru disuruh ziarah? Pas malam pertama pernikahan selesai hari ini, besoknya itu ziarah kubur. Itu tradisi ulama. Mereka tahu makan dega dan lelena tidak ada karena dia tidak paham. Kenapa orang yang pengantin baru, magi botim baru disuruh masyarakat kubur. Saya pernah tanyakan Pak, dan ulama itu jawab.
Aganasam, sebelum berhubungan dengan istrimu, kau ziarah ke ulama dulu. Sebelum kau sentuh istrimu, kau ziarah ke ulama. Doakan wali itu. Kemudian kau minta berkah kepada Allah. Ipuang talenga kasih baraka. Anak-anak dan keturunanku talengi puak baraka. Pada baraka angkai talengi tau pandrita. Itu yang disebut tawassul. Cuma di lau masyarakat kubur mega salah-salang. Nasabak to langsung milau. Opo ngano. Aja mula saya apumu. Kaya puri pak ba ini. Tanda-tanda manitumu. Kan begitu. Itu ndak paham dia. Itu yang disebut tawassut. Meminta langsung kepada orang yang meninggal. Disebut tawassut. Meminta Allah. Meminta kepada Allah. Hal yang sama yang diberikan kepada orang mulia, orang wali. Maka itu disebut tawassul. Guru Kiai Abdul Rahman Ambodale itu meludahi sumur, berubah airnya menjadi jernih, hilang asinnya. Itu berkahnya sampai sekarang masih mengalir. Ulama itu punya. Ya kewali pak pasti entah. Kalau bukan tongkatnya yang dia tancapkan di situ, pasti ada sumur. Karena dia doakan langsung dengan mata airnya. Dia kalau ni nana tu, lo ni mak jenek tahu, kemudian dia mengambil airnya dia minum, itu sudah dia minum doanya para wali. Nyana tenak kada guruta kalau ada pondok pesantren nangka walyu kutilalang namu wai rinun nami minum wade engkau baraka. Karena dia sudah doakan, siapa yang meminum air sumur ini, maka aku doakan dia akan mendapatkan keberkahan dari Allah. Cuma kita biasa anak belakangan ambil simpelnya, tutup saja. Begitu. Itu kita biasa karena tidak jarang orang mau kaji itu. Para ulama itu pasti punya. Guru Kiai Abdul Rahman Ambodale ketika tinggal di Golaka Utara, ada kampung di situ namanya Lemetusa, tempatnya Kahar Musakar. Pada saat coklat pertama dia tanam, itu keluar air dari situ dia doakan, dan itu tidak pernah berhenti mengalir. Jadi itu wali pak, itu keramahnya. Kalau orang biasa, kalau orang khusus diberikan kelebihan, maka dia maunah. Kalau ulama, kalau wali disebut karamah, kalau nabi disebut mukjizat. Kopas sulap disebut istidraj. Jadi ya kong katau dia nama kanja agama nangka kelebihan nama kada makmur ilmu kebatinan itu bukan karamah, tapi itu adalah istidraj. Pak berena pong Allah Ta'ala nasabari pede mabela ko pamasere. Jadi ya lengi tapi semakin Allah benci. Dan itu menjadi siksaan kelak dari kemudian. Wali itu diberikan karamah. Magai nasabaiyatu wali Bapak Ibu sekalian memang hadiah diberikan oleh Allah karena ibadahnya ibadah khusus. Yaqidi waji'i mijamah. Kalau para wali itu mulai dari sunnah sampai adab-adab itu dia jaga. Denan rekodena jenne, tidak memotong kuku kecuali dia dalam keadaan ada wudhu. Itu para wali.
Magina dena toba na rekodega jenena karena kuku yang terlepas dari tubuh dalam keadaan ada wudu, itu kuku tidak akan pernah berhenti berzikir hingga dia hancur. Dia tidak akan makan dalam keadaan junub. Itu. Jadi kuali, yo pokoknya dia nggak biasa. Dia nggak biasa. Jenekna dia tidak akan sembarang. Itu menjaga betul. Itu biar jalannya ulama itu beda. Makanya kita bersyukur, saya sering sampaikan, kalau ada makam wali seperti itu, hendaknya kita ziarahi. Karena makanya Allah Ta'ala sesungguhnya para wali-wali Allah itu tidak mati di sisi Allah. Waktu siar yang paling bagus kalau mengikuti sunnah Nabi itu malam Jumat. Jam 11, jam 12 malam ke makam, nanti menjelang subuh baru pulang. Kalau mau ikut sunnah Nabi, asbab Nabi Rasulullah itu siara di pekuburan Baki itu jam 12 malam. Nanti kembali itu menjelang subuh. Makanya di subuh Jumat itu dia sujud tilawah, membaca 2 surah, Alif Lam Mim Tanzilu dengan Al-Insan. Itu alasannya. Cuma kita ziarah kubur ya mas selfie. Sekarang kan orang ziarah kubur imannya tidak bertambah. Jadi ya Nabi na suruh ke masyarakat kubur supaya tak tambah tak tambah meto tapai pak kong katau masyarakat kubur jadi di sate 2 menit. Sendirian di kubur jam 12 malam sampai subuh degaga nasi bawang. Pasti dia yakini maka ada makoto matu komateka. Itulah yang menyebabkan kita akan lupa dengan dunia, akan ingat kematian. Ya mikotolo masyarakat kubur marombongan apa masel pikada foto jolo. Angkat tangan begini baru dipoto. Baru dikasih masuk di Facebook. Semoga kuburnya dilapangkan. Agak lapang. Ada bilau doang. Ini kan jadi masalah. Ya. Sesekali ziarah Pak di malam Jumat. Saya rasakan betul itu ziarah di malam Jumat. Ya tiap biasa Pak, jarang nggak masyarakat kubur. Saya orang yang paling malas ziarah kubur. Dulu. Jika masih belajar di pondok itu malas. Bahkan kuliah nak kujuk pandang, saya malas. Nanti belajar tasawuf baru ziarah kubur. Jadi kalau ada mengatakan ziarah kubur itu bid'ah, suruh baca hadis. Rasulullah itu setiap minggu, setiap malam Jumat itu dia ziarah. Maginawan di Jumat, Rasulullah mengatakan setiap malam Jumat ruhnya orang-orang muslim yang telah wafat dikembalikan oleh Allah ke kuburnya. Itu setiap malam Jumat. Bukan ke rumahnya, dikembalikan ke kuburnya. Itu makanya kita ziarah karena dia ada, ruhnya kan ada. Adab ziarah itu kan ada. Cuma saya sebenarnya begini Pak, kadangkala itu di satu daerah biasa katuma pikir kenapa kita ini
tidak membuat satu pemakaman ulama. Kenapa? Di tempat-tempat tertentu kita bikin pemakaman ulama. Artinya nareko angka tau pandrita mate kuri bawah sehingga orang mudah ziarahi. Padahal tidak luas, Pak. Nangka tanah si diare. Itu sudah bisa. Ya nangka guru tak tahu pandrita tak meninggal, makamkan di situ. Kumpulkan di situ sehingga mudah kita ziarahi. Ini kan yang tidak ada. Makanya guru tak Profesor Dr. Nasaruddin Umar kemarin ketika terpilih di Asadia, aklamasi itu, beliau mengatakan harus ada sebenarnya pemakaman khusus ulama Asadiyah. Ya. Supaya mudah diziarahi. Cuma ini ya makoro, ya mito masyara biasa kometa maramalang. Butin paru masyara toy. Di orang malepak tawe masyara, botim paru masyara. Kenapa pengantin baru disuruh siara? Pas malam pertama pernikahan selesai hari ini, besoknya itu siara kubur. Itu tradisi ulama. Mega tahu makan adega dan lelena, tidak ada, karena dia tidak paham. Kenapa orang yang pengantin baru, magi botim paru suruh masyarakat kubur. Saya pernah tanyakan Pak, dan ulama itu jawab. Agak nasam, sebelum berhubungan dengan istrimu, kau ziarah ke ulama dulu. Sebelum kau sentuh istrimu, kau ziarah ke ulama. Doakan wali itu, kemudian kau minta berkah kepada Allah. Ipong talenga kasih baraka anak-anak dan keturunanku talengi puak baraka pada baraka angkai talengi tau pandrita. Itu yang disebut tawassul. Cuma di lau masyarakat kubur mega salah-salang nasabat to langsung milau opo ngano aja mula saya apumu kay pure pa ba ini tanda-tanda manitum kan begitu. Itu tidak paham dia. Itu yang disebut tawassut. Meminta langsung kepada orang yang meninggal disebut tawassut. Meminta Allah, meminta kepada Allah hal yang sama yang diberikan kepada orang mulia, orang wali, maka itu disebut tawassul. Guru Kiai Abdul Rahman Ambodale itu meludahi sumur, berubah airnya menjadi jernih, hilang asinnya. Itu berkahnya sampai sekarang masih mengalir. Ulama itu punya. Ya kewali Pak pasti entah. Kalau bukan tongkatnya yang dia tancapkan di situ, pasti ada sumur. Karena dia doakan langsung dengan mata airnya. Dia kolonnya nana ekotu, loni mak jene tawe, kemudian dia mengambil airnya, dia minum, itu sudah dia minum doanya para wali. Nyana tunak kada guruta, kalau ada pondok pesantren nangka waliu kutilalang, namu wairinun nami minum wade engkatau baraka. Karena dia sudah doakan, siapa yang meminum air sumur ini, maka aku doakan dia akan mendapatkan keberkahan dari Allah. Cuma kita biasa anak belakangan ambil simpelnya, tutup saja. Begitu. Itu kita biasa karena tidak jarang orang mau kaji itu. Para ulama itu pasti punya. Guru Kiai Abdul Rahman Ambodale ketika tinggal di Golaka Utara, ada kampung di situ namanya Lemetusa, tempatnya Kahar Musakar.
Pada saat coklat pertama dia tanam, itu keluar air dari situ dia doakan. Dan itu tidak pernah berhenti mengalir. Jadi itu wali Pak, itu keramahnya. Kalau orang biasa, kalau orang khusus diberikan kelebihan, maka dia maunah. Kalau ulama, kalau wali disebut karamah, kalau nabi disebut mukjizat. Kopas sulap disebut istidraj. Jadi ya kong katau dia nama kanja agama nangka kelebihan nama kada makmur ilmu kebatinan itu bukan karamah, tapi itu adalah istidraj. Pak berena pong Allah Ta'ala nasabari pede mabela ko pamasiri. Jadi ya lengi tapi semakin Allah benci. Dan itu menjadi siksaan kelak dari kemudian. Wali itu diberikan karamah. Magai nasabaiyatu wali Bapak Ibu sekalian memang hadiah diberikan oleh Allah karena ibadahnya ibadah khusus. Yaqidi waji'imi jamah. Kalau para wali itu mulai dari sunnah sampai adab-adab itu dia jaga. Denan rekodena jenne tidak memotong kuku kecuali dia dalam keadaan ada wudhu. Itu para wali. Magina dena tokba na rekodega jenne na karena kuku yang terlepas dari tubuh dalam keadaan ada wudhu, itu kuku tidak akan pernah berhenti berzikir hingga dia hancur. Dia tidak akan makan dalam keadaan junub. Itu. Jadi kuali, yo pokoknya dia nggak biasa. Dia nggak biasa. Jenekna dia tidak akan sembarang. Itu menjaga betul. Itu biar jalannya ulama itu beda. Makanya kita bersyukur, saya sering sampaikan, kalau ada makam wali seperti itu, hendaknya kita ziarahi. Karena makanya Allah Ta'ala sesungguhnya para wali-wali Allah itu tidak mati di sisi Allah. Waktu siar yang paling bagus kalau mengikuti sunnah Nabi itu malam Jumat. Jam 11, jam 12 malam ke makam, nanti menjelang subuh baru pulang. Kalau mau ikut sunnah Nabi, asabak Nabi Rasulullah itu siara di pekuburan Baki itu jam 12 malam. Nanti kembali itu menjelang subuh. Makanya di subuh Jumat itu dia sujud tilawah, membaca 2 surah, Alif Lam Mim Tanzilu dengan Al-Insan. Itu alasannya. Cuma kita secara kubur ya mas selfie. Sekarang kan orang ziarah kubur imannya tidak bertambah. Jadi Nabi kita nasuruh ke masyarakat kubur supaya tak tambah tepat tak tambah meto tepat Pak. Kau nggak tahu masyarakat kubur jadi di sate 2 menit. Sendirian di kubur jam 12 malam sampai subuh. Degaga nasi bawah. Pasti dia yakini maka ada makoto matu komateka. Itulah yang menyebabkan kita akan lupa dengan dunia, akan ingat kematian.
Ya mikotolo masyarakat kubur marombongan apa masil pikada foto jolo. Angkat tangan begini baru dipoto. Baru kasih masuk di Facebook. Semoga kuburnya dilapangkan. Agak lapang. Ada milau doang. Ini kan jadi masalah. Ya. Sesekali ziarah Pak di malam Jumat. Saya rasakan betul itu ziarah di malam Jumat. Ya tiap biasa Pak, jarang nggak masyarakat kubur. Saya orang yang paling malas ziarah kubur. Dulu. Ketika masih belajar di pondok itu malas. Bahkan makuliah nak kujuk pandang, saya malas. Nanti belajar tasawuf baru ziarah kubur. Jadi kalau ada mengatakan ziarah kubur itu bid'ah, suruh baca hadis. Rasulullah itu setiap minggu, setiap malam Jumat itu dia ziarah. Maginawan di Jumat, Rasulullah mengatakan setiap malam Jumat ruhnya orang-orang muslim yang telah wafat dikembalikan oleh Allah ke kuburnya. Itu setiap malam Jumat. Bukan ke rumahnya, dikembalikan ke kuburnya. Itu makanya kita ziarah karena dia ada, ruhnya kan ada. Adab ziarah itu kan ada. Cuma saya sebenarnya begini Pak. Kadangkala itu di satu daerah biasa katuma pikir kenapa kita ini tidak membuat satu pemakaman ulama. Kenapa? Tengah di tempat-tempat tertentu kita bikin pemakaman ulama. Artinya nareko angka tau pandrita mate kuri bawah sehingga orang mudah ziarahi. Padahal tidak luas Pak. Nangka tanah si diare. Itu sudah bisa. Ya nangka guru tak tahu pandrita tak meninggal, makamkan di situ. Kumpulkan di situ sehingga mudah kita ziarahi. Ini kan yang tidak ada. Makanya guru Profesor Dr. Nasaruddin Umar kemarin ketika terpilih di Asadia, aklamasi itu, beliau mengatakan harus ada sebenarnya pemakaman khusus ulama Asadiyah. Ya. Supaya mudah diziarahi. Cuma ini ya makoro, ya mito masyara biasa kometa maramalang. Butin paru masyara toy. Di orang malepak tawe masyarah, botim paru masyarah. Kenapa pengantin baru disuruh siarah? Pas malam pertama pernikahan selesai hari ini, besoknya itu siarah kubur. Itu tradisi ulama. Mega tahu makan adega ada lelena, tidak ada, karena dia tidak paham. Kenapa orang yang pengantin baru, magi botim paru suruh masyarakat kubur. Saya pernah tanyakan Pak, dan ulama itu jawab. Agak nasam, sebelum berhubungan dengan istrimu, kau ziarah ke ulama dulu. Sebelum kau sentuh istrimu, kau ziarah ke ulama. Doakan wali itu, kemudian kau minta berkah kepada Allah. Ibu, talenga kasih baraka. Anak-anak dan keturunanku talengi buat baraka. Pada baraka angkai talengi tau pandrita. Itu yang disebut tawassul. Cuma di lau masyarakat kubur mega salah-salang. Nasabat tolal sumilau. Opo nganu. Aja mula saya apumu. Kaya puri pak ba ini. Tanda-tanda manitum.
Kan begitu. Itu ndak paham dia. Itu yang disebut tawassut. Meminta langsung kepada orang yang meninggal disebut tawassut. Meminta Allah, meminta kepada Allah hal yang sama yang diberikan kepada orang mulia, orang wali, maka itu disebut tawassul. Guru Kiai Abdul Rahman Ambodale itu meludahi sumur, berubah airnya menjadi jernih, hilang asinnya. Itu berkahnya sampai sekarang masih mengalir. Ulama itu punya. Ya kewali Pak pasti angkah. Kalau bukan tongkatnya yang dia tancapkan di situ, pasti ada sumur. Karena dia doakan langsung dengan mata airnya. Jadi ya kalau ni nana tu, loni mak jenek tahu, kemudian dia mengambil airnya dia minum, itu sudah dia minum doanya para wali. Nyana tenak kada gurutta kalau ada pondok pesantren nang kawalyo kutilalang namo wai rinun nami minum wade engkau baraka, karena dia sudah doakan siapa yang meminum air sumur ini maka aku doakan dia akan mendapatkan keberkahan dari Allah. Cuma kita biasa anak belakangan ambil simpelnya, tutup saja. Begitu. Itu kita biasa karena tidak jarang orang mau kaji itu. Para ulama itu pasti punya. Guru Kiai Abdul Rahman Ambodale ketika tinggal di Kolaka Utara, ada kampung di situ namanya Lemetusa, tempatnya Kahar Musakar. Pada saat coklat pertama dia tanam, itu keluar air dari situ dia doakan, dan itu tidak pernah berhenti mengalir. Jadi itu wali Pak, itu keramahnya. Kalau orang biasa, kalau orang khusus diberikan kelebihan, maka dia maunah. Kalau ulama, kalau wali disebut karamah, kalau nabi disebut mukjizat, kopas sulap disebut istidraj. Jadi ya kong katau dia nama kanja agama nangka kelebihan nama kada makmur ilmu kebatinan, itu bukan karamah. Tapi itu adalah istidraj. Pak berena pong Allah Ta'ala nasabari pede mabela ko pamasiri. Jadi ya lengi tapi semakin Allah benci. Dan itu menjadi siksaan kelak dari kemudian. Wali itu diberikan karamah. Magai nasabaiyatu wali Bapak Ibu sekalian memang hadiah diberikan oleh Allah karena ibadahnya ibadah khusus. Yaqidi waji'ini jamah. Kalau para wali itu mulai dari sunnah sampai adab-adab itu dia jaga. Denan rekodena jenne, tidak memotong kuku kecuali dia dalam keadaan ada wudhu. Itu para wali. Magina dena tokba na rekodega jenena karena kuku yang terlepas dari tubuh dalam keadaan ada wudhu, itu kuku tidak akan pernah berhenti berzikir hingga dia hancur. Dia tidak akan makan dalam keadaan junub. Jadi kuali, yo pokoknya dia nggak biasa, dia nggak biasa. Jenekna dia tidak akan sembarang, itu menjaga betul.
Itu biar jalannya ulama itu beda. Makanya kita bersyukur, saya sering sampaikan, kalau ada makam wali seperti itu, hendaknya kita ziarahi. Karena makanya Allah Ta'ala sesungguhnya para wali-wali Allah itu tidak mati di sisi Allah. Waktu siar yang paling bagus kalau mengikuti sunnah Nabi itu malam Jumat. Jam 11, jam 12 malam ke makam, nanti menjelang subuh baru pulang. Kalau mau ikut sunnah Nabi, asbab Nabi Rasulullah itu siara di pekuburan Baki itu jam 12 malam. Nanti kembali itu menjelang subuh. Makanya di subuh Jumat itu dia sujud tilawah, membaca 2 surah, Alif Lam Mim Tanzilu dengan Al-Insan. Itu alasannya. Cuma kita ziarah kubur ya mas selfie. Sekarang kan orang ziarah kubur imannya tidak bertambah. Jadi Nabi kita nasuruh ke masyarakat kubur supaya tak tambah tepat tak tambah metode tepat Pak. Kau nggak tahu masyarakat kubur jadi di sate 2 menit. Sendirian dikubur jam 12 malam sampai subuh. Degaga nasi bawah, pasti dia yakini maka ada makotoma tu komateka. Itulah yang menyebabkan kita akan lupa dengan dunia, akan ingat kematian. Ya mikotolo masyarakat kubur marombongan apa masel pikada foto jolo. Angkat tangan begini baru dipoto, baru dikasih masuk di Facebook. Semoga kuburnya dilapangkan. Agak lapang. Ada milau doang. Ini kan jadi masalah. Ya. Sesekali ziarah Pak di malam Jumat. Saya rasakan betul itu ziarah di malam Jumat. Ya tidak biasa Pak, jarang masyarakat kubur. Saya orang yang paling malas ziarah kubur. Dulu. Ketika masih belajar di pondok itu malas. Bahkan kuliah nak kuju pandang, saya malas. Nanti belajar tasawuf baru ziarah kubur. Jadi kalau ada mengatakan ziarah kubur itu bid'ah, suruh baca hadis. Rasulullah itu setiap minggu, setiap malam Jumat itu dia ziarah. Mainawan di Jumat, Rasulullah mengatakan setiap malam Jumat ruhnya orang-orang muslim yang telah wafat dikembalikan oleh Allah ke kuburnya. Itu setiap malam Jumat. Bukan ke rumahnya, dikembalikan ke kuburnya. Itu makanya kita ziarah karena dia ada, ruhnya kan ada. Adab ziarah itu kan ada. Cuma saya sebenarnya begini Pak, kadangkala itu di satu daerah biasa katu mapikir, kenapa kita ini tidak membuat satu pemakaman ulama? Kenapa? Di tempat-tempat tertentu kita bikin pemakaman ulama. Artinya nareko angka tau pandrita mate kuri bawah sehingga orang mudah ziarahi. Padahal tidak luas Pak, nangka tanah si diare. Itu sudah bisa. Ya nangka guru tak tahu pandrita tak meninggal, makamkan di situ. Kumpulkan di situ sehingga mudah kita ziarahi.
Ini kan yang tidak ada. Makanya guru Profesor Dr. Nasaruddin Umar kemarin ketika terpilih di Asadia, aklamasi itu, beliau mengatakan harus ada sebenarnya pemakaman khusus ulama Asadia. Ya. Supaya mudah diziarahi. Cuma ini ya makoro, ya mito masyara biasa kometa maramalang, butin paru masyara toy, di orang malepak tawe masyara, butin paru masyara. Kenapa pengantin baru disuruh siara? Pas malam pertama pernikahan selesai hari ini, besoknya itu siara kubur. Itu tradisi ulama. Mega tahu makan adega dan lelena. Tidak ada. Karena dia tidak paham. Kenapa orang yang pengantin baru magi buat timparin suruh masyarakat kubur? Saya pernah tanyakan Pak. Dan ulama itu jawab. Aganasam, sebelum berhubungan dengan istrimu, kau ziarah ke ulama dulu. Sebelum kau sentuh istrimu, kau ziarah ke ulama. Doakan wali itu. Kemudian kau minta berkah kepada Allah. Ipong talenga kasih baraka. Anak-anak dan keturunanku talengi buat baraka. Pada baraka angkai talengi itu pandrite. Itu yang disebut tawassul. Cuma di lau masyarakat kubur mega salah-salang. Nasabat to langsung milau. Opo ngano. Aja mula saya apumu, kay puri pa ba ini, tanda-tanda manitum kan begitu. Itu ndak paham dia. Itu yang disebut tawassut. Meminta langsung kepada orang yang meninggal disebut tawassut. Meminta Allah, meminta kepada Allah hal yang sama yang diberikan kepada orang mulia, orang wali, maka itu disebut tawassul. Guru Ki Abdul Rahman Ambodale itu meludahi sumur, berubah airnya menjadi jernih, hilang asinnya. Itu berkahnya sampai sekarang masih mengalir. Ulama itu punya. Ya kau wali Pak pasti entah. Kalau bukan tongkatnya yang dia tancapkan di situ, pasti ada sumur. Karena dia doakan langsung dengan mata airnya. Jadi kalau ni nana elkotu, loni mak jene tawe, kemudian dia mengambil airnya, dia minum, itu sudah dia minum doanya para wali. Yang tenak kada guruta kalau ada pondok pesantren nangka walyu kutilalang namu wairinun nami minum wade engkau baraka karena dia sudah doakan siapa yang meminum air sumur ini maka aku doakan dia akan mendapatkan keberkahan dari Allah. Cuma kita biasa anak belakangan ambil simpelnya tutup saja. Begitu. Itu kita biasalah karena tidak jarang orang mau kaji itu. Para ulama itu pasti punya. Guru Ki Abdul Rahman Ambodale ketika tinggal di Golaka Utara, ada kampung di situ namanya Lemetusa, tempatnya Kahar Musakkar. Pada saat coklat pertama dia tanam, itu keluar air dari situ dia doakan dan itu tidak pernah berhenti mengalir. Jadi itu wali Pak, itu karamahnya. Kalau orang biasa, kalau orang khusus diberikan kelebihan, maka dia maunah. Kalau ulama, kalau wali disebut karamah, kalau nabi disebut mukjizat. Kau pas sulap
disebut istidraj. Jadi ya kong katau dia nama kanja agama nangka kelebihan nama kada makmur ilmu kebatinan itu bukan karamah, tapi itu adalah istidraj. Pak berena pong Allah Ta'ala nasabari pede mabela ko pamasiri. Jadi ya lengi tapi semakin Allah benci. Dan itu menjadi siksaan kala dari kemudian. Wali itu diberikan karamah. Magai nasabaiyatu wali Bapak Ibu sekalian memang hadiah diberikan oleh Allah karena ibadahnya ibadah khusus. Ya kini wajib ini jamaah. Kalau para wali itu mulai dari sunnah sampai adab-adab itu dia jaga. Denan rekodena jenne tidak memotong kuku kecuali dia dalam keadaan ada wudhu. Itu para wali. Magina dena tokba na rekodega jenne na karena kuku yang terlepas dari tubuh dalam keadaan ada wudhu, itu kuku tidak akan pernah berhenti berzikir hingga dia hancur. Dia tidak akan makan dalam keadaan junub. Itu. Jadi kuali, yo pokoknya dia nggak biasa. Dia nggak biasa. Jenekna dia tidak akan sembarang. Itu menjaga betul. Itu biar jalannya ulama itu beda. Makanya kita bersyukur, saya sering sampaikan, kalau ada makam wali seperti itu, hendaknya kita ziarahi. Karena makanya Allah Ta'ala sesungguhnya para wali-wali Allah itu tidak mati di sisi Allah. Waktu siar yang paling bagus kalau mengikuti sunnah Nabi itu malam Jumat. Jam 11, jam 12 malam ke makam, nanti menjelang subuh baru pulang. Kalau mau ikut sunnah Nabi, asabak Nabi Rasulullah itu siara di pekuburan Baki itu jam 12 malam. Nanti kembali itu menjelang subuh. Makanya di subuh Jumat itu dia sujud tilawah, membaca 2 surah, Alif Lam Mim Tanzilu dengan Al-Insan. Itu alasannya. Cuma kita secara kubur ya mas selfie. Sekarang kan orang ziarah kubur imannya tidak bertambah. Jadi ya Nabi na suruh ke masyarakat kubur supaya tak tambah tepa tak tambah meto tepa pak. Kau nggak tahu masyarakat kubur jadi di sekte 2 menit sendirian di kubur jam 12 malam sampai subuh. Dega nasi bawah. Pasti dia yakini maka ada makotoma tu komateka. Itulah yang menyebabkan kita akan lupa dengan dunia, akan ingat kematian. Ya mikotolo masyarakat kubur marombongan apa masel pikada foto jolo. Angkat tangan begini baru dipoto. Baru dikasih masuk di Facebook. Semoga kuburnya dilapangkan. Agak lapang. Ada milau doang. Ini kan jadi masalah. Ya. Sesekali ziarah Pak di malam Jumat. Saya rasakan betul itu ziarah di malam Jumat. Ya tidak biasa Pak, jarang nggak masyarakat kubur. Saya orang yang paling malas ziarah kubur. Dulu. Ketika masih belajar di pondok itu malas.
Bahkan makuli anak kuju pandang, saya malas. Nanti belajar tasawuf baru ziarah kubur. Jadi kalau ada mengatakan ziarah kubur itu bid'ah, suruh baca hadis. Rasulullah itu setiap minggu, setiap malam Jumat itu dia ziarah. Magina wani Jumat, Rasulullah mengatakan setiap malam Jumat ruhnya orang-orang muslim yang telah wafat dikembalikan oleh Allah ke kuburnya. Itu setiap malam Jumat. Bukan ke rumahnya, dikembalikan ke kuburnya. Itu makanya kita ziarah, karena dia ada, ruhnya kan ada. Adab ziarah itu kan ada. Cuma saya sebenarnya begini Pak, kadangkala itu di satu daerah biasa katuma pikir, kenapa kita ini tidak membuat satu pemakaman ulama? Kenapa? Di tempat-tempat tertentu kita bikin pemakaman ulama. Artinya nareko angka tau pandrita mate kuri bawah, sehingga orang mudah ziarahi. Padahal tidak luas Pak, nangka tanah si diare itu sudah bisa. Ya nangka guru tak tahu pandrita tak meninggal, makamkan di situ, kumpulkan di situ, sehingga mudah kita ziarahi. Ini kan yang tidak ada. Makanya guru Profesor Dr. Nasaruddin Umar kemarin ketika terpilih di Asadia aklamasi itu, beliau mengatakan harus ada sebenarnya pemakaman khusus ulama Asadia. Ya. Supaya mudah diziarahi. Cuma ini ya makoro, ya mito masyara biasa kometa maramalang, butin paru masyara toy, di orang malepak tawe masyara, butin paru masyara. Kenapa pengantin baru disuruh siarah? Pas malam pertama pernikahan selesai hari ini, besoknya itu siarah kubur. Itu tradisi ulama. Mega tahu makan adega dan lelena. Tidak ada. Karena dia tidak paham. Kenapa orang yang pengantin baru magi buat timparan suruh masyarakat kubur? Saya pernah tanyakan Pak, dan ulama itu jawab. Aganasam, sebelum berhubungan dengan istrimu, kau ziarah ke ulama dulu. Sebelum kau sentuh istrimu, kau ziarah ke ulama. Doakan wali itu, kemudian kau minta berkah kepada Allah. Ipuang talenga kasih baraka, anak-anak dan keturunanku talengi puak baraka, pada baraka angkai talengi tau pandrita. Itu yang disebut tawassul. Cuma di lau masyarakat kubur mega salah-salang. Nasabak to langsung milau, opo ngano. Aja mula saya apumu, kay puri pa ba ini, tanda-tanda manitum kan begitu. Itu ndak paham dia. Itu yang disebut tawassut, meminta langsung kepada orang yang meninggal, disebut tawassut. Meminta Allah, meminta kepada Allah hal yang sama yang diberikan kepada orang mulia, orang wali, maka itu disebut tawassul. Guru Ki Abdul Rahman Ambodale itu meludahi sumur, berubah airnya menjadi jernih, hilang asinnya. Itu berkahnya sampai sekarang masih mengalir. Ulama itu punya.
Ya kau wali pak pasti entah. Kalau bukan tongkatnya yang dia tancapkan di situ, pasti ada sumur. Karena dia doakan langsung dengan mata airnya. Dia kalau ni nana tu loni mak jene tahu, kemudian dia mengambil airnya dia minum, itu sudah dia minum doanya para wali. Nyana tenak kada gurutta kalau ada pondok pesantren nangka waliu kutilalang namu wai rinun nami minum wade engkau baraka, karena dia sudah doakan siapa yang meminum air sumur ini maka aku doakan dia akan mendapatkan keberkahan dari Allah. Cuma kita biasa anak belakangan ambil simpelnya, tutup saja. Begitu. Itu kita biasa karena tidak jarang orang mau kaji itu. Para ulama itu pasti punya. Guru Taki Haji Abdul Rahman Amodale ketika tinggal di Golaka Utara, ada kampung di situ namanya Lemetusa, tempatnya Kahar Musakar. Pada saat coklat pertama dia tanam, itu keluar air dari situ dia doakan, dan itu tidak pernah berhenti mengalir. Jadi itu wali pak, itu keramahnya. Kalau orang biasa, kalau orang khusus diberikan kelebihan, maka dia maunah. Kalau ulama, kalau wali disebut karamah, kalau nabi disebut mukjizat, kopas sulap disebut istidraj. Jadi ya kong katau dia nama kanja agama nangka kelebihan nama kada makmur ilmu kebatinan, itu bukan karamah, tapi itu adalah istidraj. Pak berena ko Allah Ta'ala nasabari pede mabela ko pamasiri. Jadi ya lengi tapi semakin Allah benci. Dan itu menjadi siksaan kelak dari kemudian. Wali itu diberikan karamah. Magai nasabaiyatu wali Bapak Ibu sekalian memang hadiah diberikan oleh Allah karena ibadahnya ibadah khusus. Yaqidi waji'imi jamah. Kalau para wali itu mulai dari sunnah sampai adab-adab itu dia jaga. Denan rekodena jenne, tidak memotong kuku kecuali dia dalam keadaan ada wudhu. Itu para wali. Magina dena tokba na rekodega jenne na, karena kuku yang terlepas dari tubuh dalam keadaan ada wudhu, itu kuku tidak akan pernah berhenti berzikir hingga dia hancur. Dia tidak akan makan dalam keadaan junub. Itu. Jadi kuali, yo pokoknya dia nggak biasa. Dia nggak biasa. Jenekna dia tidak akan sembarang. Itu menjaga betul. Itu biar jalannya ulama itu beda. Makanya kita bersyukur, saya sering sampaikan, kalau ada makam wali seperti itu, hendaknya kita ziarahi. Karena makanya Allah Ta'ala sesungguhnya para wali-wali Allah itu tidak mati di sisi Allah. Waktu siar yang paling bagus kalau mengikuti sunnah Nabi itu malam Jumat. Jam 11, jam 12 malam ke makam, nanti menjelang subuh baru pulang. Kalau mau ikut sunnah Nabi,
Sabak Nabi Rasulullah itu siara di pekuburan Baki itu jam 12 malam. Nanti kembali itu menjelang subuh. Makanya di subuh Jumat itu dia sujud tilawah, membaca 2 surah, Alif Lam Mim Tanzilu dengan Al-Insan. Itu alasannya. Cuma kita siara kubur ya mas selfie. Sekarang kan orang ziarah kubur imannya tidak bertambah. Jadi yero Nabi nak suruh ke masyarakat kubur supaya tak tambah tak tambah meto tapak pak kong katau masyarakat kubur jadi di sate 2 menit. Sendirian di kubur jam 12 malam sampai subuh. Dega nasi bawang pasti dia yakini maka ada makoto matu komateka. Itulah yang menyebabkan kita akan lupa dengan dunia, akan ingat kematian. Ya mikotolo masyarakat kubur marombongan apa masel pikada foto jolo. Angkat tangan begini baru dipoto. Baru kasih masuk di Facebook. Semoga kuburnya dilapangkan. Agak lapang. Ada milau doang. Ini kan jadi masalah. Ya. Sesekali ziarah Pak di malam Jumat. Saya rasakan betul itu ziarah di malam Jumat. Ya tiap biasa Pak, jarang nggak masyarakat kubur. Saya orang yang paling malas ziarah kubur. Dulu. Ketika masih belajar di pondok itu malas. Bahkan kuliah nak kujuk pandang, saya malas. Nanti belajar tasawuf baru ziarah kubur. Jadi kalau ada mengatakan ziarah kubur itu bid'ah, suruh baca hadis. Rasulullah itu setiap minggu, setiap malam Jumat itu dia ziarah. Mainawan di Jumat, Rasulullah mengatakan setiap malam Jumat ruhnya orang-orang muslim yang telah wafat dikembalikan oleh Allah ke kuburnya. Itu setiap malam Jumat. Bukan ke rumahnya, dikembalikan ke kuburnya. Itu makanya kita ziarah karena dia ada, ruhnya kan ada. Adab ziarah itu kan ada. Cuma saya sebenarnya begini Pak, kadangkala itu di satu daerah biasa katuma pikir kenapa kita ini tidak membuat satu pemakaman ulama. Kenapa? Di tempat-tempat tertentu kita bikin pemakaman ulama. Artinya nareko angka tau pandrita mate kuri bawah sehingga orang mudah ziarahi. Padahal tidak luas Pak, nangka tanah si diare. Itu sudah bisa. Ya nangka guru tak tahu pandrita tak meninggal, makamkan di situ. Kumpulkan di situ sehingga mudah kita ziarahi. Ini kan yang tidak ada. Makanya guru Profesor Dr. Nasaruddin Umar kemarin ketika terpilih di Asadia, aklamasi itu, beliau mengatakan harus ada sebenarnya pemakaman khusus ulama Asadiyah. Ya. Supaya mudah diziarahi. Cuma ini ya makoro, ya mito masyara biasa kometa maramalang. Butin paru masyara toy. Di orang malepak tawe masyarah, botim paru masyarah. Kenapa pengantin baru disuruh siarah?
pas malam pertama pernikahan selesai hari ini, besoknya itu ziarah kubur. Itu tradisi ulama. Mereka tahu makan dega ada lelena. Tidak ada, karena dia tidak paham. Kenapa orang yang pengantin baru magi buat timparan suruh masyarakat kubur? Saya pernah tanyakan Pak, dan ulama itu jawab. Kau ziarah ke ulama dulu. Sebelum kau sentuh istrimu, kau ziarah ke ulama. Doakan wali itu. Kemudian kau minta berkah kepada Allah. Ipuang talenga kasih baraka. Anak-anak dan keturunanku talengi puak baraka. Pada baraka angkai talengi tau pandrita. Itu yang disebut tawassul. Cuma di lau masyarakat kubur mega salah-salam. Nasabak to langsung milau. Opo ngano. Aja mula saya apumu. Kaya puri pak ba ini. Tanda-tanda manitumu. Kan begitu. Itu ndak paham dia. Itu yang disebut tawassul. Meminta langsung kepada orang yang meninggal. Disebut tawassul. Meminta Allah, meminta kepada Allah hal yang sama yang diberikan kepada orang mulia, orang wali, maka itu disebut tawassul. Guru Kiai Abdul Rahman Ambodale itu meludahi sumur, berubah airnya menjadi jernih, hilang asinnya. Itu berkahnya sampai sekarang masih mengalir. Ulama itu punya. Ya kewali Pak pasti entah. Kalau bukan tongkatnya yang dia tancapkan di situ, pasti ada sumur. Karena dia doakan langsung dengan mata airnya. Dia koloni nana elkotu, loni mak jene tawe, kemudian dia mengambil airnya, dia minum, itu sudah dia minum doanya para wali. Nyana tenak kada guruta kalau ada pondok pesantren nangka walyu kutilalang namu wai rinun nami minum wade engkau baraka, karena dia sudah doakan siapa yang meminum air sumur ini maka aku doakan dia akan mendapatkan keberkahan dari Allah. Cuma kita biasa anak belakangan ambil simpelnya, tutup saja. Begitu. Itu kita biasa karena tidak jarang orang mau kaji itu. Para ulama itu pasti punya. Guru Kiai Abdul Rahman Ambodale ketika tinggal di Golaka Utara, ada kampung di situ namanya Lemetusa, tempatnya Kahar Musakar. Pada saat coklat pertama dia tanam, itu keluar air dari situ dia doakan, dan itu tidak pernah berhenti mengalir. Jadi itu wali Pak, itu keramahnya. Kalau orang biasa, kalau orang khusus diberikan kelebihan, maka dia maunah. Kalau ulama, kalau wali disebut karamah, kalau nabi disebut mukjizat, kopas sulap disebut istidraj. Jadi ya kong katau dia nama kanja agama nangka kelebihan nama kada makmur ilmu kebatinan, itu bukan karamah, tapi itu adalah istidraj. Pak berena po Allah Ta'ala nasabari pede mabela ko pamasiri. Jadi ya lengi tapi semakin Allah benci. Dan itu menjadi siksaan kelak dari kemudian. Wali itu diberikan karamah. Magai nasabaiyatu wali Bapak Ibu sekalian memang hadiah diberikan oleh Allah karena ibadahnya ibadah khusus.
Ya kini wajib mijama. Kalau para wali itu mulai dari sunnah sampai adab-adab itu dia jaga. Denan rekodena jenne. Tidak memotong kuku kecuali dia dalam keadaan ada wudhu. Itu para wali. Magina dena tokba na rekodega jenne na. Karena kuku yang terlepas dari tubuh dalam keadaan ada wudhu, itu kuku tidak akan pernah berhenti berzikir hingga dia hancur. Dia tidak akan makan dalam keadaan junub. Itu. Jadi kuali, yo pokoknya dia nggak biasa. Dia nggak biasa. Jenekna dia tidak akan sembarang. Itu menjaga betul. Itu biar jalannya ulama itu beda. Makanya kita bersyukur. Saya sering sampaikan, kalau ada makam wali seperti itu, hendaknya kita ziarahi. Karena makanya Allah Ta'ala sesungguhnya para wali-wali Allah itu tidak mati di sisi Allah. Waktu siar yang paling bagus kalau mengikuti sunnah Nabi itu malam Jumat. Jam 11, jam 12 malam ke makam, nanti menjelang subuh baru pulang. Kalau mau ikut sunnah Nabi, asbab Nabi Rasulullah itu siara di pekuburan Baki itu jam 12 malam. Nanti kembali itu menjelang subuh. Makanya di subuh Jumat itu dia sujud tilawah, membaca 2 surah, Alif Lam Mim Tanzilu dengan Al-Insan. Itu alasannya. Cuma kita siara kubur, ya mas selfie. Sekarang kan orang siara kubur imannya tidak bertambah. Jadi Rona Bita nasuruh ke masyarakat kubur supaya tak tambah tak tambah meto tapai pak kong katau masyarakat kubur jadi di sate 2 menit. Sendirian dikubur jam 12 malam sampai subuh. Degaga nasi bawang pasti dia yakini maka ada makoto matu komateka. Itulah yang menyebabkan kita akan lupa dengan dunia, akan ingat kematian. Ya mikotolo masyarakat kubur marombongan apa masel pikada foto jolo. Angkat tangan begini baru dipoto, baru dikasih masuk di Facebook. Semoga kuburnya dilapangkan. Agak lapang. Ada milau doang. Kan ini masalah. Ya. Sesekali ziarah Pak di malam Jumat. Saya rasakan betul itu ziarah di malam Jumat. Ya tidak biasa Pak, jarang nggak masyarakat kubur. Saya orang yang paling malas ziarah kubur. Dulu. Ketika masih belajar di pondok itu malas. Bahkan makuliah nak kujuk pandang, saya malas. Nanti belajar tasawuf baru ziarah kubur. Jadi kalau ada mengatakan ziarah kubur itu bid'ah, suruh baca hadis. Rasulullah itu setiap minggu, setiap malam Jumat itu dia ziarah. Maginawan di Jumat, Rasulullah mengatakan setiap malam Jumat ruhnya orang-orang muslim yang telah wafat dikembalikan oleh Allah ke kuburnya. Itu setiap malam Jumat. Bukan ke rumahnya, dikembalikan ke kuburnya. Itu makanya
kita ziarah karena dia ada, ruhnya kan ada. Adab ziarah itu kan ada. Cuma saya sebenarnya begini Pak, kadangkala itu di satu daerah biasa katuma pikir, kenapa kita ini tidak membuat satu pemakaman ulama? Kenapa? Di tempat-tempat tertentu kita bikin pemakaman ulama. Artinya nareko angka tau pandrita mate kuri bawah sehingga orang mudah ziarahi. Padahal tidak luas Pak, nangka tanah si diare itu sudah bisa. Ya nangka guru tak tahu pandrita tak meninggal, makamkan di situ, kumpulkan di situ sehingga mudah kita ziarahi. Ini kan yang tidak ada. Makanya guru Profesor Dr. Nasaruddin Umar kemarin ketika terpilih di Asadia aklamasi itu, beliau mengatakan harus ada sebenarnya pemakaman khusus ulama Asadia. Ya. Supaya mudah diziarahi. Cuma ini ya makoro, ya mito masyara biasa kometa maramalang, butin paru masyara toy, di orang malepak tawe masyara, butin paru masyara. Kenapa pengantin baru disuruh siara? Pas malam pertama pernikahan selesai hari ini, besoknya itu siara kubur. Itu tradisi ulama. Mega tahu makan adega dan lelena. Tidak ada. Karena dia tidak paham. Kenapa orang yang pengantin baru magi buat timparan suruh masyarakat kubur? Saya pernah tanyakan Pak. Dan ulama itu jawab. Agak nasam. Sebelum berhubungan dengan istrimu, kau ziarah ke ulama dulu. Sebelum kau sentuh istrimu, kau ziarah ke ulama. Doakan wali itu. Kemudian kau minta berkah kepada Allah. Ipuang talenga kasih barakah. Anak-anak dan keturunanku talengi puak barakah. Pada barakah angkai talengi tau pandrita. Itu yang disebut tawassul. Cuma di lau masyarakat kubur mega salah-salang. Nasabat tolal sumilau. Opo ngano. Aja mula saya apumu, kay puri pak ba ini, tanda-tanda manitumu. Kan begitu. Itu ndak paham dia. Itu yang disebut tawassut. Meminta langsung kepada orang yang meninggal disebut tawassut. Meminta Allah, meminta kepada Allah hal yang sama yang diberikan kepada orang mulia, orang wali, maka itu disebut tawassul. Guru kayak Abdul Rahman Ambodale itu meludahi sumur, berubah airnya menjadi jernih, hilang asinnya. Itu berkahnya sampai sekarang masih mengalir. Ulama itu punya. Ya kewali Pak pasti entah. Kalau bukan tongkatnya yang dia tancapkan di situ, pasti ada sumur. Karena dia doakan langsung dengan mata airnya. Dia koloni nana ekotu, loni mak jene tawe, kemudian dia mengambil airnya, dia minum, itu sudah dia minum doanya para wali. Nyana tunak kada guruta kalau ada pondok pesantren nang kawalyo kutilalang namu wairinun nami minum wade engkau baraka karena dia sudah doakan siapa yang meminum air sumur ini maka aku doakan dia akan mendapatkan keberkahan dari Allah. Cuma kita biasa anak belakangan ambil simpelnya tutup saja.
Begitu. Itu kita biasa karena tidak jarang orang mau kaji itu. Para ulama itu pasti punya. Guru Ki Haji Abdul Rahman Amodale ketika tinggal di Golaka Utara, ada kampung di situ namanya Lemetusa, tempatnya Kahar Musakar. Pada saat coklat pertama dia tanam, itu keluar air dari situ, dia doakan, dan itu tidak pernah berhenti mengalir. Jadi itu wali Pak, itu keramahnya. Kalau orang biasa, kalau orang khusus diberikan kelebihan, maka dia maunah. Kalau ulama, kalau wali disebut karamah, kalau nabi disebut mukjizat, kopas sulap disebut istidraj. Jadi ya kong katau dia nama kanja agama nangka kelebihan nama kada makmur ilmu kebatinan, itu bukan karamah, tapi itu adalah istidraj. Pak berena pong Allah Ta'ala nasabari pede mabela ko pamasili. Jadi ya lengi tapi semakin Allah benci. Dan itu menjadi siksaan kelak dari kemudian. Wali itu diberikan karamah. Magai nasabaiyatu wali Bapak Ibu sekalian memang hadiah diberikan oleh Allah karena ibadahnya ibadah khusus. Yaqidi waji'i mijamah. Kalau para wali itu mulai dari sunnah sampai adab-adab itu dia jaga. Denan rekodena jenne, tidak memotong kuku kecuali dia dalam keadaan ada wudhu. Itu para wali. Magina dena toba na rekodega jenne na, karena kuku yang terlepas dari tubuh dalam keadaan ada wudhu, itu kuku tidak akan pernah berhenti berzikir hingga dia hancur. Dia tidak akan makan dalam keadaan junub. Itu. Jadi kuali, yo pokoknya dia nggak biasa. Dia nggak biasa. Jenekna dia tidak akan sembarang. Itu menjaga betul. Itu biar jalannya ulama itu beda. Makanya kita bersyukur, saya sering sampaikan, kalau ada makam wali seperti itu, hendaknya kita ziarahi. Karena makanya Allah Ta'ala sesungguhnya para wali-wali Allah itu tidak mati di sisi Allah. Waktu siar yang paling bagus kalau mengikuti sunnah Nabi itu malam Jumat. Jam 11, jam 12 malam ke makam, nanti menjelang subuh baru pulang. Kalau mau ikut sunnah Nabi, asabak Nabi Rasulullah itu siara di pekuburan Baki itu jam 12 malam. Nanti kembali itu menjelang subuh. Makanya di subuh Jumat itu dia sujud tilawah, membaca 2 surah, Alif Lam Mim Tanzilu dengan Al-Insan. Itu alasannya. Cuma kita secara kubur ya mas selfie. Sekarang kan orang ziarah kubur imannya tidak bertambah. Jadi Nabi kita nasuruh ke masyarakat kubur supaya tak tambah tepat tak tambah meto tepat Pak. Kau nggak tahu masyarakat kubur jadi di sate 2 benih.
sendirian dikubur jam 12 malam sampai subuh, degaga nasi bawa, pasti dia yakini maka ada makoto matu komateka. Itulah yang menyebabkan kita akan lupa dengan dunia, akan ingat kematian. Ya mikotolo masyarakat kubur marombongan apa masil pikada foto jolo. Angkat tangan begini baru dipoto. Baru dikasih masuk di Facebook. Semoga kuburnya dilapangkan. Agak lapang. Ada milau doang. Ini kan jadi masalah. Ya. Sesekali ziarah Pak di malam Jumat. Saya rasakan malam Jumat. Ya tiap biasa Pak jarang nggak masyarakat kubur. Saya orang yang paling malas ziarah kubur. Dulu. Ketika masih belajar di pondok itu malas. Bahkan makuliah nak kujuk pandang saya malas. Nanti belajar tasawuf baru ziarah kubur. Jadi kalau ada mengatakan ziarah kubur itu bid'ah, suruh baca hadis. Rasulullah itu setiap minggu, setiap malam Jumat itu dia ziarah. Maginawan di Jumat, Rasulullah mengatakan setiap malam Jumat ruhnya orang-orang muslim yang telah wafat dikembalikan oleh Allah ke kuburnya. Itu setiap malam Jumat. Bukan ke rumahnya, dikembalikan ke kuburnya. Itu makanya kita ziarah karena dia ada, ruhnya kan ada. Adab ziarah itu kan ada. Cuma saya sebenarnya begini Pak, kadangkala itu di satu daerah biasa katuma pikir kenapa kita ini tidak membuat satu pemakaman ulama. Kenapa? Di tempat-tempat tertentu kita bikin pemakaman ulama. Artinya nareko angka tau pandrita mate kuri bawah sehingga orang mudah ziarahi. Padahal tidak luas Pak, nangka tanah si diare itu sudah bisa. Ya nangka guru tak tahu pandrita tak meninggal, makamkan di situ, kumpulkan di situ sehingga mudah kita ziarahi. Ini kan yang tidak ada. Makanya guru Profesor Dr. Nasaruddin Umar kemarin ketika terpilih di Asadia, aklamasi itu, beliau mengatakan harus ada sebenarnya pemakaman khusus ulama Asadia. Ya. Supaya mudah diziarahi. Cuma ini ya makoro, ya mito masyara biasa kometa maramalang, butin paru masyara toy, di orang malepak tawe masyara, butin paru masyara. Kenapa pengantin baru disuruh siara? Pas malam pertama pernikahan selesai hari ini, besoknya itu siara kubur. Itu tradisi ulama. Mega tahu makan dega dan lelena. Tidak ada. Karena dia tidak paham. Kenapa orang yang pengantin baru magi buat timparan suruh masyarakat kubur? Saya pernah tanyakan Pak. Dan ulama itu jawab. Agak nasam. Sebelum berhubungan dengan istrimu, kau ziarah ke ulama dulu. Sebelum kau sentuh istrimu, kau ziarah ke ulama. Doakan wali itu. Kemudian kau minta berkah kepada Allah.
Ipo talenga kasih baraka anak-anak dan keturunanku talengi po baraka pada baraka angkai talengi to pandrite. Itu yang disebut tawassul. Cuma di lo masyarakat kuburu mega salah-salang nasabak to langsung milau opo ngano aja mula saya apumu kay puri pa ba ini tanda-tanda manitum kan begitu. Itu ndak paham dia. Itu yang disebut tawassul. Meminta langsung kepada orang yang meninggal disebut tawassul. Meminta Allah, meminta kepada Allah hal yang sama yang diberikan kepada orang mulia, orang wali, maka itu disebut tawassul. Guru Ki Abdul Rahman Ambodale itu meludahi sumur berubah airnya menjadi jernih, hilang asinnya. Itu berkahnya sampai sekarang masih mengalir. Ulama itu punya. Ya kewali pak pasti entah. Kalau bukan tongkatnya yang dia tancapkan di situ pasti ada sumur. Karena dia doakan langsung dengan mata airnya. Dia koloni nana elkotu loni mak jene tawe kemudian dia mengambil airnya dia minum itu sudah dia minum doanya para wali. Nyana tenak kada guruta kalau ada pondok pesantren nangka walyu kutilalang namu wai rinun nami minum wade engkau baraka. Karena dia sudah doakan siapa yang meminum air sumur ini maka aku doakan dia akan mendapatkan keberkahan dari Allah. Cuma kita biasa anak belakangan ambil simpelnya tutup saja. Begitu. Itu kita biasa karena tidak jarang orang mau kaji itu. Para ulama itu pasti punya. Guru Ki Abdul Rahman Ambodale ketika tinggal di Golaka Utara, ada kampung di situ namanya Lemetusa, tempatnya Kahar Musakar. Pada saat coklat pertama dia tanam, itu keluar air dari situ dia doakan, dan itu tidak pernah berhenti mengalir. Jadi itu wali pak itu keramahnya. Kalau orang biasa, kalau orang khusus diberikan kelebihan, maka dia maunah. Kalau ulama, kalau wali disebut karamah, kalau nabi disebut mukjizat, kopas sulap disebut istidraj. Jadi ya kong katau dia nama kanja agama nangka kelebihan nama kada makmur ilmu kebatinan itu bukan karamah tapi itu adalah istidraj. Pak berena pong Allah Ta'ala nasabari pede mabela ko pamasiri. Jadi ya lengi tapi semakin Allah benci. Dan itu menjadi siksaan kelak dari kemudian. Wali itu diberikan karamah. Magai nasabaiyatu wali Bapak Ibu sekalian memang hadiah diberikan oleh Allah karena ibadahnya ibadah khusus. Yakidi waji'imi jamah. Kalau para wali itu mulai dari sunnah sampai adab-adab itu dia jaga. Denan rekodena jenne tidak memotong kuku kecuali dia dalam keadaan ada wudhu. Itu para wali. Magina dena tokba na rekodega jenne na karena kuku yang terlepas dari tubuh dalam keadaan ada wudhu, itu kuku tidak akan pernah berhenti berzikir hingga dia hancur.
Dia tidak akan makan dalam keadaan junub. Itu. Jadi kuali, yo pokoknya dia nggak biasa. Dia nggak biasa. Jenekna dia tidak akan sembarang. Itu menjaga betul. Itu biar jalannya ulama itu beda. Makanya kita bersyukur, saya sering sampaikan, kalau ada makam wali seperti itu, hendaknya kita ziarahi. Karena makanya Allah Ta'ala sesungguhnya para wali-wali Allah itu tidak mati di sisi Allah. Waktu siar yang paling bagus kalau mengikuti sunnah Nabi itu malam Jumat. Jam 11, jam 12 malam ke makam, nanti menjelang subuh baru pulang. Kalau mau ikut sunnah Nabi, asbab Nabi Rasulullah itu siara di pekuburan Baki itu jam 12 malam. Nanti kembali itu menjelang subuh. Makanya di subuh Jumat itu dia sujud tilawah, membaca 2 surah, Alif Lam Mim Tanzilu dengan Al-Insan. Itu alasannya. Cuma kita siara kubur ya mas selfie. Sekarang kan orang ziarah kubur imannya tidak bertambah. Jadi ya Nabi nak suruh ke masyarakat kubur supaya tak tambah tak tambah meto tapai pak kong katau masyarakat kubur jadi di sate 2 menit. Sendirian di kubur jam 12 malam sampai subuh degaga nasi bawang. Pasti dia yakini maka ada makoto matu komateka. Itulah yang menyebabkan kita akan lupa dengan dunia, akan ingat kematian. Ya mikotolo masyarakat kubur marombongan apa masel pikada foto jolo. Angkat tangan begini baru dipoto. Baru dikasih masuk di Facebook. Semoga kuburnya dilapangkan. Agak lapang. Ada milau doang. Kan ini masalah. Ya. Sesekali ziarah Pak di malam Jumat. Saya rasakan betul itu ziarah di malam Jumat. Ya tidak biasa Pak, jarang nggak masyarakat kubur. Saya orang yang paling malas ziarah kubur. Dulu. Ketika masih belajar di pondok itu malas. Bahkan kuliah nak kujuk pandang, saya malas. Nanti belajar tasawuf baru ziarah kubur. Jadi kalau ada mengatakan ziarah kubur itu bid'ah, suruh baca hadis. Rasulullah itu setiap minggu, setiap malam Jumat itu dia ziarah. Mainawan di Jumat, Rasulullah mengatakan setiap malam Jumat ruhnya orang-orang muslim yang telah wafat dikembalikan oleh Allah ke kuburnya. Itu setiap malam Jumat. Bukan ke rumahnya, dikembalikan ke kuburnya. Itu makanya kita ziarah karena dia ada, ruhnya kan ada. Adab ziarah itu kan ada. Cuma saya sebenarnya begini Pak, kadang-kala itu di satu daerah biasa katuma pikir kenapa kita ini tidak membuat satu pemakaman ulama. Kenapa? Di tempat-tempat tertentu kita bikin pemakaman ulama. Artinya nareko angka tau pandrita mate kuri bawah sehingga orang mudah ziarahi.
Padahal tidak luas, Pak. Nangka tanah si diare. Itu sudah bisa. Ya nangka guru tak tahu pandrita tak meninggal, makamkan di situ. Kumpulkan di situ. Sehingga mudah kita ziarahi. Ini kan yang tidak ada. Makanya guru Profesor Dr. Nasaruddin Umar kemarin ketika terpilih di Asadia, aklamasi itu, beliau mengatakan harus ada sebenarnya pemakaman khusus ulama Asadia. Ya. Supaya mudah diziarahi. Cuma ini ya makoro, ya mito masyara biasa kometa maramalang, butin paru masyara toy, di orang malepak tawe masyara, butin paru masyara. Kenapa pengantin baru disuruh siara? Pas malam pertama pernikahan selesai hari ini, besoknya itu siara kubur. Itu tradisi ulama. Mega tahu makan adega dan lelena. Tidak ada. Karena dia tidak paham. Kenapa orang yang pengantin baru magi buat timparin suruh masyarakat kubur? Saya pernah tanyakan Pak. Dan ulama itu jawab. Agak nasam. Sebelum berhubungan dengan istrimu, kau ziarah ke ulama dulu. Sebelum kau sentuh istrimu, kau ziarah ke ulama. Doakan wali itu. Kemudian kau minta berkah. Ipuang talenga kasih baraka. Anak-anak dan keturunanku talengi puak baraka. Pada baraka angkai talengi tau pandrita. Itu yang disebut tawasul. Cuma di lau masyarakat kubur mega salah-salam. Nasabak to langsung milau. Opo ngano. Aja mula saya apumu, kay puri pa ba ini, tanda-tanda manitumu. Kan begitu. Itu ndak paham dia. Itu yang disebut tawassut. Meminta langsung kepada orang yang meninggal disebut tawassut. Meminta Allah, meminta kepada Allah hal yang sama yang diberikan kepada orang mulia, orang wali, maka itu disebut tawassul. Guru kayak Abdul Rahman Ambodale itu meludahi sumur, berubah airnya menjadi jernih, hilang asinnya. Itu berkahnya sampai sekarang masih mengalir. Ulama itu punya. Ya kau wali Pak pasti entah. Kalau bukan tongkatnya yang dia tancapkan di situ, pasti ada sumur. Karena dia doakan langsung dengan mata airnya. Dia koloni nana elkotu, loni mak jene tawe, kemudian dia mengambil airnya, dia minum, itu sudah dia minum doanya para wali. Nyana tenak kada guruta kalau ada pondok pesantren nangka walyu kutilalang namu wai rinun nami minum wade engkau baraka karena dia sudah doakan siapa yang meminum air sumur ini maka aku doakan dia akan mendapatkan keberkahan dari Allah. Cuma kita biasa anak belakangan ambil simpelnya tutup saja. Tidak biasa, tidak dimokai. Itu pasti modal di kolam. Ada kampung di situ namanya Lemetusa, tempatnya Kahar Musakar. Pada saat coklat pertama dia tanam, itu keluar air dari situ dia doakan. Dan itu tidak pernah berhenti mengalir. Jadi itu wali Pak, itu keramahnya.
Kalau orang biasa, kalau orang khusus diberitahu diberikan kelebihan, maka dia maunah. Kalau ulama, kalau wali disebut karamah, kalau nabi disebut mukjizat. Kopas sulap disebut istidraj. Jadi ya kong katau dia nama kanja agama nangka kelebihan nama kada makmur ilmu kebatinan itu bukan karamah, tapi itu adalah istidraj. Pak berena pong Allah Ta'ala nasabari pede mabela ko pamasiri. Jadi ya lengi tapi semakin Allah benci. Dan itu menjadi siksaan kala dari kemudian. Wali itu diberikan karamah. Magai nasabaiyatu wali Bapak Ibu sekalian memang hadiah diberikan oleh Allah karena ibadahnya ibadah khusus. Yakidi waji'ini jamah. Kalau para wali itu mulai dari sunnah sampai adab-adab itu dia jaga. Denan rekodena jenne tidak memotong kuku kecuali dia dalam keadaan ada wudhu. Itu para wali. Magina dena tokba na rekodega jenne na karena kuku yang terlepas dari tubuh dalam keadaan ada wudhu, itu kuku tidak akan pernah berhenti berzikir hingga dia hancur. Dia tidak akan makan dalam keadaan junub. Itu. Jadi kuali, yo pokoknya dia nggak biasa. Dia nggak biasa. Jenekna dia tidak akan sembarang. Itu menjaga betul. Itu biar jalannya ulama itu beda. Makanya kita bersyukur, saya sering sampaikan, kalau ada makam wali seperti itu, hendaknya kita ziarahi. Karena makanya Allah Ta'ala sesungguhnya para wali-wali Allah itu tidak mati di sisi Allah. Waktu siar yang paling bagus kalau mengikuti sunnah Nabi itu malam Jumat. Jam 11, jam 12 malam ke makam, nanti menjelang subuh baru pulang. Kalau mau ikut sunnah Nabi, asabak Nabi Rasulullah itu siara di pekuburan Baki itu jam 12 malam. Nanti kembali itu menjelang subuh. Makanya di subuh Jumat itu dia sujud tilawah, membaca 2 surah, Alif Lam Mim Tanzilu dengan Al-Insan. Itu alasannya. Cuma kita secara kubur ya mas selfie. Sekarang kan orang ziarah kubur imannya tidak bertambah. Jadi rona bita nasuruh ke masyarakat kubur supaya tak tambah tepat tak tambah meto tepat pak. Kau nggak tahu masyarakat kubur jadi di sekte 2 menit. Sendirian di kubur jam 12 malam sampai subuh. Dega nasi bawang. Pasti dia yakini maka ada makoto matu komateka. Itulah yang menyebabkan kita akan lupa dengan dunia, akan ingat kematian. Ya mikotolo masyarakat kubur marombongan apa masel pikada foto jolo. Angkat tangan begini baru dipoto. Baru dikasih masuk di Facebook. Semoga kuburnya dilapangkan. Agak lapang. Ada milau doang. Ini kan jadi masalah.
Sesekali ziarah Pak di malam Jumat. Saya rasakan betul itu ziarah di malam Jumat. Ya tiap biasa Pak, jarang nggak ziarah kubur. Saya orang yang paling malas ziarah kubur. Dulu. Ketika masih belajar di pondok itu malas. Bahkan kuliah nak kuju pandang, saya malas. Nanti belajar tasawuf baru ziarah kubur. Jadi kalau ada mengatakan ziarah kubur itu bid'ah, suruh baca hadis. Rasulullah itu setiap minggu, setiap malam Jumat itu dia ziarah. Maginawan di Jumat, Rasulullah mengatakan setiap malam Jumat ruhnya orang-orang muslim yang telah wafat dikembalikan oleh Allah ke kuburnya. Itu setiap malam Jumat. Bukan ke rumahnya, dikembalikan ke kuburnya. Itu makanya kita ziarah karena dia ada, ruhnya kan ada. Adab ziarah itu kan ada. Cuma saya sebenarnya begini Pak, kadangkala itu di satu daerah biasa katuma pikir, kenapa kita ini tidak membuat satu pemakaman ulama? Kenapa? Di tempat-tempat tertentu kita bikin pemakaman ulama. Artinya nareko angka tau pandrita mati kuri bawah sehingga orang mudah ziarahi. Padahal tidak luas Pak, nangka tanah si diare. Itu sudah bisa. Ya nangka guru tak tahu pandrita tak meninggal, makamkan di situ. Kumpulkan di situ sehingga mudah kita ziarahi. Ini kan yang tidak ada. Makanya guru Profesor Dr. Nasaruddin Umar kemarin ketika terpilih di Asadia, aklamasi itu, beliau mengatakan harus ada sebenarnya pemakaman khusus ulama Asadiyah. Ya. Supaya mudah diziarahi. Cuma ini ya makoro, ya mito masyara biasa kometa maramalang, butin paru masyara toy. Di orang malepak tawe masyarah, botim paru masyarah. Kenapa pengantin baru disuruh siarah? Pas malam pertama pernikahan selesai hari ini, besoknya itu siarah kubur. Itu tradisi ulama. Mereka tahu makan adega dan lelena, tidak ada, karena dia tidak paham. Kenapa orang yang pengantin baru, magi botim baru disuruh masyarakat kubur? Saya pernah tanyakan Pak, dan ulama itu jawab. Aganasam, sebelum berhubungan dengan istrimu, kau ziarah ke ulama dulu. Sebelum kau sentuh istrimu, kau ziarah ke ulama. Doakan wali itu, kemudian kau minta berkah kepada Allah. Ipuang talenga kasih baraka, anak-anak dan keturunanku talengi puak baraka, pada baraka angkai talengi tau pandrita. Itu yang disebut tawassul. Cuma di lau masyarakat kubur mega salah-salang. Nasabat langsung milau, opo ngano, aja mula saya apumu, kay puri pa ba ini, tanda-tanda manitumu. Kan begitu. Itu tidak paham dia. Itu yang disebut tawassut. Meminta langsung kepada orang yang meninggal disebut tawassut. Meminta Allah, meminta kepada Allah hal yang sama yang diberikan kepada orang mulia, orang wali,
maka itu disebut tawassul. Guru Kiai Abdul Rahman Ambodale itu meludahi sumur, berubah airnya menjadi jernih, hilang asinnya. Itu berkahnya sampai sekarang masih mengalir. Ulama itu punya. Ya kewali Pak pasti entah. Kalau bukan tongkatnya yang dia tancapkan di situ, pasti ada sumur. Karena dia doakan langsung dengan mata airnya. Dia kalau ni nana tu loni mak jene tahu, kemudian dia mengambil airnya dia minum, itu sudah dia minum doanya para wali. Nyana tenak kada guru tak, kalau ada pondok pesantren nangka wali kutilalang namu wai rinun nami minum wade engkau baraka, karena dia sudah doakan siapa yang meminum air sumur ini maka aku doakan dia akan mendapatkan keberkahan dari Allah. Cuma kita biasa anak belakangan ambil simpelnya, tutup saja. Begitu. Itu kita biasa karena tidak jarang orang mau kaji itu. Para ulama itu pasti punya. Guru Kiai Abdul Rahman Ambodale ketika tinggal di Golaka Utara, ada kampung di situ namanya Lemetusa, tempatnya Kahar Musakar. Pada saat coklat pertama dia tanam, itu keluar air dari situ, dia doakan, dan itu tidak pernah berhenti mengalir. Jadi itu wali Pak, itu keramahnya. Kalau orang biasa, kalau orang khusus diberikan kelebihan, maka dia maunah. Kalau ulama, kalau wali disebut karamah, kalau nabi disebut mukjizat. Kopas sulap disebut istidraj. Jadi ya kong katau dia nama kanja agama nangka kelebihan nama kada makmur ilmu kebatinan, itu bukan karamah, tapi itu adalah istidraj. Pak berena pun Allah Ta'ala nasabari pede mabela ku pamasere. Jadi ya lengi tapi semakin Allah benci. Dan itu menjadi siksaan kelak dari kemudian. Wali itu diberikan karamah. Magai nasabaiyatu wali Bapak Ibu sekalian memang hadiah diberikan oleh Allah karena ibadahnya ibadah khusus. Yaqidi waji'i mijamah. Kalau para wali itu mulai dari sunnah sampai adab-adab itu dia jaga. Denan rekodena jenne, tidak memotong kuku kecuali dia dalam keadaan ada wudu. Itu para wali. Magina dena tokba na rekodega jenne na, karena kuku yang terlepas dari tubuh dalam keadaan ada wudu, itu kuku tidak akan pernah berhenti berzikir hingga dia hancur. Dia tidak akan makan dalam keadaan junub. Itu. Jadi kuali, yo pokoknya dia nggak biasa. Dia nggak biasa. Jenekna dia tidak akan sembarang. Itu menjaga betul. Itu biar jalannya ulama itu beda. Makanya kita bersyukur, saya sering sampaikan, kalau ada makam wali seperti itu, hendaknya kita ziarahi. Karena makanya Allah Ta'ala sesungguhnya para wali-wali Allah itu tidak mati di sisi Allah.
waktu siar yang paling bagus kalau mengikuti sunnah Nabi itu malam Jumat. Jam 11, jam 12 malam ke makam, nanti menjelang subuh baru pulang. Kalau mau ikut sunnah Nabi, asbab Nabi Rasulullah itu siara di pekuburan Baki itu jam 12 malam. Nanti kembali itu menjelang subuh. Makanya di subuh Jumat itu dia sujud tilawah, membaca 2 surah, Alif Lam Mim Tanzilu dengan Al-Insan. Itu alasannya. Cuma kita siara kubur ya mas selfie. Sekarang kan orang ziarah kubur imannya tidak bertambah. Jadi Nabi kita nak suruh ke masyarakat kubur supaya tak tambah tak tambah meto tapai pak. Kau nggak tahu masyarakat kubur jadi di sate 2 menit. Sendirian di kubur jam 12 malam sampai subuh. Dega nasi bawang. Pasti dia yakini maka ada makoto matu komateka. Itulah yang menyebabkan kita akan lupa dengan dunia, akan ingat kematian. Ya mikotolo masyarakat kubur marombongan apa masel pikada foto jolo. Angkat tangan begini baru dipoto. Baru dikasih masuk di Facebook. Semoga kuburnya dilapangkan. Agak lapang. Ada bilau doang. Ini kan jadi masalah. Ya. Sesekali ziarah Pak di malam Jumat. Saya rasakan betul itu ziarah di malam Jumat. Ya tiap biasa Pak, jarang nggak masyarakat kubur. Saya orang yang paling malas ziarah kubur. Dulu. Ketika masih belajar di pondok itu malas. Bahkan kuliah nak kuju pandang, saya malas. Nanti belajar tasawuf baru ziarah kubur. Jadi kalau ada mengatakan ziarah kubur itu bid'ah, suruh baca hadis. Rasulullah itu setiap minggu, setiap malam Jumat itu dia ziarah. Maginawan di Jumat, Rasulullah mengatakan setiap malam Jumat ruhnya orang-orang muslim yang telah wafat dikembalikan oleh Allah ke kuburnya. Itu setiap malam Jumat. Bukan ke rumahnya, dikembalikan ke kuburnya. Itu makanya kita ziarah karena dia ada, ruhnya kan ada. Adab ziarah itu kan ada. Cuma saya sebenarnya begini Pak, kadangkala itu di satu daerah biasa katuma pikir kenapa kita ini tidak membuat satu pemakaman ulama. Kenapa? Di tempat-tempat tertentu kita bikin pemakaman ulama. Artinya nareko angka tau pandrita mate kuri bawah sehingga orang mudah ziarahi. Padahal tidak luas Pak. Nangka tanah si diare. Itu sudah bisa. Ya nangka guru tak tahu pandrita tak meninggal, makamkan di situ. Kumpulkan di situ sehingga mudah kita ziarahi. Ini kan yang tidak ada. Makanya guru tak Profesor Dr. Nasaruddin Umar kemarin ketika terpilih di Asadia, aklamasi itu, beliau mengatakan harus ada sebenarnya pemakaman khusus ulama Asadiyah. Ya. Supaya mudah diziarahi.
Cuma ini ya makoro, ya mito masyara biasa kometa maramalang, butim paru masyara toy, di orang malepak tawe masyara, butim paru masyara. Kenapa pengantin baru disuruh siara? Pas malam pertama pernikahan selesai hari ini, besoknya itu siara kubur. Itu tradisi ulama. Mega tahu makan adega dan lelena. Tidak ada. Karena dia tidak paham. Kenapa orang yang pengantin baru magi buat timparin suruh masyarakat kubur? Saya pernah tanyakan Pak. Dan ulama itu jawab. Agak nasam. Sebelum berhubungan dengan istrimu, kau ziarah ke ulama dulu. Sebelum kau sentuh istrimu, kau ziarah ke ulama. Doakan wali itu. Kemudian kau minta berkah ke Allah. Ipong talenga kasih barakah. Anak-anak dan keturunanku talengi puak barakah. Pada barakah angkai talengi tau pandrite. Itu yang disebut tawassul. Cuma di lau masyarakat kubur mega salah-salang. Nasabak to langsung milau. Opo ngano. Aja mula saya apumu, kay puri pak ba ini, tanda-tanda manitumu. Kan begitu. Itu ndak paham dia. Itu yang disebut tawassul. Meminta langsung kepada orang yang meninggal disebut tawassul. Meminta Allah, meminta kepada Allah hal yang sama yang diberikan kepada orang mulia, orang wali, maka itu disebut tawassul. Guru Kiai Abdul Rahman Ambodale itu meludahi sumur, berubah airnya menjadi jernih, hilang asinnya. Itu berkahnya sampai sekarang masih mengalir. Ulama itu punya. Ya kau wali Pak pasti entah. Kalau bukan tongkatnya yang dia tancapkan di situ, pasti ada sumur. Karena dia doakan langsung dengan mata airnya. Dia kolonnya nana ekotu, loni mak jene tawe, kemudian dia mengambil airnya, dia minum, itu sudah dia minum doanya para wali. Nyana tunak kada guruta kalau ada pondok pesantren nangka walyu kutilalang namu wairinun namiminum wade engkau baraka karena dia sudah doakan siapa yang meminum air sumur ini maka aku doakan dia akan mendapatkan keberkahan dari Allah. Cuma kita biasa anak belakangan ambil simpelnya tutup saja. Begitu. Itu kita biasa karena tidak jarang orang mau kaji itu. Para ulama itu pasti punya. Guru Kiai Abdul Rahman Ambodale ketika tinggal di Golaka Utara, ada kampung di situ namanya Lemetusa, tempatnya Kahar Musakar. Pada saat coklat pertama dia tanam, itu keluar air dari situ dia doakan dan itu tidak pernah berhenti mengalir. Jadi itu wali Pak, itu keramahnya. Kalau orang biasa, kalau orang khusus diberikan kelebihan, maka dia maunah. Kalau ulama, kalau wali disebut karamah, kalau nabi disebut mukjizat. Kopas sulap disebut istidraj. Jadi ya kong katau dia nama kanja agama nangka kelebihan nama kada makmur ilmu kebatinan itu bukan karamah. Tapi itu adalah istidraj. Pak berena pong Allah Ta'ala nasabari pede mabela ko pamasiri.
Jadi dia lengi tapi semakin Allah benci. Dan itu menjadi siksaan kelak dari kemudian. Wali itu diberikan karamah. Magai nasabaiyatu wali Bapak Ibu sekalian memang hadiah diberikan oleh Allah karena ibadahnya ibadah khusus. Yaqidi waji'imi jamah. Kalau para wali itu mulai dari sunnah sampai adab-adab itu dia jaga. Denan rekodena jenne. Tidak memotong kuku kecuali dia dalam keadaan ada wudhu. Itu para wali. Magina dena tokba na rekodega jenena karena kuku yang terlepas dari tubuh dalam keadaan ada wudhu, itu kuku tidak akan pernah berhenti berzikir hingga dia hancur. Dia tidak akan makan dalam keadaan junub. Itu. Jadi kuali, yo pokoknya dia nggak biasa. Dia nggak biasa. Jenekna dia tidak akan sembarang. Itu menjaga betul. Itu biar jalannya ulama itu beda. Makanya kita bersyukur, saya sering sampaikan, kalau ada makam wali seperti itu, hendaknya kita ziarahi. Karena makanya Allah Ta'ala sesungguhnya para wali-wali Allah itu tidak mati di sisi Allah. Waktu siar yang paling bagus kalau mengikuti sunnah Nabi itu malam Jumat. Jam 11, jam 12 malam ke makam, nanti menjelang subuh baru pulang. Kalau mau ikut sunnah Nabi, asbab Nabi Rasulullah itu siara di pekuburan Baki itu jam 12 malam. Nanti kembali itu menjelang subuh. Makanya di subuh Jumat itu dia sujud tilawah, membaca 2 surah, Alif Lam Mim Tanzilu dengan Al-Insan. Itu alasannya. Cuma kita secara kubur ya mas selfie. Sekarang kan orang ziarah kubur imannya tidak bertambah. Jadi Nabi kita nak suruh ke masyarakat kubur supaya tak tambah tak tambah meto tepat pak. Kau nggak tahu masyarakat kubur jadi di sete 2 menit. Sendirian di kubur jam 12 malam sampai subuh. Degaga nasi bawang. Pasti dia yakini maka ada makoto matu komateka. Itulah yang menyebabkan kita akan lupa dengan dunia, akan ingat kematian. Ya mikotolo masyarakat kubur marombongan apa masel pikada foto jolo. Angkat tangan begini baru dipoto. Baru dikasih masuk di Facebook. Semoga kuburnya dilapangkan. Agak lapang. Ada milau doang. Ini kan jadi masalah. Ya. Sesekali ziarah Pak di malam Jumat. Saya rasakan betul itu ziarah di malam Jumat. Ya tidak biasa Pak, jarang masyarakat kubur. Saya orang yang paling malas ziarah kubur. Dulu. Ketika masih belajar di pondok itu malas. Bahkan kuliah nak kuju pandang, saya malas. Nanti belajar tasawuf baru ziarah kubur. Jadi kalau ada mengatakan ziarah kubur itu bid'ah, suruh baca hadis. Rasulullah itu setiap minggu, setiap malam Jumat itu dia ziarah.
Magi nawan di Jumat, Rasulullah mengatakan setiap malam Jumat ruhnya orang-orang muslim yang telah wafat dikembalikan oleh Allah ke kuburnya. Itu setiap malam Jumat. Bukan ke rumahnya, dikembalikan ke kuburnya. Itu makanya kita ziarah karena dia ada, ruhnya kan ada. Adab ziarah itu kan ada. Cuma saya sebenarnya begini Pak, kadangkala itu di satu daerah biasa katuma pikir kenapa kita ini tidak membuat satu pemakaman ulama. Kenapa? Di tempat-tempat tertentu kita bikin pemakaman ulama. Artinya nareko angka tau pandrita mate kuri bawah sehingga orang mudah ziarahi. Padahal tidak luas Pak, nangka tanah si diare. Itu sudah bisa. Ya nangka guru tak tahu pandrita tak meninggal, makamkan di situ, kumpulkan di situ, sehingga mudah kita ziarahi. Ini kan yang tidak ada. Makanya guru tak Profesor Dr. Nasaruddin Umar kemarin ketika terpilih di Asadia aklamasi itu, beliau mengatakan harus ada sebenarnya pemakaman khusus ulama Asadiyah. Ya. Supaya mudah diziarahi. Cuma ini ya makoro, ya mito masyara biasa kometa maramalang, butin paru masyara toy. Di orang malepak tawe masyarah, botim paru masyarah. Kenapa pengantin baru disuruh siarah? Pas malam pertama pernikahan selesai hari ini, besoknya itu siarah kubur. Itu tradisi ulama. Mega tahu makan adega ada lelena, tidak ada, karena dia tidak paham. Kenapa orang yang pengantin baru, magi buat timparan suruh masyarakat kubur. Saya pernah tanyakan Pak, dan ulama itu jawab. Agak nasam, sebelum berhubungan dengan istrimu, kau ziarah ke ulama dulu. Sebelum kau sentuh istrimu, kau ziarah ke ulama. Doakan wali itu, kemudian kau minta berkah kepada Allah. Ipo talenga kasih baraka anak-anak dan keturunanku talengi po baraka pada baraka angkai talengi tau pandrita. Itu yang disebut tawassul. Cuma di lau masyarakat kubur mega salah-salang nasabat tolal sumilau opo ngano aja mula saya apomu kay puri pak ba ini tanda-tanda manitum kan begitu. Itu tidak paham dia. Itu yang disebut tawassul. Meminta langsung kepada orang yang meninggal disebut tawassul. Meminta Allah, meminta kepada Allah hal yang sama yang diberikan kepada orang mulia, orang wali, maka itu disebut tawassul. Guruta kayak Abdul Rahman Ambodale itu meludahi sumur, berubah airnya menjadi jernih, hilang asinnya. Itu berkahnya sampai sekarang masih mengalir. Ulama itu punya. Ya kewali Pak pasti entah. Kalau bukan tongkatnya yang dia tancapkan di situ, pasti ada sumur. Karena dia doakan langsung dengan mata airnya. Dia koloni nana ekotu, loni mak jene tawe, kemudian dia mengambil airnya, dia minum, itu sudah dia minum doanya para wali.
Nyana kada gurutta kalau ada pondok pesantren nang kawalyo kutilalang namu wai rinun na minum wade engkau baraka. Karena dia sudah doakan, siapa yang meminum air sumur ini, maka aku doakan dia akan mendapatkan keberkahan dari Allah. Cuma kita biasa anak belakangan ambil simpelnya, tutup saja. Begitu. Itu kita biasa karena tidak jarang orang mau kaji itu. Para ulama itu pasti punya. Guru Ki Haji Abdul Rahman Amodale ketika tinggal di Kolaka Utara, ada kampung di situ namanya Lemetusa, tempatnya Kahar Musakar. Pada saat coklat pertama dia tanam, itu keluar air dari situ dia doakan, dan itu tidak pernah berhenti mengalir. Jadi itu wali Pak, itu keramahnya. Kalau orang biasa, kalau orang khusus diberikan kelebihan, maka dia maunah. Kalau ulama, kalau wali disebut karamah, kalau nabi disebut mukjizat, kopas sulap disebut istidraj. Jadi ya kong katau dia nama kanja agama nangka kelebihan nama kada makmur ilmu kebatinan, itu bukan karamah, tapi itu adalah istidraj. Pak berena pong Allah Ta'ala nasabari pede mabela ko pamasiri. Jadi ya lengi tapi semakin Allah benci. Dan itu menjadi siksaan kala dari kemudian. Wali itu diberikan karamah. Magai nasabaiyatu wali Bapak Ibu sekalian memang hadiah diberikan oleh Allah karena ibadahnya ibadah khusus. Yaqidi waji'ini jamah. Kalau para wali itu mulai dari sunnah sampai adab-adab itu dia jaga. Denan rekodena jenne, tidak memotong kuku kecuali dia dalam keadaan ada wudhu. Itu para wali. Magina dena tokba na rekodega jenne na, karena kuku yang terlepas dari tubuh dalam keadaan ada wudhu, itu kuku tidak akan pernah berhenti berzikir hingga dia hancur. Dia tidak akan makan dalam keadaan junub. Itu. Jadi kuali, yo pokoknya dia nggak biasa. Dia nggak biasa. Jenekna dia tidak akan sembarang. Itu menjaga betul. Itu biar jalannya ulama itu beda. Makanya kita bersyukur, saya sering sampaikan, kalau ada makam wali seperti itu, hendaknya kita ziarahi. Karena makanya Allah Ta'ala sesungguhnya para wali-wali Allah itu tidak mati di sisi Allah. Waktu siar yang paling bagus kalau mengikuti sunnah Nabi itu malam Jumat. Jam 11, jam 12 malam ke makam, nanti menjelang subuh baru pulang. Kalau mau ikut sunnah Nabi, asbab Nabi Rasulullah itu siara di pekuburan Baki itu jam 12 malam. Nanti kembali itu menjelang subuh. Makanya di subuh Jumat itu dia sujud tilawah, membaca 2 surah, Alif Lam Mim Tanzilu dengan Al-Insan. Itu alasannya.
Cuma kita ziarah kubur ya mas selfie. Sekarang kan orang ziarah kubur imannya tidak bertambah. Jadi rona bitan ke masyarakat kubur supaya tak tambah tepat tak tambah meto tepat pak kong katau masyarakat kubur jadi di sate 2 menit sendirian di kubur jam 12 malam sampai subuh degaga nasi bawang pasti dia yakini maka ada makoto matu komateka. Itulah yang menyebabkan kita akan lupa dengan dunia, akan ingat kematian. Ya mikotolo masyarakat kubur marombongan apa masel pikada foto jolo. Angkat tangan begini baru dipoto. Baru dikasih masuk di Facebook. Semoga kuburnya dilapangkan. Agak lapang. Ada milau doang. Ini kan jadi masalah. Ya. Sesekali ziarah Pak di malam Jumat. Saya rasakan betul itu ziarah di malam Jumat. Ya tidak biasa Pak, jarang nggak masyarakat kubur. Saya orang yang paling malas ziarah kubur. Dulu. Ketika masih belajar di pondok itu malas. Bahkan makuliah nak kujuk pandang, saya malas. Nanti belajar tasawuf baru ziarah kubur. Jadi kalau ada mengatakan ziarah kubur itu bid'ah, suruh baca hadis. Rasulullah itu setiap minggu, setiap malam Jumat itu dia ziarah. Maginawan di Jumat, Rasulullah mengatakan setiap malam Jumat ruhnya orang-orang muslim yang telah wafat dikembalikan oleh Allah ke kuburnya. Itu setiap malam Jumat. Bukan ke rumahnya, dikembalikan ke kuburnya. Itu makanya kita ziarah karena dia ada, ruhnya kan ada. Adab ziarah itu kan ada. Cuma saya sebenarnya begini Pak. Kadangkala itu di satu daerah biasa katuma pikir kenapa kita ini tidak membuat satu pemakaman ulama. Kenapa? Di tempat-tempat tertentu kita bikin pemakaman ulama. Artinya nareko angka tau pandrita mate kuri bawah sehingga orang mudah ziarahi. Padahal tidak luas Pak, nangka tanah si diare. Itu sudah bisa. Ya nangka guru tak tahu pandrita tak meninggal, makamkan di situ, kumpulkan di situ, sehingga mudah kita ziarahi. Ini kan yang tidak ada. Makanya guru Profesor Dr. Nasaruddin Umar kemarin ketika terpilih di Asadia, aklamasi itu, beliau mengatakan harus ada sebenarnya pemakaman khusus ulama Asadiyah. Ya. Supaya mudah diziarahi. Cuma ini ya makoro, ya mito masyara biasa kometa maramalang. Butin paru masyara toy. Di orang malepak tawe masyarah, botim paru masyarah. Kenapa pengantin baru disuruh siarah? Pas malam pertama pernikahan selesai hari ini, besoknya itu siarah kubur. Itu tradisi ulama. Mega tahu makan adega dan lelena, tidak ada karena dia tidak paham. Kenapa orang yang pengantin baru, magi buat timparan suruh masyarakat kubur. Saya pernah tanyakan Pak, dan ulama itu jawab.
Aganasam, sebelum berhubungan dengan istrimu, kau ziarah ke ulama dulu. Sebelum kau sentuh istrimu, kau ziarah ke ulama. Doakan wali itu. Kemudian kau minta berkah kepada Allah. Ipuang talenga kasih baraka. Anak-anak dan keturunanku talengi puak baraka. Pada baraka angkai talengi tau pandrite. Itu yang disebut tawassul. Cuma di lau masyarakat kubur mega salah-salang. Nasabak to langsung ilaw. Opo ang ano. Aja mula sa apo mo. Kaya puri pa ba ini. Tanda-tanda manitum mo. Kan begitu. Itu ndak paham dia. Itu yang disebut tawassut. Meminta langsung kepada orang yang meninggal. Disebut tawassut. Meminta Allah. Meminta kepada Allah. Hal yang sama yang diberikan kepada orang mulia, orang wali, maka itu disebut tawassul. Guru Kiai Abdul Rahman Ambodale itu meludahi sumur, berubah airnya menjadi jernih, hilang asinnya. Itu berkahnya sampai sekarang masih mengalir. Ulama itu punya. Ya kewali Pak pasti entah. Kalau bukan tongkatnya yang dia tancapkan di situ, pasti ada sumur. Karena dia doakan langsung dengan mata airnya. Jadi ya kolonnya nana ekotu, loni mak jene tawe, kemudian dia mengambil airnya, dia minum, itu sudah dia minum doanya para wali. Nyana tenak kada gurutta kalau ada pondok pesantren nang kawalyo kutilalang namu wai rinun nami minum wade engkau baraka karena dia sudah doakan siapa yang meminum air sumur ini maka aku doakan dia akan mendapatkan keberkahan dari Allah. Cuma kita biasa anak belakangan ambil simpelnya tutup saja. Begitu. Itu kita biasa karena tidak jarang orang mau kaji itu. Para ulama itu pasti punya. Guru Kiai Abdul Rahman Ambodale ketika tinggal di Kolaka Utara, ada kampung di situ namanya Lemetusa, tempatnya Kahar Musakar. Pada saat coklat pertama dia tanam, dia tanam itu keluar air dari situ dia doakan dan itu tidak pernah berhenti mengalir. Jadi itu wali Pak, itu karamahnya. Kalau orang biasa, kalau orang khusus diberikan kelebihan maka dia maunah. Kalau ulama, kalau wali disebut karamah, kalau nabi disebut mukjizat, kopas sulap disebut istidraj. Jadi ya kong katau dia nama kanja agama nangka kelebihan nama kada makmur ilmu kebatinan itu bukan karamah. Tapi itu adalah istidraj. Pak berena pong Allah Ta'ala nasabari pede mabela ko pamasiri. Jadi ya lengi tapi semakin Allah benci. Dan itu menjadi siksaan kala dari kemudian. Wali itu diberikan karamah. Magai nasabaiyatu wali Bapak Ibu sekalian memang hadiah diberikan oleh Allah karena ibadahnya ibadah khusus. Yaqidi waji'imi jamah. Kalau para wali itu mulai dari sunnah sampai adab-adab itu dia jaga. Denan rekodena jenne tidak memotong kuku kecuali dia dalam keadaan ada wudhu. Itu para wali.
Magina dena toba na rekodega jenena karena kuku yang terlepas dari tubuh dalam keadaan ada wudu, itu kuku tidak akan pernah berhenti berzikir hingga dia hancur. Dia tidak akan makan dalam keadaan junub. Itu. Jadi kuali, yo pokoknya dia nggak biasa. Dia nggak biasa. Jenekna dia tidak akan sembarang. Itu menjaga betul. Itu biar jalannya ulama itu beda. Makanya kita bersyukur. Saya sering sampaikan, kalau ada makam wali seperti itu, hendaknya kita ziarahi. Karena makanya Allah Ta'ala sesungguhnya para wali-wali Allah itu tidak mati di sisi Allah. Waktu siar yang paling bagus kalau mengikuti sunnah Nabi itu malam Jumat. Jam 11, jam 12 malam ke makam, nanti menjelang subuh baru pulang. Kalau mau ikut sunnah Nabi, asbab Nabi Rasulullah itu siara di pekuburan Baki itu jam 12 malam. Nanti kembali itu menjelang subuh. Makanya di subuh Jumat itu dia sujud tilawah, membaca 2 surah, Alif Lam Mim Tanzilu dengan Al-Insan. Itu alasannya. Cuma kita ziarah kubur, ya mas selfie. Sekarang kan orang ziarah kubur imannya tidak bertambah. Jadi Rona Bita nasuruh ke masyarakat kubur supaya tak tambah tepa tak tambah meto tepa Pak. Kau nggak tahu masyarakat kubur jadi di sekte 2 menit. Sendirian dikubur jam 12 malam sampai subuh, degaga nasi bawah, pasti dia yakini maka ada makoto matu komateka. Itulah yang menyebabkan kita akan lupa dengan dunia, akan ingat kematian. Ya mikotolo masyarakat kubur marombongan apa masel pikada foto jolo. Angkat tangan begini baru dipoto, baru dikasih masuk di Facebook. Semoga kuburnya dilapangkan. Agak lapang. Ada milau doang. Ini kan jadi masalah. Ya. Sesekali ziarah Pak di malam Jumat. Saya rasakan betul itu ziarah di malam Jumat. Ya tidak biasa Pak, jarang nggak masyarakat kubur. Saya orang yang paling malas ziarah kubur. Dulu. Ketika masih belajar di pondok itu malas. Bahkan makuliah nak kujuk pandang, saya malas. Nanti belajar tasawuf baru ziarah kubur. Jadi kalau ada mengatakan ziarah kubur itu bid'ah, suruh baca hadis. Rasulullah itu setiap minggu, setiap malam Jumat itu dia ziarah. Maginawan di Jumat, Rasulullah mengatakan setiap malam Jumat ruhnya orang-orang muslim yang telah wafat dikembalikan oleh Allah ke kuburnya. Itu setiap malam Jumat. Bukan ke rumahnya, dikembalikan ke kuburnya. Itu makanya kita ziarah karena dia ada, ruhnya kan ada. Adab ziarah itu kan ada. Cuma saya sebenarnya begini Pak, kadangkala itu di satu daerah biasa katu mapikir, kenapa kita ini
tidak membuat satu pemakaman ulama. Kenapa? Di tempat-tempat tertentu kita bikin pemakaman ulama. Artinya nareko angka tau pandrita mate kuri bawah sehingga orang mudah ziarahi. Padahal tidak luas, Pak. Nangka tanah si diare. Itu sudah bisa. Ya nangka guru tak tahu pandrita tak meninggal, makamkan di situ. Kumpulkan di situ sehingga mudah kita ziarahi. Ini kan yang tidak ada. Makanya guru Profesor Dr. Nasaruddin Umar kemarin ketika terpilih di Asadia, aklamasi itu, beliau mengatakan harus ada sebenarnya pemakaman khusus ulama Asadia. Ya. Supaya mudah diziarahi. Cuma ini ya makoro, ya mito masyara biasa kometa maramalang, butin paru masyara toy. Di orang malepak tawe masyara, botim paru masyara. Kenapa pengantin baru disuruh siara? Pas malam pertama pernikahan selesai hari ini, besoknya itu siara kubur. Itu tradisi ulama. Mega tahu makan adega dan lelena, tidak ada, karena dia tidak paham. Kenapa orang yang pengantin baru, magi buat timparin suruh masyarakat kubur. Saya pernah tanyakan Pak, dan ulama itu jawab. Agak nasam, sebelum berhubungan dengan istrimu, kau ziarah ke ulama dulu. Sebelum kau sentuh istrimu, kau ziarah ke ulama. Doakan wali itu, kemudian kau minta berkah kepada Allah. Ipuang talenga kasih baraka anak-anak dan keturunanku talengi puak baraka pada baraka angkai talengi to pandrita. Itu yang disebut tawassul. Cuma di lau masyarakat kubur mega salah-salang nasabat langsung milau opuang anu aja mula saya apumu kay pure pa ba ini tanda-tanda manitum kan begitu. Itu tidak paham dia. Itu yang disebut tawassut. Meminta langsung kepada orang yang meninggal disebut tawassut. Meminta Allah, meminta kepada Allah hal yang sama yang diberikan kepada orang mulia, orang wali, maka itu disebut tawassul. Kayak Jabdur Rahman Ambodale itu meludahi sumur, berubah airnya menjadi jernih, hilang asinnya. Itu berkahnya sampai sekarang masih mengalir. Ulama itu punya. Ya kewali Pak pasti entah. Kalau bukan tongkatnya yang dia tancapkan di situ, pasti ada sumur. Karena dia doakan langsung dengan mata airnya. Dia kolonnya nana ekotu, loni mak jene tawe, kemudian dia mengambil airnya, dia minum, itu sudah dia minum doanya para wali. Nyana tenak kada guruta, kalau ada pondok pesantren, nangka walyu kutilalang, namu wai rinun nami minum wade engkau baraka. Karena dia sudah doakan, siapa yang meminum air sumur ini, maka aku doakan, dia akan mendapatkan keberkahan dari Allah. Cuma kita biasa anak belakangan, ambil simpelnya, tutup saja. Begitu. Itu kita biasa, karena tidak jarang orang mau kaji itu. Para ulama itu pasti punya. Guru Kiai Jabdur Rahman Ambodale ketika tinggal di Golaka Utara, ada kampung di situ namanya Lemetusa, tempatnya Kahar Musakar.
Pada saat coklat pertama dia tanam, itu keluar air dari situ dia doakan. Dan itu tidak pernah berhenti mengalir. Jadi itu wali Pak, itu karamahnya. Kalau orang biasa, kalau orang khusus diberikan kelebihan, maka dia maunah. Kalau ulama, kalau wali disebut karamah, kalau nabi disebut mukjizat. Kopas sulap disebut istidraj. Jadi ya kong katau dia nama kanja agama nangka kelebihan nama kada makmur ilmu kebatinan itu bukan karamah, tapi itu adalah istidraj. Pak berena pong Allah Ta'ala nasabari pede mabela ko pamasiri. Jadi ya lengi tapi semakin Allah benci. Dan itu menjadi siksaan kelak dari kemudian. Wali itu diberikan karamah. Magai nasabaiyatu wali Bapak Ibu sekalian memang hadiah diberikan oleh Allah karena ibadahnya ibadah khusus. Yakidi waji mijamah. Kalau para wali itu mulai dari sunnah sampai adab-adab itu dia jaga. Denan rekodena jenne tidak memotong kuku kecuali dia dalam keadaan ada wudu. Itu para wali. Magina dena tokba na rekodega jenne na karena kuku yang terlepas dari tubuh dalam keadaan ada wudu, itu kuku tidak akan pernah berhenti berzikir hingga dia hancur. Dia tidak akan makan dalam keadaan junub. Itu. Jadi kuali, yo pokoknya dia nggak biasa. Dia nggak biasa. Jenekna dia tidak akan sembarang. Itu menjaga betul. Itu biar jalannya ulama itu beda. Makanya kita bersyukur, saya sering sampaikan, kalau ada makam wali seperti itu, hendaknya kita ziarahi. Karena makanya Allah Ta'ala sesungguhnya para wali-wali Allah itu tidak mati di sisi Allah. Waktu siar yang paling bagus kalau mengikuti sunnah Nabi itu malam Jumat. Jam 11, jam 12 malam ke makam, nanti menjelang subuh baru pulang. Kalau mau ikut sunnah Nabi, asabak Nabi Rasulullah itu siara di pekuburan Baki itu jam 12 malam. Nanti kembali itu menjelang subuh. Makanya di subuh Jumat itu dia sujud tilawah, membaca 2 surah, Alif Lam Mim Tanzilu dengan Al-Insan. Itu alasannya. Cuma kita ziarah kubur ya mas selfie. Sekarang kan orang ziarah kubur imannya tidak bertambah. Jadi ya Nabi na suruh ke masyarakat kubur supaya tak tambah tak tambah meto tapai pak kong katau masyarakat kubur jadi di sate 2 menit. Sendirian di kubur jam 12 malam sampai subuh. Degaga nasi bawang, pasti dia yakini maka ada makoto matu komateka. Itulah yang menyebabkan kita akan lupa dengan dunia, akan ingat kematian.
Ya mikotolo masyarakat buru marombongan apa masil pikada foto jolo. Angkat tangan begini baru dipoto. Baru dikasih masuk di Facebook. Semoga kuburnya dilapangkan. Agak lapang. Ada milau doang. Ini kan jadi masalah. Ya. Sesekali ziarah Pak di malam Jumat. Saya rasakan betul itu ziarah di malam Jumat. Ya tiap biasa Pak, jarang nggak ziarah kubur. Saya orang yang paling malas ziarah kubur. Dulu. Ketika masih belajar di pondok itu malas. Bahkan kuliah nak kuju pandang, saya malas. Nanti belajar tasawuf baru ziarah kubur. Jadi kalau ada mengatakan ziarah kubur itu bid'ah, suruh baca hadis. Rasulullah itu setiap minggu, setiap malam Jumat itu dia ziarah. Maginawan di Jumat, Rasulullah mengatakan setiap malam Jumat ruhnya orang-orang muslim yang telah wafat dikembalikan oleh Allah ke kuburnya. Itu setiap malam Jumat. Bukan ke rumahnya, dikembalikan ke kuburnya. Itu makanya kita ziarah karena dia ada, ruhnya kan ada. Adab ziarah itu kan ada. Cuma saya sebenarnya begini Pak, kadangkala itu di satu daerah biasa katuma pikir, kenapa kita ini tidak membuat satu pemakaman ulama? Kenapa? Di tempat-tempat tertentu kita bikin pemakaman ulama. Artinya nareko angka tau pandrita mate kuri bawah sehingga orang mudah ziarahi. Padahal tidak luas Pak, nangka tanah si diare. Itu sudah bisa. Ya nangka guru tak tahu pandrita tak meninggal, makamkan di situ. Kumpulkan di situ sehingga mudah kita ziarahi. Ini kan yang tidak ada. Makanya guru tak Profesor Dr. Nasaruddin Umar kemarin ketika terpilih di Asadia, aklamasi itu, beliau mengatakan harus ada sebenarnya pemakaman khusus ulama Asadiyah. Ya. Supaya mudah diziarahi. Cuma ini ya makoro, ya mito masyara biasa kometa maramalang. Butin paru masyara toy. Di orang malepak tawe masyara, botim paru masyara. Kenapa pengantin baru disuruh ziarah? Pas malam pertama pernikahan selesai hari ini, besoknya itu ziarah kubur. Itu tradisi ulama. Mega tahu makan dega dan lelena, tidak ada, karena dia tidak paham. Kenapa orang yang pengantin baru, magi botim baru disuruh masyarakat kubur? Saya pernah tanyakan Pak, dan ulama itu jawab. Agak nasam, sebelum berhubungan dengan istrimu, kau ziarah ke ulama dulu. Sebelum kau sentuh istrimu, kau ziarah ke ulama. Doakan wali itu, kemudian kau minta berkah ke Allah. Ipuang talenga kasih baraka anak-anak dan keturunanku talengi puak baraka pada baraka angkai talengi tau pandrita. Itu yang disebut tawassul. Cuma di lau masyarakat kubur mega salah-salang nasabak tolal sumilau opo nganu aja mula saya apumu kay puri pa ba ini tanda-tanda man itumu
Kan begitu. Itu ndak paham dia. Itu yang disebut tawassut. Meminta langsung kepada orang yang meninggal disebut tawassut. Meminta Allah, meminta kepada Allah hal yang sama yang diberikan kepada orang mulia, orang wali, maka itu disebut tawassul. Guru Kiai Abdul Rahman Ambodale itu meludahi sumur, berubah airnya menjadi jernih, hilang asinnya. Itu berkahnya sampai sekarang masih mengalir. Ulama itu punya. Ya kewali Pak pasti entah. Kalau bukan tongkatnya yang dia tancapkan di situ, pasti ada sumur. Karena dia doakan langsung dengan mata airnya. Dia koloni nana ekotu loni mak jene tawe, kemudian dia mengambil airnya dia minum, itu sudah dia minum doanya para wali. Nyana tunak kada guruta kalau ada pondok pesantren nangka waliu kutilalang namu wairinun nami minum wade engkau baraka, karena dia sudah doakan siapa yang meminum air sumur ini maka aku doakan dia akan mendapatkan keberkahan dari Allah. Cuma kita biasa anak belakangan ambil simpelnya, tutup saja. Begitu. Itu kita biasa karena tidak jarang orang mau kaji itu. Para ulama itu pasti punya. Guru Kiai Abdul Rahman Ambodale ketika tinggal di Golaka Utara, ada kampung di situ namanya Lemetusa, tempatnya Kahar Musakar. Pada saat coklat pertama dia tanam, itu keluar air dari situ dia doakan, dan itu tidak pernah berhenti mengalir. Jadi itu wali Pak, itu keramahnya. Kalau orang biasa, kalau orang khusus diberikan kelebihan, maka dia maunah. Kalau ulama, kalau wali disebut karamah, kalau nabi disebut mukjizat, kopas sulap disebut istidraj. Jadi ya kong katau dia nama kanja agama nangka kelebihan nama kada makmur ilmu kebatinan, itu bukan karamah, tapi itu adalah istidraj. Pak berena pong Allah Ta'ala nasabari pede mabela ko pamasiri. Jadi ya lengi tapi semakin Allah benci. Dan itu menjadi siksaan kelak dari kemudian. Wali itu diberikan karamah. Magai nasabaiyatu wali Bapak Ibu sekalian memang hadiah diberikan oleh Allah karena ibadahnya ibadah khusus. Yaqidi waji'i jamah. Kalau para wali itu mulai dari sunnah sampai adab-adab itu dia jaga. Denan rekodena jenne, tidak memotong kuku kecuali dia dalam keadaan ada wudhu. Itu para wali. Magina dena tokba na rekodega jenne na, karena kuku yang terlepas dari tubuh dalam keadaan ada wudhu, itu kuku tidak akan pernah berhenti berzikir hingga dia hancur. Dia tidak akan makan dalam keadaan junub. Itu. Jadi kuali, yo pokoknya dia nggak biasa. Dia nggak biasa. Jenekna dia tidak akan sembarang. Itu menjaga betul.
Itu biar jalannya ulama itu beda. Makanya kita bersyukur, saya sering sampaikan, kalau ada makam wali seperti itu, hendaknya kita ziarahi. Karena makanya Allah Ta'ala sesungguhnya para wali-wali Allah itu tidak mati di sisi Allah. Waktu siar yang paling bagus kalau mengikuti sunnah Nabi itu malam Jumat. Jam 11, jam 12 malam ke makam, nanti menjelang subuh baru pulang. Kalau mau ikut sunnah Nabi, asbab Nabi Rasulullah itu siara di pekuburan Baki itu jam 12 malam. Nanti kembali itu menjelang subuh. Makanya di subuh Jumat itu dia sujud tilawah, membaca 2 surah, Alif Lam Mim Tanzilu dengan Al-Insan. Itu alasannya. Cuma kita siara kubur ya mas selfie. Sekarang kan orang ziarah kubur imannya tidak bertambah. Jadi Nabi kita suruh ke masyarakat kubur supaya tak tambah tak tambah meto tepa pak. Kau nggak tahu masyarakat kubur jadi di sate 2 menit. Sendirian dikubur jam 12 malam sampai subuh. Degaga nasi bawang, pasti dia yakini maka ada makoto matu komateka. Itulah yang menyebabkan kita akan lupa dengan dunia, akan ingat kematian. Ya mikotolo masyarakat kubur marombongan apa masel pikada foto jolo. Angkat tangan begini baru dipoto, baru dikasih masuk di Facebook. Semoga kuburnya dilapangkan. Agak lapang. Ada milau doang. Ini kan jadi masalah. Ya. Sesekali ziarah Pak di malam Jumat. Saya rasakan betul itu ziarah di malam Jumat. Ya tidak biasa Pak, jarang nggak masyarakat kubur. Saya orang yang paling malas ziarah kubur. Dulu. Ketika masih belajar di pondok itu malas. Bahkan makuliah nak kujuk pandang, saya malas. Nanti belajar tasawuf baru ziarah kubur. Jadi kalau ada mengatakan ziarah kubur itu bid'ah, suruh baca hadis. Rasulullah itu setiap minggu, setiap malam Jumat itu dia ziarah. Ma'inawan di Jumat, Rasulullah mengatakan setiap malam Jumat ruhnya orang-orang muslim yang telah wafat dikembalikan oleh Allah ke kuburnya. Itu setiap malam Jumat. Bukan ke rumahnya, dikembalikan ke kuburnya. Itu makanya kita ziarah karena dia ada, ruhnya kan ada. Adab ziarah itu kan ada. Cuma saya sebenarnya begini Pak, kadangkala itu di satu daerah biasa katuma pikir, kenapa kita ini tidak membuat satu pemakaman ulama? Kenapa? Di tempat-tempat tertentu kita bikin pemakaman ulama. Artinya nareko angka tau pandrita mate kuri bawah sehingga orang mudah ziarahi. Padahal tidak luas Pak, nangka tanah si diare. Itu sudah bisa. Ya nangka guru tak tahu pandrita tak meninggal, makamkan di situ, kumpulkan di situ sehingga mudah kita ziarahi.
Ini kan yang tidak ada. Makanya guru Profesor Dr. Nasaruddin Umar kemarin ketika terpilih di Asadia, aklamasi itu, beliau mengatakan harus ada sebenarnya pemakaman khusus ulama Asadia. Ya. Supaya mudah diziarahi. Cuma ini ya makoro, ia mito masyara biasa kometa maramalang, butin paru masyara toy, di orang malepak tawe masyara, butin paru masyara. Kenapa pengantin baru disuruh siara? Pas malam pertama pernikahan selesai hari ini, besoknya itu siara kubur. Itu tradisi ulama. Mereka tahu makan adega dan lelena. Tidak ada. Karena dia tidak paham. Kenapa orang yang pengantin baru magi buat timparin suruh masyarakat kubur? Saya pernah tanyakan Pak. Dan ulama itu jawab. Agak nasam. Sebelum berhubungan dengan istrimu, kau ziarah ke ulama dulu. Sebelum kau sentuh istrimu, kau ziarah ke ulama. Doakan wali itu. Kemudian kau minta berkah kepada Allah. Ibu, talenga kasih barakah. Anak-anak dan keturunanku talengi buat barakah. Pada barakah angkai talengi tau pandrite. Itu yang disebut tawassul. Cuma di lau masyarakat kubur mega salah-salang. Nasabat tolal sumilau. Opo nganu. Aja mula saya apumu, kay puri pa ba ini, tanda-tanda manitum mo. Kan begitu. Itu ndak paham dia. Itu yang disebut tawassut. Meminta langsung kepada orang yang meninggal disebut tawassut. Meminta Allah, meminta kepada Allah hal yang sama yang diberikan kepada orang mulia, orang wali, maka itu disebut tawassul. Guru kayak Abdul Rahman Ambodale itu meludahi sumur, berubah airnya menjadi jernih, hilang asinnya. Itu berkahnya sampai sekarang masih mengalir. Ulama itu punya. Ya kewali Pak pasti entah. Kalau bukan tongkatnya yang dia tancapkan di situ, pasti ada sumur. Karena dia doakan langsung dengan mata airnya. Dia koloni nana ekotu, loni mak jene tawe, kemudian dia mengambil airnya, dia minum, itu sudah dia minum doanya para wali. Nyana tenak kada guruta kalau ada pondok pesantren nang kawalyo kutilalang namo wai rinun nami minum wade engkau baraka karena dia sudah doakan siapa yang meminum air sumur ini maka aku doakan dia akan mendapatkan keberkahan dari Allah. Cuma kita biasa anak belakangan ambil simpelnya tutup saja. Begitu. Itu kita biasa karena tidak jarang orang mau kaji itu. Para ulama itu pasti punya. Guru Kiai Abdul Rahman Ambodale ketika tinggal di Golaka Utara, ada kampung di situ namanya Lemetusa, tempatnya Kahar Musakar. Pada saat coklat pertama dia tanam, itu keluar air dari situ dia doakan dan itu tidak pernah berhenti mengalir. Jadi itu wali Pak, itu keramahnya. Kalau orang biasa, kalau orang khusus diberikan kelebihan, maka dia maunah. Kalau ulama, kalau wali disebut karamah, kalau nabi disebut mukjizat.
Pas sulap disebut istidraj. Jadi ya kong katau dia nama kanja agama nangka kelebihan nama kada makmur ilmu kebatinan itu bukan karamah, tapi itu adalah istidraj. Pak berena pun Allah Ta'ala nasabari pede mabela ko pamasiri. Jadi ya lengi tapi semakin Allah benci. Dan itu menjadi siksaan kala dari kemudian. Wali itu diberikan karamah. Magai nasabaiyatu wali Bapak Ibu sekalian memang hadiah diberikan oleh Allah karena ibadahnya ibadah khusus. Yaqidi waji'imi jamah. Kalau para wali itu mulai dari sunnah sampai adab-adab itu dia jaga. Denan rekodena jenne. Tidak memotong kuku kecuali dia dalam keadaan ada wudhu. Itu para wali. Magina dena tokba na rekodega jenena karena kuku yang terlepas dari tubuh dalam keadaan ada wudhu, itu kuku tidak akan pernah berhenti berzikir hingga dia hancur. Dia tidak akan makan dalam keadaan junub. Itu. Jadi kuali, yo pokoknya dia nggak biasa. Dia nggak biasa. Jenekna dia tidak akan sembarang. Itu menjaga betul. Itu biar jalannya ulama itu beda. Makanya kita bersyukur, saya sering sampaikan, kalau ada makam wali seperti itu, hendaknya kita ziarahi. Karena makanya Allah Ta'ala sesungguhnya para wali-wali Allah itu tidak mati di sisi Allah. Waktu siar yang paling bagus kalau mengikuti sunnah Nabi itu malam Jumat. Jam 11, jam 12 malam ke makam, nanti menjelang subuh baru pulang. Kalau mau ikut sunnah Nabi, asabak Nabi Rasulullah itu siara di pekuburan Baki itu jam 12 malam. Nanti kembali itu menjelang subuh. Makanya di subuh Jumat itu dia sujud tilawah, membaca 2 surah, Alif Lam Mim Tanzilu dengan Al-Insan. Itu alasannya. Cuma kita ziarah kubur ya mas selfie. Sekarang kan orang ziarah kubur imannya tidak bertambah. Jadi Nabi kita nasuruh ke masyarakat kubur supaya tak tambah tepat tak tambah meto tepat Pak. Kau nggak tahu masyarakat kubur jadi di sekte 2 wani. Sendirian di kubur jam 12 malam sampai subuh. Degaga nasi bawang. Pasti dia yakini maka ada makoto matu komateka. Itulah yang menyebabkan kita akan lupa dengan dunia, akan ingat kematian. Ya mikotolo masyarakat kubur marombongan apa masel pikada foto jolo. Angkat tangan begini baru dipoto. Baru kasih masuk di Facebook. Semoga kuburnya dilapangkan. Agak lapang. Ada milau doang. Ini kan jadi masalah. Ya. Sesekali ziarah Pak di malam Jumat. Saya rasakan betul itu ziarah di malam Jumat. Ya tidak biasa Pak, jarang nggak masyarakat kubur. Saya orang yang paling malas ziarah kubur. Dulu. Ketika masih belajar di pondok itu malas.
Bahkan makuliah nak kuju pandang, saya malas. Nanti belajar tasawuf baru ziarah kubur. Jadi kalau ada mengatakan ziarah kubur itu bid'ah, suruh baca hadis. Rasulullah itu setiap minggu, setiap malam Jumat itu dia ziarah. Maginawan di Jumat, Rasulullah mengatakan setiap malam Jumat ruhnya orang-orang muslim yang telah wafat dikembalikan oleh Allah ke kuburnya. Itu setiap malam Jumat. Bukan ke rumahnya, dikembalikan ke kuburnya. Itu makanya kita ziarah, karena dia ada, ruhnya kan ada. Adab ziarah itu kan ada. Cuma saya sebenarnya begini Pak, kadangkala itu di satu daerah biasa katuma pikir, kenapa kita ini tidak membuat satu pemakaman ulama? Kenapa? Di tempat-tempat tertentu kita bikin pemakaman ulama. Artinya nareko angka tau pandrita mate kuri bawah, sehingga orang mudah ziarahi. Padahal tidak luas Pak, nangka tanah si diare. Itu sudah bisa. Ya nangka guru tak tahu pandrita tak meninggal, makamkan di situ, kumpulkan di situ, sehingga mudah kita ziarahi. Ini kan yang tidak ada. Makanya guru tak Profesor Dr. Nasaruddin Umar kemarin ketika terpilih di Asadia, aklamasi itu, beliau mengatakan harus ada sebenarnya pemakaman khusus ulama Asadiyah. Ya. Supaya mudah diziarahi. Cuma ini ya makoro, ya mito masyara biasa kometa maramalang, butin paru masyara toy. Di orang malepak tawe masyarah, botim paru masyarah. Kenapa pengantin baru disuruh siarah? Pas malam pertama pernikahan selesai hari ini, besoknya itu siarah kubur. Itu tradisi ulama. Mega tahu makan adega dan lelena, tidak ada, karena dia tidak paham. Kenapa orang yang pengantin baru, magi buat timparin suruh masyarakat kubur? Saya pernah tanyakan Pak, dan ulama itu jawab. Aganasam, sebelum berhubungan dengan istrimu, kau ziarah ke ulama dulu. Sebelum kau sentuh istrimu, kau ziarah ke ulama. Doakan wali itu, kemudian kau minta berkah kepada Allah. Ipong talenga kasih baraka, anak-anak dan keturunanku talengi buat baraka, pada baraka angkai talengi tau pandrita. Itu yang disebut tawassul. Cuma di lau masyarakat kubur mega salah-salang, nasabat langsung milau, opo nganu, aja mula saya apumu, kay puri pak ba ini, tanda-tanda manitum. Kan begitu. Itu ndak paham dia. Itu yang disebut tawassut. Meminta langsung kepada orang yang meninggal disebut tawassut. Meminta Allah, meminta kepada Allah hal yang sama yang diberikan kepada orang mulia, orang wali, maka itu disebut tawassul. Kayak Jabdur Rahman Ambodale itu meludahi sumur, berubah airnya menjadi jernih, hilang asinnya. Itu berkahnya sampai sekarang masih mengalir. Ulama itu punya.
Ya kewali Pak pasti angka. Kalau bukan tongkatnya dia tancapkan di situ, pasti ada sumur. Karena dia doakan langsung dengan mata airnya. Dia kalau ni nana tu loni mak jene tahu kemudian dia mengambil airnya dia minum, itu sudah dia minum doanya para wali. Nyana tenak kada guruta kalau ada pondok pesantren nangka walyu kutilalang namu wai rinun nami minum wade engkau baraka, karena dia sudah doakan siapa yang meminum air sumur ini maka aku doakan dia akan mendapatkan keberkahan dari Allah. Cuma kita biasa anak belakangan ambil simpelnya, tutup saja. Begitu. Itu kita biasa karena tidak jarang orang mau kaji itu. Para ulama itu pasti punya. Guru tak Haji Abdul Rahman Amodale ketika tinggal di Golaka Utara, ada kampung di situ namanya Lemetusa, tempatnya Kahar Musakar. Pada saat coklat pertama dia tanam, itu keluar air dari situ dia doakan, dan itu tidak pernah berhenti mengalir. Jadi itu wali Pak, itu keramahnya. Kalau orang biasa, kalau orang khusus diberikan kelebihan, maka dia maunah. Kalau ulama, kalau wali disebut karamah, kalau nabi disebut mukjizat, kopas sulap disebut istidraj. Jadi ya kong katau dia nama kanja agama nangka kelebihan nama kada makmur ilmu kebatinan, itu bukan karamah, tapi itu adalah istidraj. Pak berena pong Allah Ta'ala nasabari pede mabela ko pamasiri. Jadi ya lengi tapi semakin Allah benci. Dan itu menjadi siksaan kala dari kemudian. Wali itu diberikan karamah. Magai nasabaiyatu wali Bapak Ibu sekalian memang hadiah diberikan oleh Allah karena ibadahnya ibadah khusus. Yakidi waji ini jamah. Kalau para wali itu mulai dari sunnah sampai adab-adab itu dia jaga. Denan rekodena jenne, tidak memotong kuku kecuali dia dalam keadaan ada wudhu. Itu para wali. Magina dena tokba na rekodega jenne na, karena kuku yang terlepas dari tubuh dalam keadaan ada wudhu, itu kuku tidak akan pernah berhenti berzikir hingga dia hancur. Dia tidak akan makan dalam keadaan junub. Itu. Jadi kuali, yo pokoknya dia nggak biasa. Dia nggak biasa. Jenekna dia tidak akan sembarang. Itu menjaga betul. Itu biar jalannya ulama itu beda. Makanya kita bersyukur, saya sering sampaikan, kalau ada makam wali seperti itu, hendaknya kita ziarahi. Karena makanya Allah Ta'ala sesungguhnya para wali-wali Allah itu tidak mati di sisi Allah. Waktu siar yang paling bagus kalau mengikuti sunnah Nabi itu malam Jumat. Jam 11, jam 12 malam ke makam, nanti menjelang subuh baru pulang. Kalau mau ikut sunnah Nabi,
Sabak nabita Rasulullah itu siara di pekuburan Baki itu jam 12 malam. Nanti kembali itu menjelang subuh. Makanya di subuh Jumat itu dia sujud tilawah, membaca 2 surah, Alif Lam Mim Tanzilu dengan Al-Insan. Itu alasannya. Cuma kita siara kubur ya mas selfie. Sekarang kan orang siara kubur imannya tidak bertambah. Jadi Nabi kita nasuruh ke masyarakat kubur supaya tak tambah tepat tak tambah meto tepat pak. Kau nggak tahu masyarakat kubur jadi di sate 2 menit sendirian di kubur jam 12 malam sampai subuh. Degaga nasi bawang pasti dia yakini maka ada makoto matu komateka. Itulah yang menyebabkan kita akan lupa dengan dunia, akan ingat kematian. Ya mikotolo masyarakat kubur marombongan apa masel pikada foto jolo. Angkat tangan begini baru dipoto. Baru dikasih masuk di Facebook. Semoga kuburnya dilapangkan. Agak lapang. Ada milau doang. Ini kan jadi masalah. Ya. Sesekali ziarah Pak di malam Jumat. Saya rasakan betul itu ziarah di malam Jumat. Ya tiap biasa Pak, jarang nggak masyarakat kubur. Saya orang yang paling malas ziarah kubur. Dulu. Ketika masih belajar di pondok itu malas. Bahkan kuliah nak kujuk pandang, saya malas. Nanti belajar tasawuf baru ziarah kubur. Jadi kalau ada mengatakan ziarah kubur itu bid'ah, suruh baca hadis. Rasulullah itu setiap minggu, setiap malam Jumat itu dia ziarah. Main di Jumat, Rasulullah mengatakan setiap malam Jumat ruhnya orang-orang muslim yang telah wafat dikembalikan oleh Allah ke kuburnya. Itu setiap malam Jumat. Bukan ke rumahnya, dikembalikan ke kuburnya. Itu makanya kita ziarah karena dia ada, ruhnya kan ada. Adab ziarah itu kan ada. Cuma saya sebenarnya begini Pak. Kadangkala itu di satu daerah biasa katuma pikir kenapa kita ini tidak membuat satu pemakaman ulama. Kenapa? Di tempat-tempat tertentu kita bikin pemakaman ulama. Artinya nareko angka tau pandrita mate kuri bawah sehingga orang mudah ziarahi. Padahal tidak luas Pak. Nangka tanah si diare. Itu sudah bisa. Ya nangka guru tak tahu pandrita tak meninggal, makamkan di situ. Kumpulkan di situ sehingga mudah kita ziarahi. Ini kan yang tidak ada. Makanya guru Profesor Dr. Nasaruddin Umar kemarin ketika terpilih di Asadia, aklamasi itu, beliau mengatakan harus ada sebenarnya pemakaman khusus ulama Asadia. Ya. Supaya mudah diziarahi. Cuma ini ya makoro, ya mito masyara biasa kometa maramalang, butin paru masyara toy. Di orang malepak tawe masyara, botim paru masyara. Kenapa pengantin baru disuruh siarah?
pas malam pertama pernikahan selesai hari ini, besoknya itu ziarah kubur. Itu tradisi ulama. Mereka tahu makan adega dan lelena. Tidak ada, karena dia tidak paham. Kenapa orang yang pengantin baru, magi buat timparin suruh masyarakat kubur? Saya pernah tanyakan Pak, dan ulama itu jawab. Agak nasam, sebelum berhubungan dengan istrimu, kau ziarah ke ulama dulu. Sebelum kau sentuh istrimu, kau ziarah ke ulama. Doakan wali itu. Kemudian kau minta berkah kepada Allah. Ipuang talenga kasih baraka. Anak-anak dan keturunanku talengi puak baraka. Pada baraka angkai talengi tau pandrita. Itu yang disebut tawassul. Cuma di lau masyarakat kubur mega salah-salang. Nasabak to langsung milau. Opo ngano. Aja mula saya apumu. Kaya puri pak ba ini. Tanda-tanda manitumu. Kan begitu. Itu ndak paham dia. Itu yang disebut tawassut. Meminta langsung kepada orang yang meninggal. Disebut tawassut. Meminta Allah. Meminta kepada Allah. Hal yang sama yang diberikan kepada orang mulia, orang wali. Maka itu disebut tawassul. Guru Taqi Abdul Rahman Ambodale itu meludahi sumur, berubah airnya menjadi jernih, hilang asinnya. Itu berkahnya sampai sekarang masih mengalir. Ulama itu punya. Ya kewali Pak pasti yang tahu. Kalau bukan tongkatnya yang dia tancapkan di situ, pasti ada sumur. Karena dia doakan langsung dengan mata airnya. Dia kolonnya nana ekotu, loni mak jene tawe, kemudian dia mengambil airnya, dia minum, itu sudah dia minum doanya para wali. Nyana tunak kada guruta, kalau ada pondok pesantren nangka walyu kutilalang, namu wai rinun nami minum wade engkau baraka. Karena dia sudah doakan, siapa yang meminum air sumur ini, maka aku doakan dia akan mendapatkan keberkahan dari Allah. Cuma kita biasa anak belakangan ambil simpelnya, tutup saja. Begitu. Itu kita biasa karena tidak jarang orang mau kaji itu. Para ulama itu pasti punya. Guru Taqi Abdul Rahman Ambodale ketika tinggal di Golaka Utara, ada kampung di situ namanya Lemetusa, tempatnya Kahar Musakar. Pada saat coklat pertama dia tanam, itu keluar air dari situ, dia doakan, dan itu tidak pernah berhenti mengalir. Jadi itu wali Pak, itu keramahnya. Kalau orang biasa, kalau orang khusus diberikan kelebihan, maka dia maunah. Kalau ulama, kalau wali disebut karamah, kalau nabi disebut mukjizat, kopas sulap disebut istidraj. Jadi ya kong katau dia nama kanja agama nangka kelebihan nama kada makmur ilmu kebatinan, itu bukan karamah, tapi itu adalah istidraj. Pak berena pong Allah Ta'ala nasabari pede mabela ko pamasere. Jadi ya lengi tapi semakin Allah benci. Dan itu menjadi siksaan kelak dari kemudian. Wali itu diberikan karamah. Magai nasabaiyatu wali Bapak Ibu sekalian memang hadiah diberikan oleh Allah.
karena ibadahnya ibadah khusus. Ya kini wajib mijamah. Kalau para wali itu mulai dari sunnah sampai adab-adab itu dia jaga. Denan rekodena jenne, tidak memotong kuku kecuali dia dalam keadaan ada wudhu. Itu para wali. Magina dena toba na rekodega jenne na, karena kuku yang terlepas dari tubuh dalam keadaan ada wudhu, itu kuku tidak akan pernah berhenti berzikir hingga dia hancur. Dia tidak akan makan dalam keadaan junub. Itu. Jadi kuali, yo pokoknya dia nggak biasa. Dia nggak biasa. Jenekna dia tidak akan sembarang. Itu menjaga betul. Itu biar jalannya ulama itu beda. Makanya kita bersyukur, saya sering sampaikan, kalau ada makam wali seperti itu, hendaknya kita ziarahi. Karena makanya Allah Ta'ala sesungguhnya para wali-wali Allah itu tidak mati di sisi Allah. Waktu siar yang paling bagus kalau mengikuti sunnah Nabi itu malam Jumat. Jam 11, jam 12 malam ke makam, nanti menjelang subuh baru pulang. Kalau mau ikut sunnah Nabi, asbab Nabi Rasulullah itu siara di pekuburan Baki itu jam 12 malam. Nanti kembali itu menjelang subuh. Makanya di subuh Jumat itu dia sujud tilawah, membaca 2 surah, Alif Lam Mim Tanzilu dengan Al-Insan. Itu alasannya. Cuma kita ziarah kubur ya mas selfie. Sekarang kan orang ziarah kubur imannya tidak bertambah. Jadi ya Nabi na suruh ke masyarakat kubur supaya tak tambah tak tambah meto tapai pak kong katau masyarakat kubur jadi di sate 2 menit. Sendirian di kubur jam 12 malam sampai subuh. Degaga nasi bawah, pasti dia yakini maka ada makoto matu komateka. Itulah yang menyebabkan kita akan lupa dengan dunia, akan ingat kematian. Ya mikotolo masyarakat kubur marombongan apa masil pikada foto jolo. Angkat tangan begini baru dipoto. Baru dikasih masuk di Facebook. Semoga kuburnya dilapangkan. Agak lapang. Ada bilau doang. Ini kan jadi masalah. Ya. Sesekali ziarah Pak di malam Jumat. Saya rasakan betul itu ziarah di malam Jumat. Ya tidak biasa Pak, jarang nggak masyarakat kubur. Saya orang yang paling malas ziarah kubur. Dulu. Ketika masih belajar di pondok itu malas. Bahkan makuliah nak kujuk pandang, saya malas. Nanti belajar tasawuf baru ziarah kubur. Jadi kalau ada mengatakan ziarah kubur itu bid'ah, suruh baca hadis. Rasulullah itu setiap minggu, setiap malam Jumat itu dia ziarah. Maginawan di Jumat, Rasulullah mengatakan setiap malam Jumat ruhnya orang-orang muslim yang telah wafat dikembalikan oleh Allah ke kuburnya. Itu setiap malam Jumat. Bukan ke rumahnya, dikembalikan ke kuburnya.
Itu makanya kita ziarah karena dia ada, ruhnya kan ada. Adab ziarah itu kan ada. Nah, cuma saya sebenarnya begini Pak, kadangkala itu di satu daerah biasa katuma pikir, kenapa kita ini tidak membuat satu pemakaman ulama? Kenapa? Di tempat-tempat tertentu kita bikin pemakaman ulama. Artinya nareko angka tau pandrita mate kuri bawah sehingga orang mudah ziarahi. Padahal tidak luas Pak, nangka tanah si diare. Itu sudah bisa. Ya nangka guru tak tahu pandrita tak meninggal, makamkan di situ, kumpulkan di situ sehingga mudah kita ziarahi. Ini kan yang tidak ada. Makanya guru tak Profesor Dr. Nasaruddin Umar kemarin ketika terpilih di Asadia aklamasi itu, beliau mengatakan harus ada sebenarnya pemakaman khusus ulama Asadiyah. Ya. Supaya mudah diziarahi. Cuma ini ya makoro, ya mito masyara biasa kometa maramalang, butin paru masyara toy. Di orang malepak tawe masyarah, botim paru masyarah. Kenapa pengantin baru disuruh siarah? Pas malam pertama pernikahan selesai hari ini, besoknya itu siarah kubur. Itu tradisi ulama. Mega tahu makan adega dan lelena, tidak ada, karena dia tidak paham. Kenapa orang yang pengantin baru, magi botim baru disuruh masyarakat kubur? Saya pernah tanyakan Pak, dan ulama itu jawab. Agak nasam, sebelum berhubungan dengan istrimu, kau ziarah ke ulama dulu. Sebelum kau sentuh istrimu, kau ziarah ke ulama. Doakan wali itu, kemudian kau minta berkah kepada Allah. Ipong talenga kasih baraka anak-anak dan keturunanku talengi buat baraka pada baraka angkai talengi to pandrite ikin buat tawassul. Cuma di lau masyarakat kubur mega salah-salang nasabak to langsung milau opo ngano aja mula saya apumu kay puri pak ba ini tanda-tanda manitum kan begitu. Itu tidak paham dia. Itu yang disebut tawassut. Meminta langsung kepada orang yang meninggal disebut tawassut. Meminta Allah, meminta kepada Allah hal yang sama yang diberikan kepada orang mulia, orang wali, maka itu disebut tawassul. Guru kayak Abdul Rahman Ambodale itu meludahi sumur, berubah airnya menjadi jernih, hilang asinnya. Itu berkahnya sampai sekarang masih mengalir. Ulama itu punya. Ya kewali Pak pasti entah. Kalau bukan tongkatnya yang dia tancapkan di situ, pasti ada sumur. Karena dia doakan langsung dengan mata airnya. Dia koloni nana ekotu, loni mak jene tawe, kemudian dia mengambil airnya, dia minum, itu sudah dia minum doanya para wali. Nyana tenak kada guruta, kalau ada pondok pesantren nang kawalyo kutilalang, namu wai rinun nami minum wade engkau baraka. Karena dia sudah doakan, siapa yang meminum air sumur ini, maka aku doakan dia akan mendapatkan keberkahan dari Allah.
Cuma kita biasa anak belakangan ambil simpelnya, tutup saja. Begitu. Itu kita biasa karena tidak jarang orang mau kaji itu. Para ulama itu pasti punya. Guru Kiai Abdul Rahman Amodale ketika tinggal di Golaka Utara, ada kampung di situ namanya Lemetusa, tempatnya Kahar Musakar. Pada saat coklat pertama dia tanam, itu keluar air dari situ, dia doakan, dan itu tidak pernah berhenti mengalir. Jadi itu wali Pak, itu karamahnya. Kalau orang biasa, kalau orang khusus diberikan kelebihan, maka dia maunah. Kalau ulama, kalau wali disebut karamah, kalau nabi disebut mukjizat. Kopas sulap disebut istidraj. Jadi ya kong katau dia nama kanja agama nangka kelebihan nama kada makmur ilmu kebatinan, itu bukan karamah, tapi itu adalah istidraj. Pak berena pong Allah Ta'ala nasabari pede mabela ko pamasih. Jadi ya lengi tapi semakin Allah benci, dan itu menjadi siksaan kelak dari kemudian. Wali itu diberikan karamah. Magai nasabaiyatu wali Bapak Ibu sekalian memang hadiah diberikan oleh Allah karena ibadahnya ibadah khusus. Yaqidi waji'ini jamah. Kalau para wali itu mulai dari sunnah sampai adab-adab itu dia jaga. Denan rekodena jenne, tidak memotong kuku kecuali dia dalam keadaan ada wudhu. Itu para wali. Magina dena toba na rekodega jenne na, karena kuku yang terlepas dari tubuh dalam keadaan ada wudhu, itu kuku tidak akan pernah berhenti berzikir hingga dia hancur. Dia tidak akan makan dalam keadaan junub. Itu. Jadi kuali, yo pokoknya dia nggak biasa. Dia nggak biasa. Jenekna dia tidak akan sembarang. Itu menjaga betul. Itu biar jalannya ulama itu beda. Makanya kita bersyukur, saya sering sampaikan, kalau ada makam wali seperti itu, hendaknya kita ziarahi. Karena makanya Allah Ta'ala sesungguhnya para wali-wali Allah itu tidak mati di sisi Allah. Waktu siar yang paling bagus kalau mengikuti sunnah Nabi itu malam Jumat. Jam 11, jam 12 malam ke makam, nanti menjelang subuh baru pulang. Kalau mau ikut sunnah Nabi, asabak Nabi Rasulullah itu siara di pekuburan Baki itu jam 12 malam. Nanti kembali itu menjelang subuh. Makanya di subuh Jumat itu dia sujud tilawah, membaca 2 surah, Alif Lam Mim Tanzilu dengan Al-Insan. Itu alasannya. Cuma kita secara kubur ya mas selfie. Sekarang kan orang ziarah kubur imannya tidak bertambah. Jadi Nabi kita nak suruh ke masyarakat kubur supaya tak tambah tepat
Tatamba meto tapai pak kong katau masyarakat kubur jadi di sate 2 bani. Sendirian di kubur jam 12 malam sampai subuh. Degaga nasi bawang pasti dia yakini maka da makoto matu komateka. Itulah yang menyebabkan kita akan lupa dengan dunia, akan ingat kematian. Ya mikotolo masyarakat kubur marombongan apa masil pikada foto jolo. Angkat tangan begini baru dipoto. Baru dikasih masuk di Facebook. Semoga kuburnya dilapangkan. Agak lapang. Ada milau doang. Ini kan jadi masalah. Ya. Sesekali ziarah Pak di malam Jumat. Saya rasakan betul itu ziarah di malam Jumat. Ya tiap biasa Pak, jarang nggak masyarakat kubur. Saya orang yang paling malas ziarah kubur. Dulu. Ketika masih belajar di pondok itu malas. Bahkan makuliah nak kujuk pandang, saya malas. Nanti belajar tasawuf baru ziarah kubur. Jadi kalau ada mengatakan ziarah kubur itu bid'ah, suruh baca hadis. Rasulullah itu setiap minggu, setiap malam Jumat itu dia ziarah. Maginawan di Jumat, Rasulullah mengatakan setiap malam Jumat ruhnya orang-orang muslim yang telah wafat dikembalikan oleh Allah ke kuburnya. Itu setiap malam Jumat. Bukan ke rumahnya, dikembalikan ke kuburnya. Itu makanya kita ziarah karena dia ada, ruhnya kan ada. Adab ziarah itu kan ada. Cuma saya sebenarnya begini Pak. Kadangkala itu di satu daerah biasa katuma pikir kenapa kita ini tidak membuat satu pemakaman ulama. Kenapa? Di tempat-tempat tertentu kita bikin pemakaman ulama. Artinya nareko angka tau pandrita mate kuri bawah sehingga orang mudah ziarahi. Padahal tidak luas Pak. Nangka tanah si diare. Itu sudah bisa. Ya nangka gurut tak tau pandrita tak meninggal, makamkan di situ, kumpulkan di situ, sehingga mudah kita ziarahi. Ini kan yang tidak ada. Makanya guru Profesor Dr. Nasaruddin Umar kemarin ketika terpilih di Asadia, aklamasi itu, beliau mengatakan harus ada sebenarnya pemakaman khusus ulama Asadia. Ya. Supaya mudah diziarahi. Cuma ini ya makoro, ya mito masyara biasa kometa maramalang, butin paru masyara toy, di orang malepak tawe masyara, butin paru masyara. Kenapa pengantin baru disuruh ziarah? Pas malam pertama pernikahan selesai hari ini, besoknya itu ziarah kubur. Itu tradisi ulama. Mereka tahu makan adega ada lelena. Tidak ada, karena dia tidak paham. Kenapa orang yang pengantin baru, magi buat timparan suruh masyarakat kubur? Saya pernah tanyakan Pak, dan ulama itu jawab. Agak nasam. Sebelum berhubungan dengan istrimu, kau ziarah ke ulama dulu. Sebelum kau sentuh istrimu, kau ziarah ke ulama. Doakan wali itu. Kemudian kau minta berkah kepada Allah.
Ipuak talenga kasih baraka. Anak-anak dan keturunanku talengi puak baraka. Pada baraka angkai talengi tau pandrita. Itu yang disebut tawassul. Cuma di lo masyarakat guru mega salah-salang. Nasabak to langsung milaw. Opo ang ano. Aja mula sa apo mo. Kaya puri pa ba ini. Tanda-tanda manitum mo. Kan begitu. Itu ndak paham dia. Itu yang disebut tawassut. Meminta langsung kepada orang yang meninggal. Disebut tawassut. Meminta Allah, meminta kepada Allah hal yang sama yang diberikan kepada orang mulia, orang wali, maka itu disebut tawassul. Guru kayak Jabir Rahman Ambodale itu meludahi sumur, berubah airnya menjadi jernih, hilang asinnya. Itu berkahnya sampai sekarang masih mengalir. Ulama itu punya. Ya kewali pak pasti entah. Kalau bukan tongkatnya yang dia tancapkan di situ, pasti ada sumur. Karena dia doakan langsung dengan mata airnya. Dia kolonnya nana elkotu, loni mak jene tawe, kemudian dia mengambil airnya dia minum, itu sudah dia minum doanya para wali. Nyana tenak kada guruta kalau ada pondok pesantren nangka walyu kutilalang namu wairinun nami minum wade engkau baraka karena dia sudah doakan siapa yang meminum air sumur ini maka aku doakan dia akan mendapatkan keberkahan dari Allah. Cuma kita biasa anak belakangan ambil simpelnya tutup saja. Begitu. Itu kita biasalah karena tidak jarang orang mau kaji itu. Para ulama itu pasti punya. Guru Kiai Jabir Rahman Ambodale ketika tinggal di Golaka Utara, ada kampung di situ namanya Lemetusa, tempatnya Kahar Musakkar. Pada saat coklat pertama dia tanam, dia tanam itu keluar air dari situ dia doakan dan itu tidak pernah berhenti mengalir. Jadi itu wali pak itu karamahnya. Kalau orang biasa, kalau orang khusus diberikan kelebihan maka dia maunah. Kalau ulama, kalau wali disebut karamah, kalau nabi disebut mukjizat, kopas sulap disebut istidraj. Jadi ya kong katau dia nama kanja agama nangka kelebihan nama kada makmur ilmu kebatinan itu bukan karamah. Tapi itu adalah istidraj. Pak berena pun Allah Ta'ala nasabari pede mabela ko pamasiri. Jadi ya lengi tapi semakin Allah benci. Dan itu menjadi siksaan kala dari kemudian. Wali itu diberikan karamah. Magai nasabaiyatu wali Bapak Ibu sekalian memang hadiah diberikan oleh Allah karena ibadahnya ibadah khusus. Yaqidi waji'imi jamah. Kalau para wali itu mulai dari sunnah sampai adab-adab itu dia jaga. Denan rekodena jenne tidak memotong kuku kecuali dia dalam keadaan ada wudu. Itu para wali. Magina dena tokba na rekodega jenena karena kuku yang terlepas dari tubuh dalam keadaan ada wudu itu kuku tidak akan pernah berhenti berzikir hingga dia hancur.
Dia tidak akan makan dalam keadaan junub. Itu. Jadi kuali, yo pokoknya dia nggak biasa. Dia nggak biasa. Jenekna dia tidak akan sembarang. Itu menjaga betul. Itu biar jalannya ulama itu beda. Makanya kita bersyukur. Saya sering sampaikan, kalau ada makam wali seperti itu, hendaknya kita ziarahi. Karena makanya Allah Ta'ala sesungguhnya para wali-wali Allah itu tidak mati di sisi Allah. Waktu siar yang paling bagus kalau mengikuti sunnah Nabi itu malam Jumat. Jam 11, jam 12 malam ke makam, nanti menjelang subuh baru pulang. Kalau mau ikut sunnah Nabi, asbab Nabi Rasulullah itu siara di pekuburan Baki itu jam 12 malam. Nanti kembali itu menjelang subuh. Makanya di subuh Jumat itu dia sujud tilawah, membaca 2 surah, Alif Lam Mim Tanzilu dengan Al-Insan. Itu alasannya. Cuma kita ziarah kubur ya mas selfie. Sekarang kan orang ziarah kubur imannya tidak bertambah. Jadi ya Nabi tanah suruh ke masyarakat kubur supaya tak tambah tepa tak tambah meto tepa pak. Kau nggak tahu masyarakat kubur jadi di sekte 2 menit. Sendirian dikubur jam 12 malam sampai subuh. Degaga nasi bawah. Pasti dia yakini maka ada makotoma itu komateka. Itulah yang menyebabkan kita akan lupa dengan dunia, akan ingat kematian. Ya mikotolo masyarakat kubur marombongan apa masil pikada foto jolo. Angkat tangan begini baru dipoto. Baru dikasih masuk di Facebook. Semoga kuburnya dilapangkan. Agak lapang. Ada milau doang. Ini kan jadi masalah. Ya. Sesekali ziarah Pak di malam Jumat. Saya rasakan betul itu ziarah di malam Jumat. Ya tidak biasa Pak, jarang nggak masyarakat kubur. Saya orang yang paling malas ziarah kubur. Dulu. Ketika masih belajar di pondok itu malas. Bahkan kuliah nak kuju pandang, saya malas. Nanti belajar tasawuf baru ziarah kubur. Jadi kalau ada mengatakan ziarah kubur itu bid'ah, suruh baca hadis. Rasulullah itu setiap minggu, setiap malam Jumat itu dia ziarah. Maginawan di Jumat, Rasulullah mengatakan setiap malam Jumat ruhnya orang-orang muslim yang telah wafat dikembalikan oleh Allah ke kuburnya. Itu setiap malam Jumat. Bukan ke rumahnya, dikembalikan ke kuburnya. Itu makanya kita ziarah karena dia ada, ruhnya kan ada. Adab ziarah itu kan ada. Cuma saya sebenarnya begini Pak, kadangkala itu di satu daerah biasa katuma pikir kenapa kita ini tidak membuat satu pemakaman ulama. Kenapa? Di tempat-tempat tertentu kita bikin pemakaman ulama. Artinya nareko angka tau pandrita mate kuri bawah sehingga orang mudah ziarahi.
Padahal tidak luas, Pak. Nangka tanah si diare. Itu sudah bisa. Ya nangka guru tak tahu pandrita tak meninggal, makamkan di situ. Kumpulkan di situ. Sehingga mudah kita ziarahi. Ini kan yang tidak ada. Makanya guru Profesor Dr. Nasaruddin Umar kemarin ketika terpilih di Asadia, aklamasi itu, beliau mengatakan harus ada sebenarnya pemakaman khusus ulama Asadia. Ya. Supaya mudah diziarahi. Cuma ini ya makoro, ya mito masyara biasa kometa maramalang, butin paru masyara toy. Di orang malepak tawe masyara, butin paru masyara. Kenapa pengantin baru disuruh siara? Pas malam pertama pernikahan selesai hari ini, besoknya itu siara kubur. Itu tradisi ulama. Mega tahu makan adega dan lelena. Tidak ada. Karena dia tidak paham. Kenapa orang yang pengantin baru magi buat timparin suruh masyarakat kubur? Saya pernah tanyakan, Pak. Dan ulama itu jawab. Aganasam, sebelum berhubungan dengan istrimu, kau ziarah ke ulama dulu. Sebelum kau sentuh istrimu, kau ziarah ke ulama. Doakan wali itu. Kemudian kau minta berkah kepada Allah. Ipuang talenga kasih baraka. Anak-anak dan keturunanku talengi puak baraka. Pada baraka angkai talengi tau pandrita. Itu yang disebut tawassul. Cuma di lau masyarakat kubur mega salah-salang. Nasabak to langsung milau. Opo ngano. Aja mula saya apumu, kay puri pa ba ini, tanda-tanda manitumu. Kan begitu. Itu ndak paham dia. Itu yang disebut tawassut. Meminta langsung kepada orang yang meninggal disebut tawassut. Meminta Allah, meminta kepada Allah hal yang sama yang diberikan kepada orang mulia, orang wali, maka itu disebut tawassul. Guru Ki Abdul Rahman Ambodale itu meludahi sumur, berubah airnya menjadi jernih, hilang asinnya. Itu berkahnya sampai sekarang masih mengalir. Ulama itu punya. Ya kau wali Pak pasti entah. Kalau bukan tongkatnya yang dia tancapkan di situ, pasti ada sumur. Karena dia doakan langsung dengan mata airnya. Dia kolonnya nana elkotu, loni mak jene tawe, kemudian dia mengambil airnya, dia minum, itu sudah dia minum doanya para wali. Nyana tenak kada guruta kalau ada pondok pesantren nangka walyu kutilalang namu wai rinun nami minum wade engkau baraka karena dia sudah doakan siapa yang meminum air sumur ini maka aku doakan dia akan mendapatkan keberkahan dari Allah. Cuma kita biasa anak belakangan ambil simpelnya tutup saja. Begitu. Itu kita biasa karena tidak jarang orang mau kaji itu. Para ulama itu pasti punya. Guru Ki Abdul Rahman Ambodale ketika tinggal di Golaka Utara, ada kampung di situ namanya Lemetusa, tempatnya Kahar Musakar. Pada saat coklat pertama dia tanam, itu keluar air dari situ dia doakan dan itu tidak pernah berhenti mengalir. Jadi itu wali Pak, itu keramahnya.
Kalau orang biasa, kalau orang khusus diberikan kelebihan, maka dia maunah. Kalau ulama, kalau wali disebut karamah, kalau nabi disebut mukjizat. Kopas sulap disebut istidraj. Jadi ya kong katau dia nama kanja agama nangka kelebihan nama kada makmur ilmu kebatinan itu bukan karamah, tapi itu adalah istidraj. Pak berena pong Allah Ta'ala nasabari pede mabela ko pamasiri. Jadi ya lengi tapi semakin Allah benci. Dan itu menjadi siksaan kelak dari kemudian. Wali itu diberikan karamah. Magai nasabaiyatu wali Bapak Ibu sekalian memang hadiah diberikan oleh Allah karena ibadahnya ibadah khusus. Yaqidi waji'imi jamah. Kalau para wali itu mulai dari sunnah sampai adab-adab itu dia jaga. Denan rekodena jenne tidak memotong kuku kecuali dia dalam keadaan ada wudhu. Itu para wali. Magina dena tokba na rekodega jenne na karena kuku yang terlepas dari tubuh dalam keadaan ada wudhu, itu kuku tidak akan pernah berhenti berzikir hingga dia hancur. Dia tidak akan makan dalam keadaan junub. Itu. Jadi kuali, yo pokoknya dia nggak biasa. Dia nggak biasa. Jenekna dia tidak akan sembarang. Itu menjaga betul. Itu biar jalannya ulama itu beda. Makanya kita bersyukur, saya sering sampaikan, kalau ada makam wali seperti itu, hendaknya kita ziarahi. Karena makanya Allah Ta'ala sesungguhnya para wali-wali Allah itu tidak mati di sisi Allah. Waktu siar yang paling bagus kalau mengikuti sunnah Nabi itu malam Jumat. Jam 11, jam 12 malam ke makam, nanti menjelang subuh baru pulang. Kalau mau ikut sunnah Nabi, asbab Nabi Rasulullah itu siara di pekuburan Baki itu jam 12 malam. Nanti kembali itu menjelang subuh. Makanya di subuh Jumat itu dia sujud tilawah, membaca 2 surah, Alif Lam Mim Tanzilu dengan Al-Insan. Itu alasannya. Cuma kita secara kubur ya mas selfie. Sekarang kan orang ziarah kubur imannya tidak bertambah. Jadi yaro Nabi na suruh ke masyarakat kubur supaya tak tambah tak tambah meto tapai pak kong katau masyarakat kubur jadi di sate 2 wani. Sendirian di kubur jam 12 malam sampai subuh. Degaga nasi bawah. Pasti dia yakini maka ada makoto matu komateka. Itulah yang menyebabkan kita akan lupa dengan dunia, akan ingat kematian. Ya mikotolo masyarakat kubur marombongan apa masel pikada foto jolo. Angkat tangan begini baru dipoto. Baru dikasih masuk di Facebook. Semoga kuburnya dilapangkan. Agak lapang. Ada bilau doang. Ini kan jadi masalah.
Sesekali ziarah Pak di malam Jumat. Saya rasakan betul itu ziarah di malam Jumat. Ya tiap biasa Pak, jarang nggak ziarah kubur. Saya orang yang paling malas ziarah kubur. Dulu. Ketika masih belajar di pondok itu malas. Bahkan kuliah nak kujuk pandang, saya malas. Nanti belajar tasawuf baru ziarah kubur. Jadi kalau ada mengatakan ziarah kubur itu bid'ah, suruh baca hadis. Rasulullah itu setiap minggu, setiap malam Jumat itu dia ziarah. Magina di Jumat, Rasulullah mengatakan setiap malam Jumat ruhnya orang-orang muslim yang telah wafat dikembalikan oleh Allah ke kuburnya. Itu setiap malam Jumat. Bukan ke rumahnya, dikembalikan ke kuburnya. Itu makanya kita ziarah karena dia ada, ruhnya kan ada. Adab ziarah itu kan ada. Nah, cuma saya sebenarnya begini Pak, kadangkala itu di satu daerah biasa katuma pikir kenapa kita ini tidak membuat satu pemakaman ulama. Kenapa? Di tempat-tempat tertentu kita bikin pemakaman ulama. Artinya nareko angka tau pandrita mate kuri bawah sehingga orang mudah ziarahi. Padahal tidak luas Pak. Nangka tanah si diare. Itu sudah bisa. Ya nangka guru tak tahu pandrita tak meninggal, makamkan di situ. Kumpulkan di situ sehingga mudah kita ziarahi. Ini kan yang tidak ada. Makanya guru tak Profesor Dr. Nasaruddin Umar kemarin ketika terpilih di Asadia, aklamasi itu, beliau mengatakan harus ada sebenarnya pemakaman khusus ulama Asadiyah. Ya. Supaya mudah diziarahi. Cuma ini ya makoro, ya mito masyara biasa kometa maramalang. Butin paru masyara toy. Di orang malepak tahu masyarah botim paru masyarah. Kenapa pengantin baru disuruh siarah? Pas malam pertama pernikahan selesai hari ini, besoknya itu siarah kubur. Itu tradisi ulama. Mega tahu makan adega dan lelena tidak ada karena dia tidak paham. Kenapa orang yang pengantin baru, magi botim paru suruh masyarakat kubur. Saya pernah tanyakan Pak, dan ulama itu jawab. Agak nasam, sebelum berhubungan dengan istrimu, kau ziarah ke ulama dulu. Sebelum kau sentuh istrimu, kau ziarah ke ulama. Doakan wali itu, kemudian kau minta berkah kepada Allah. Ipong talenga kasih baraka anak-anak dan keturunanku talengi po baraka pada baraka angkai talengi to pandrita. Itu yang disebut tawassul. Cuma di lau masyarakat kubur mega salah-salang nasabat to langsung milau opo ngano aja mula saya apomo kay pure pa ba ini tanda-tanda manitum kan begitu. Itu tidak paham dia. Itu yang disebut tawassut. Meminta langsung kepada orang yang meninggal disebut tawassut. Meminta Allah, meminta kepada Allah hal yang sama yang diberikan kepada orang mulia, orang wali,
Maka itu disebut tawassul. Guru Kiai Abdul Rahman Ambodale itu meludahi sumur, berubah airnya menjadi jernih, hilang asinnya. Itu berkahnya sampai sekarang masih mengalir. Ulama itu punya. Ya kowali Pak pasti angka. Kalau bukan tongkatnya yang dia tancapkan di situ, pasti ada sumur. Karena dia doakan langsung dengan mata airnya. Dia kolonnya nana ekotu, loni mak jene tawe, kemudian dia mengambil airnya, dia minum, itu sudah dia minum doanya para wali. Nyana tunak kada gurutta, kalau ada pondok pesantren nangka walyu kutilalang, namu wairinun nami minum wade engkatau baraka. Karena dia sudah doakan, siapa yang meminum air sumur ini, maka aku doakan dia akan mendapatkan keberkahan dari Allah. Cuma kita biasa anak belakangan ambil simpelnya, tutup saja. Begitu. Itu kita biasa karena tidak jarang orang mau kaji itu. Para ulama itu pasti punya. Guru Kiai Abdul Rahman Ambodale ketika tinggal di Golaka Utara, ada kampung di situ namanya Lemetusa, tempatnya Kahar Musakar. Pada saat coklat pertama dia tanam, itu keluar air dari situ, dia doakan, dan itu tidak pernah berhenti mengalir. Jadi itu wali Pak, itu keramahnya. Kalau orang biasa, kalau orang khusus diberikan kelebihan, maka dia maunah. Kalau ulama, kalau wali disebut karamah, kalau nabi disebut mukjizat. Kopas sulap disebut istidraj. Jadi ya kong katau dia nama kanja agama nangka kelebihan nama kada makmur ilmu kebatinan, itu bukan karamah, tapi itu adalah istidraj. Pak berena pong Allah Ta'ala nasabari pede mabela ko pamasiri. Jadi ya lengi tapi semakin Allah benci. Dan itu menjadi siksaan kelak dari kemudian. Wali itu diberikan karamah. Magai nasabaiyatu wali Bapak Ibu sekalian memang hadiah diberikan oleh Allah karena ibadahnya ibadah khusus. Yaqidi waji'imi jamah. Kalau para wali itu mulai dari sunnah sampai adab-adab itu dia jaga. Denan rekodena jenne, tidak memotong kuku kecuali dia dalam keadaan ada wudhu. Itu para wali. Magina dena tokba na rekodega jenne na, karena kuku yang terlepas dari tubuh dalam keadaan ada wudhu, itu kuku tidak akan pernah berhenti berzikir hingga dia hancur. Dia tidak akan makan dalam keadaan junub. Itu. Jadi kuali, yo pokoknya dia nggak biasa. Dia nggak biasa. Jenekna dia tidak akan sembarang. Itu menjaga betul. Itu biar jalannya ulama itu beda. Makanya kita bersyukur, saya sering sampaikan, kalau ada makam wali seperti itu, hendaknya kita ziarahi. Karena makanya Allah Ta'ala sesungguhnya para wali-wali Allah itu tidak mati di sisi Allah.
Waktu siar yang paling bagus kalau mengikuti sunnah Nabi itu malam Jumat. Jam 11, jam 12 malam ke makam, nanti menjelang subuh baru pulang. Kalau mau ikut sunnah Nabi, asabak Nabi Rasulullah itu siara di pekuburan Baki itu jam 12 malam. Nanti kembali itu menjelang subuh. Makanya di subuh Jumat itu dia sujud tilawah, membaca 2 surah, Alif Lam Mim Tanzilu dengan Al-Insan. Itu alasannya. Cuma kita siara kubur ya mas selfie. Sekarang kan orang ziarah kubur imannya tidak bertambah. Jadi Nabi kita suruh ke masyarakat kubur supaya tak tambah tepat tak tambah metode tepat pak. Kau nggak tahu masyarakat kubur jadi di sate 2 menit sendirian dikubur jam 12 malam sampai subuh. Dega nasi bawah pasti dia yakini maka ada makoto matu komateka. Itulah yang menyebabkan kita akan lupa dengan dunia, akan ingat kematian. Ya mikotolo masyarakat kubur marombongan apa masel pikada foto jolo. Angkat tangan begini baru dipoto. Baru kasih masuk di Facebook. Semoga kuburnya dilapangkan. Agak lapang. Ada milau doang. Ini kan jadi masalah. Ya. Sesekali ziarah Pak di malam Jumat. Saya rasakan betul itu ziarah di malam Jumat. Ya tidak biasa Pak, jarang masyarakat kubur. Saya orang yang paling malas ziarah kubur. Dulu. Ketika masih belajar di pondok itu malas. Bahkan kuliah nak kuju pandang, saya malas. Nanti belajar tasawuf baru ziarah kubur. Jadi kalau ada mengatakan ziarah kubur itu bid'ah, suruh baca hadis. Rasulullah itu setiap minggu, setiap malam Jumat itu dia ziarah. Maginawan di Jumat, Rasulullah mengatakan setiap malam Jumat ruhnya orang-orang muslim yang telah wafat dikembalikan oleh Allah ke kuburnya. Itu setiap malam Jumat. Bukan ke rumahnya, dikembalikan ke kuburnya. Itu makanya kita ziarah karena dia ada, ruhnya kan ada. Adab ziarah itu kan ada. Cuma saya sebenarnya begini Pak, kadangkala itu di satu daerah biasa katuma pikir, kenapa kita ini tidak membuat satu pemakaman ulama? Kenapa? Di tempat-tempat tertentu kita bikin pemakaman ulama. Artinya nareko angka tau pandrita mate kuri bawah sehingga orang mudah ziarahi. Padahal tidak luas Pak, nangka tanah si diare. Itu sudah bisa. Ya nangka guru tak tahu pandrita tak meninggal, makamkan di situ. Kumpulkan di situ sehingga mudah kita ziarahi. Ini kan yang tidak ada. Makanya guru Profesor Dr. Nasaruddin Umar kemarin ketika terpilih di Asadia, aklamasi itu, beliau mengatakan harus ada sebenarnya pemakaman khusus ulama Asadia. Ya. Supaya mudah diziarahi.
Cuma ini ya makoro, ya mito masyara biasa kometa maramalang, butin paru masyara toy, di orang malepak tawe masyara, butin paru masyara. Kenapa pengantin baru disuruh siara? Pas malam pertama pernikahan selesai hari ini, besoknya itu siara kubur. Itu tradisi ulama. Mega tahu makan adega dan lelena. Tidak ada. Karena dia tidak paham. Kenapa orang yang pengantin baru magi buat timparin suruh masyarakat kubur? Saya pernah tanyakan Pak. Dan ulama itu jawab. Agak nasam, sebelum berhubungan dengan istrimu, kau ziarah ke ulama dulu. Sebelum kau sentuh istrimu, kau ziarah ke ulama. Doakan wali itu. Kemudian kau minta berkah kepada Allah. Ipuang, talenga kasih baraka. Anak-anak dan keturunanku talengi puak baraka. Pada baraka angkai talengi tau pandrita. Itu yang disebut tawassul. Cuma di lau masyarakat kubur mega salah-salang. Nasabak to langsung milau. Opo ngano. Aja mula saya apumu. Kaya puri pak ba ini. Tanda-tanda manitumu. Kan begitu. Itu ndak paham dia. Itu yang disebut tawassul. Meminta langsung kepada orang yang meninggal. Disebut tawassul. Meminta Allah, meminta kepada Allah hal yang sama yang diberikan kepada orang mulia, orang wali, maka itu disebut tawassul. Guru Taqi Abdur Rahman Ambodale itu meludahi sumur, berubah airnya menjadi jernih, hilang asinnya. Itu berkahnya sampai sekarang masih mengalir. Ulama itu punya. Ya kewali Pak pasti entah. Kalau bukan tongkatnya yang dia tancapkan di situ, pasti ada sumur. Karena dia doakan langsung dengan mata airnya. Dia koloni nana elkotu, loni mak jene tawe, kemudian dia mengambil airnya dia minum, itu sudah dia minum doanya para wali. Nyana tenak kada guruta kalau ada pondok pesantren nangka walyu kutilalang namu wai rinun nami minum wade engkau baraka karena dia sudah doakan siapa yang meminum air sumur ini maka aku doakan dia akan mendapatkan keberkahan dari Allah. Cuma kita biasa anak belakangan ambil simpelnya tutup saja. Begitu. Itu kita biasa karena tidak jarang orang mau kaji itu. Para ulama itu pasti punya. Guru Taqi Abdur Rahman Ambodale ketika tinggal di Golaka Utara, ada kampung di situ namanya Lemetusa, tempatnya Kahar Musakar. Pada saat coklat pertama dia tanam, itu keluar air dari situ dia doakan dan itu tidak pernah berhenti mengalir. Jadi itu wali Pak, itu keramahnya. Kalau orang biasa, kalau orang khusus diberikan kelebihan, maka dia maunah. Kalau ulama, kalau wali disebut karamah, kalau nabi disebut mukjizat, kopas sulap disebut istidraj. Jadi ya kong katau dia nama kanja agama nangka kelebihan nama kada makmur ilmu kebatinan itu bukan karamah. Tapi itu adalah istidraj. Pak berena pong Allah Ta'ala nasabari pede mabela ko pamasiri.
Jadi dia lenggi tapi semakin Allah benci. Dan itu menjadi siksaan kelak dari kemudian. Wali itu diberikan karamah. Magai nasabaiyatu wali Bapak Ibu sekalian memang hadiah diberikan oleh Allah karena ibadahnya ibadah khusus. Yaqidi waji'imi jamah. Kalau para wali itu mulai dari sunnah sampai adab-adab itu dia jaga. Denan rekodena jenne. Tidak memotong kuku kecuali dia dalam keadaan ada wudhu. Itu para wali. Magina dena tokba na rekodega jenena karena kuku yang terlepas dari tubuh dalam keadaan ada wudhu, itu kuku tidak akan pernah berhenti berzikir hingga dia hancur. Dia tidak akan makan dalam keadaan junub. Itu. Jadi kuali, yo pokoknya dia nggak biasa. Dia nggak biasa. Jenekna dia tidak akan sembarang. Itu menjaga betul. Itu biar jalannya ulama itu beda. Makanya kita bersyukur, saya sering sampaikan, kalau ada makam wali seperti itu, hendaknya kita ziarahi. Karena makanya Allah Ta'ala sesungguhnya para wali-wali Allah itu tidak mati di sisi Allah. Waktu siar yang paling bagus kalau mengikuti sunnah Nabi itu malam Jumat. Jam 11, jam 12 malam ke makam, nanti menjelang subuh baru pulang. Kalau mau ikut sunnah Nabi, asbab Nabi Rasulullah itu siara di pekuburan Baki itu jam 12 malam. Nanti kembali itu menjelang subuh. Makanya di subuh Jumat itu dia sujud tilawah, membaca 2 surah, Alif Lam Mim Tanzilu dengan Al-Insan. Itu alasannya. Cuma kita secara kubur ya mas selfie. Sekarang kan orang ziarah kubur imannya tidak bertambah. Jadi yero Nabi na suruh ke masyarakat kubur supaya tak tambah tak tambah meto tapai pak kong katau masyarakat kubur jadi di sekte 2 bani. Sendirian di kubur jam 12 malam sampai subuh degaga nasi bawang. Pasti dia yakini maka ada makoto matu komateka. Itulah yang menyebabkan kita akan lupa dengan dunia, akan ingat kematian. Ya mikotolo masyarakat kubur marombongan apa masel pikada foto jolo. Angkat tangan begini baru dipoto. Baru dikasih masuk di Facebook. Semoga kuburnya dilapangkan. Agak lapang. Ada bilau doang. Kan jadi masalah. Ya. Sesekali ziarah Pak di malam Jumat. Saya rasakan betul itu ziarah di malam Jumat. Ya tidak biasa Pak, jarang masyarakat kubur. Saya orang yang paling malas ziarah kubur. Dulu. Ketika masih belajar di pondok itu malas. Bahkan kuliah nak kujuk pandang, saya malas. Nanti belajar tasawuf baru ziarah kubur. Jadi kalau ada mengatakan ziarah kubur itu bid'ah, suruh baca hadis. Rasulullah itu setiap minggu, setiap malam Jumat itu dia ziarah.
Magi nawan di Jumat, Rasulullah mengatakan setiap malam Jumat ruhnya orang-orang muslim yang telah wafat dikembalikan oleh Allah ke kuburnya. Itu setiap malam Jumat. Bukan ke rumahnya, dikembalikan ke kuburnya. Itu makanya kita ziarah karena dia ada, ruhnya kan ada. Adab ziarah itu kan ada. Cuma saya sebenarnya begini Pak, kadangkala itu di satu daerah biasa katuma pikir kenapa kita ini tidak membuat satu pemakaman ulama. Kenapa? Di tempat-tempat tertentu kita bikin pemakaman ulama. Artinya nareko angka tau pandrita mate kuri bawah sehingga orang mudah ziarahi. Padahal tidak luas Pak, nangka tanah si diare. Itu sudah bisa. Ya nangka guru tak tahu pandrita tak meninggal, makamkan di situ, kumpulkan di situ sehingga mudah kita ziarahi. Ini kan yang tidak ada. Makanya guru tak Profesor Dr. Nasaruddin Umar kemarin ketika terpilih di Asadia aklamasi itu, beliau mengatakan harus ada sebenarnya pemakaman khusus ulama Asadiyah. Ya. Supaya mudah diziarahi. Cuma ini ya makoro, ya mito masyara biasa kometa maramalang, butin paru masyara toy. Di orang malepak tawe masyarah, botim paru masyarah. Kenapa pengantin baru disuruh siarah? Pas malam pertama pernikahan selesai hari ini, besoknya itu siarah kubur. Itu tradisi ulama. Mega tahu makan adega dan lelena, tidak ada, karena dia tidak paham. Kenapa orang yang pengantin baru, magi botim baru suruh masyarakat kubur. Saya pernah tanyakan Pak, dan ulama itu jawab. Agak nasam, sebelum berhubungan dengan istrimu, kau ziarah ke ulama dulu. Sebelum kau sentuh istrimu, kau ziarah ke ulama. Doakan wali itu, kemudian kau minta berkah kepada Allah. Ipong talenga kasih baraka anak-anak dan keturunanku talengi puak baraka pada baraka angkai talengi tau pandrita. Itu yang disebut tawassul. Cuma di lau masyarakat kubur mega salah-salang nasabat to langsung milau opo ngano aja mula saya apumu kay puri pa ba ini tanda-tanda manitum kan begitu. Itu tidak paham dia. Itu yang disebut tawassul. Meminta langsung kepada orang yang meninggal disebut tawassul. Meminta Allah, meminta kepada Allah hal yang sama yang diberikan kepada orang mulia, orang wali, maka itu disebut tawassul. Guru kayak Abdul Rahman Ambodale itu meludahi sumur, berubah airnya menjadi jernih, hilang asinnya. Itu berkahnya sampai sekarang masih mengalir. Ulama itu punya. Ya kowali Pak pasti angka. Kalau bukan tongkatnya yang dia tancapkan di situ, pasti ada sumur. Karena dia doakan langsung dengan mata airnya. Dia koloni nana ekotu, loni mak jene tawe, kemudian dia mengambil airnya, dia minum, itu sudah dia minum doanya para wali.
Nyanatunak kada gurutta kalau ada pondok pesantren nang kawalyo kutilalang namu wai rinun na minum wade engkau baraka, karena dia sudah doakan siapa yang meminum air sumur ini maka aku doakan dia akan mendapatkan keberkahan dari Allah. Cuma kita biasa anak belakangan ambil simpelnya, tutup saja. Begitu. Itu kita biasa karena tidak jarang orang mau kaji itu. Para ulama itu pasti punya. Guru Kiai Abdul Rahman Amodale ketika tinggal di Golaka Utara, ada kampung di situ namanya Lemetusa, tempatnya Kahar Musakar. Pada saat coklat pertama dia tanam, itu keluar air dari situ dia doakan, dan itu tidak pernah berhenti mengalir. Jadi itu wali Pak, itu keramahnya. Kalau orang biasa, kalau orang khusus diberikan kelebihan, maka dia maunah. Kalau ulama, kalau wali disebut karamah, kalau nabi disebut mukjizat, kopas sulap disebut istidraj. Jadi ya kong katau dia nama kanja agama nangka kelebihan nama kada makmur ilmu kebatinan, itu bukan karamah, tapi itu adalah istidraj. Pak berena pong Allah Ta'ala nasabari pede mabela ko pamasiri. Jadi ya lengi tapi semakin Allah benci. Dan itu menjadi siksaan kelak dari kemudian. Wali itu diberikan karamah. Magai nasabaiyatu wali Bapak Ibu sekalian memang hadiah diberikan oleh Allah karena ibadahnya ibadah khusus. Yaqidi waji'i mijamah. Kalau para wali itu mulai dari sunnah sampai adab-adab itu dia jaga. Denan rekodena jenne, tidak memotong kuku kecuali dia dalam keadaan ada wudhu. Itu para wali. Magina dena toba na rekodega jenne na, karena kuku yang terlepas dari tubuh dalam keadaan ada wudhu, itu kuku tidak akan pernah berhenti berzikir hingga dia hancur. Dia tidak akan makan dalam keadaan junub. Itu. Jadi kuali, yo pokoknya dia nggak biasa. Dia nggak biasa. Jenekna dia tidak akan sembarang. Itu menjaga betul. Itu biar jalannya ulama itu beda. Makanya kita bersyukur, saya sering sampaikan, kalau ada makam wali seperti itu, hendaknya kita ziarahi. Karena makanya Allah Ta'ala sesungguhnya para wali-wali Allah itu tidak mati di sisi Allah. Waktu siar yang paling bagus kalau mengikuti sunnah Nabi itu malam Jumat. Jam 11, jam 12 malam ke makam, nanti menjelang subuh baru pulang. Kalau mau ikut sunnah Nabi, asabak Nabi Rasulullah itu siara di pekuburan Baki itu jam 12 malam. Nanti kembali itu menjelang subuh. Makanya di subuh Jumat itu dia sujud tilawah, membaca 2 surah, Alif Lam Mim Tanzilu dengan Al-Insan. Itu alasannya.
Cuma kita ziarah kubur ya mas selfie. Sekarang kan orang ziarah kubur imannya tidak bertambah. Jadi rona bita na suruh ke masyarakat kubur supaya tak tambah tepat tak tambah meto tepat pak kong katau masyarakat kubur jadi di sate 2 menit. Sendirian dikubur jam 12 malam sampai subuh degaga nasi bawa pasti dia yakini maka da makoto matu komateka. Itulah yang menyebabkan kita akan lupa dengan dunia, akan ingat kematian. Ya mikotolo masyarakat kubur marombongan apa masel pikada foto jolo. Angkat tangan begini baru dipoto. Baru kasih masuk di Facebook. Semoga kuburnya dilapangkan. Agak lapang. Ada milau doang. Ini kan jadi masalah. Ya. Sesekali ziarah Pak di malam Jumat. Saya rasakan betul itu ziarah di malam Jumat. Ya tidak biasa Pak, jarang nggak masyarakat kubur. Saya orang yang paling malas ziarah kubur. Dulu. Ketika masih belajar di pondok itu malas. Bahkan makuliah nak kujuk pandang, saya malas. Nanti belajar tasawuf baru ziarah kubur. Jadi kalau ada mengatakan ziarah kubur itu bid'ah, suruh baca hadis. Rasulullah itu setiap minggu, setiap malam Jumat itu dia ziarah. Magina wani Jumat, Rasulullah mengatakan setiap malam Jumat ruhnya orang-orang muslim yang telah wafat dikembalikan oleh Allah ke kuburnya. Itu setiap malam Jumat. Bukan ke rumahnya, dikembalikan ke kuburnya. Itu makanya kita ziarah karena dia ada, ruhnya kan ada. Adab ziarah itu kan ada. Cuma saya sebenarnya begini Pak. Kadangkala itu di satu daerah biasa katu pikir kenapa kita ini tidak membuat satu pemakaman ulama. Kenapa? Di tempat-tempat tertentu kita bikin pemakaman ulama. Artinya nareko angka tau pandrita mate kuri bawah sehingga orang mudah ziarahi. Padahal tidak luas Pak, nangka tanah si diare. Itu sudah bisa. Ya nangka guru tak tahu pandrita tak meninggal, makamkan di situ. Kumpulkan di situ sehingga mudah kita ziarahi. Ini kan yang tidak ada. Makanya guru Profesor Dr. Nasaruddin Umar kemarin ketika terpilih di Asadia, aklamasi itu, beliau mengatakan harus ada sebenarnya pemakaman khusus ulama Asadia. Ya. Supaya mudah diziarahi. Cuma ini ya makoro, ya mito masyara biasa kometa maramalang, butin paru masyara toy. Di orang malepak tawe masyara, botim paru masyara. Kenapa pengantin baru disuruh siara? Pas malam pertama pernikahan selesai hari ini, besoknya itu siara kubur. Itu tradisi ulama. Mereka tahu makan adega dan lelena, tidak ada, karena dia tidak paham. Kenapa orang yang pengantin baru, magi buat timparan suruh masyarakat kubur. Saya pernah tanyakan Pak, dan ulama itu jawab.
Aganasam, sebelum berhubungan dengan istrimu, kau ziarah ke ulama dulu. Sebelum kau sentuh istrimu, kau ziarah ke ulama. Doakan wali itu. Kemudian kau minta berkah kepada Allah. Ipong talenga kasih baraka. Anak-anak dan keturunanku talengi buat baraka. Pada baraka angkai talengi tau pandrita. Itu yang disebut tawassul. Cuma di lo masyarakat kubur mega salah-salang. Nasabak to langsung milo. Opo ngano. Aja mula saya apumu. Kaya puri pak ba ini. Tanda-tanda manitum kan begitu. Itu ndak paham dia. Itu yang disebut tawassut. Meminta langsung kepada orang yang meninggal disebut tawassut. Meminta Allah, meminta kepada Allah hal yang sama yang diberikan kepada orang mulia, orang wali, maka itu disebut tawassul. Guru Ki Abdul Rahman Ambodale itu meludahi sumur, berubah airnya menjadi jernih, hilang asinnya. Itu berkahnya sampai sekarang masih mengalir. Ulama itu punya. Ya kau wali pak pasti entah. Kalau bukan tongkatnya yang dia tancapkan di situ, pasti ada sumur. Karena dia doakan langsung dengan mata airnya. Dia kolonnya nana elkotu, loni mak jene tawe, kemudian dia mengambil airnya, dia minum, itu sudah dia minum doanya para wali. Nyana tenak kada gurutta kalau ada pondok pesantren nangka walyu kutilalang namu wairinun nami minum wade engkau baraka karena dia sudah doakan siapa yang meminum air sumur ini maka aku doakan dia akan mendapatkan keberkahan dari Allah. Cuma kita biasa anak belakangan ambil simpelnya tutup saja. Begitu. Itu kita biasalah karena tidak jarang orang mau kaji itu. Para ulama itu pasti punya. Guru Ki Haji Abdul Rahman Ambodale ketika tinggal di Golaka Utara, ada kampung di situ namanya Lemetusa, tempatnya Kahar Musakkar. Pada saat coklat pertama dia tanam, itu keluar air dari situ dia doakan dan itu tidak pernah berhenti mengalir. Jadi itu wali pak itu karamahnya. Kalau orang biasa, kalau orang khusus diberikan kelebihan maka dia maunah. Kalau ulama, kalau wali disebut karamah, kalau nabi disebut mukjizat, kopas sulap disebut istidraj. Jadi ya kong katau dia nama kanja agama nangka kelebihan nama kada makmur ilmu kebatinan itu bukan karamah. Tapi itu adalah istidraj. Pak berena pun Allah Ta'ala nasabari pedek mabela ko pamasiri. Jadi ya lengi tapi semakin Allah benci. Dan itu menjadi siksaan kala dari kemudian. Wali itu diberikan karamah. Magai nasabaiyatu wali Bapak Ibu sekalian memang hadiah diberikan oleh Allah karena ibadahnya ibadah khusus. Yaqidi waji'i mijamah. Kalau para wali itu mulai dari sunnah sampai adab-adab itu dia jaga. Denan rekodena jenne tidak memotong kuku kecuali dia dalam keadaan ada wudu. Itu para wali.
Magina dena toba na rekodega jenena karena kuku yang terlepas dari tubuh dalam keadaan ada wudu, itu kuku tidak akan pernah berhenti berzikir hingga dia hancur. Dia tidak akan makan dalam keadaan junub. Itu. Jadi kuali, yo pokoknya yang nggak biasa. Yang nggak biasa. Jenekna dia tidak akan sembarang. Itu menjaga betul. Itu biar jalannya ulama itu beda. Makanya kita bersyukur, saya sering sampaikan, kalau ada makam wali seperti itu, hendaknya kita ziarahi. Karena makanya Allah Ta'ala sesungguhnya para wali-wali Allah itu tidak mati di sisi Allah. Waktu siar yang paling bagus kalau mengikuti sunnah Nabi itu malam Jumat. Jam 11, jam 12 malam ke makam, nanti menjelang subuh baru pulang. Kalau mau ikut sunnah Nabi, asbab Nabi Rasulullah itu siara di pekuburan Baki itu jam 12 malam. Nanti kembali itu menjelang subuh. Makanya di subuh Jumat itu dia sujud tilawah, membaca 2 surah, Alif Lam Mim Tanzilu dengan Al-Insan. Itu alasannya. Cuma kita ziarah kubur ya mas selfie. Sekarang kan orang ziarah kubur imannya tidak bertambah. Jadi rona bita nasuro ke masyarakat kubur supaya tak tambah tepa tak tambah meto tepa pak kong katau masyarakat kubur jadi di sate 2 menit. Sendirian di kubur jam 12 malam sampai subuh degaga nasi bawang. Pasti dia yakini maka ada makoto matu komateka. Itulah yang menyebabkan kita akan lupa dengan dunia, akan ingat kematian. Ya mikotolo masyarakat kubur marombongan apa masel pikada foto jolo. Angkat tangan begini baru dipoto. Baru dikasih masuk di Facebook. Semoga kuburnya dilapangkan. Agak lapang. Ada milau doang. Ini kan jadi masalah. Ya. Sesekali ziarah Pak di malam Jumat. Saya rasakan betul itu ziarah di malam Jumat. Ya tidak biasa Pak, jarang nggak masyarakat kubur. Saya orang yang paling malas ziarah kubur. Dulu. Jika masih belajar di pondok itu malas. Bahkan kuliah nak kuju pandang, saya malas. Nanti belajar tasawuf baru ziarah kubur. Jadi kalau ada mengatakan ziarah kubur itu bid'ah, suruh baca hadis. Rasulullah itu setiap minggu, setiap malam Jumat itu dia ziarah. Maginawan di Jumat, Rasulullah mengatakan setiap malam Jumat ruhnya orang-orang muslim yang telah wafat dikembalikan oleh Allah ke kuburnya. Itu setiap malam Jumat. Bukan ke rumahnya, dikembalikan ke kuburnya. Itu makanya kita ziarah karena dia ada, ruhnya kan ada. Adab ziarah itu kan ada. Cuma saya sebenarnya begini Pak, kadangkala itu di satu daerah biasa katuma pikir kenapa kita ini
tidak membuat satu pemakaman ulama. Kenapa? Di tempat-tempat tertentu kita bikin pemakaman ulama. Artinya nareko angka tau pandrita mate kuri bawah sehingga orang mudah ziarahi. Padahal tidak luas, Pak. Nangka tanah si diare. Itu sudah bisa. Ya nangka guru tak tahu pandrita tak meninggal, makamkan di situ. Kumpulkan di situ sehingga mudah kita ziarahi. Ini kan yang tidak ada. Makanya guru tak Profesor Dr. Nasaruddin Umar kemarin ketika terpilih di Asadia, aklamasi itu, beliau mengatakan harus ada sebenarnya pemakaman khusus ulama Asadiyah. Ya. Supaya mudah diziarahi. Cuma ini ya makoro, ya mito masyara biasa kometa maramalang, butin paru masyara toy. Di orang malepak tawe masyarah, botim paru masyarah. Kenapa pengantin baru disuruh siarah? Pas malam pertama pernikahan selesai hari ini, besoknya itu siarah kubur. Itu tradisi ulama. Mega tahu makan adega dan lelena, tidak ada, karena dia tidak paham. Kenapa orang yang pengantin baru, magi buat timparin suruh masyarakat kubur. Saya pernah tanyakan Pak, dan ulama itu jawab. Agak nasam, sebelum berhubungan dengan istrimu, kau ziarah ke ulama dulu. Sebelum kau sentuh istrimu, kau ziarah ke ulama. Doakan wali itu, kemudian kau minta berkah kepada Allah. Ipong talenga kasih baraka anak-anak dan keturunanku talengi puak baraka pada baraka angkai talengi tau pandrita. Itu yang disebut tawassul. Cuma di lau masyarakat kubur mega salah-salam nasabak to langsung milau opo nganu aja mula saya apumu kay pure pak ba ini tanda-tanda manitum kan begitu. Itu tidak paham dia. Itu yang disebut tawassut. Meminta langsung kepada orang yang meninggal disebut tawassut. Meminta Allah, meminta kepada Allah hal yang sama yang diberikan kepada orang mulia, orang wali, maka itu disebut tawassul. Guru kayak Jabdur Rahman Ambodale itu meludahi sumur, berubah airnya menjadi jernih, hilang asinnya. Itu berkahnya sampai sekarang masih mengalir. Ulama itu punya. Ya kewali Pak pasti entah. Kalau bukan tongkatnya yang dia tancapkan di situ, pasti ada sumur. Karena dia doakan langsung dengan mata airnya. Dia koloni nana ekotu, loni mak jene tawe, kemudian dia mengambil airnya dia minum, itu sudah dia minum doanya para wali. Nyana tenak kada guruta kalau ada pondok pesantren nang kawalyo kutilalang namu wairinun nami minum wade engkau baraka. Karena dia sudah doakan, siapa yang meminum air sumur ini, maka aku doakan, dia akan mendapatkan keberkahan dari Allah. Cuma kita biasa anak belakangan, ambil simpelnya, tutup saja. Begitu. Itu kita biasa, karena tidak jarang orang mau kaji itu. Para ulama itu pasti punya. Guru Kiai Jabdur Rahman Ambodale ketika tinggal di Golaka Utara, ada kampung di situ namanya Lemetusa, tempatnya Kahar Musakar.
Pada saat coklat pertama dia tanam, itu keluar air dari situ dia doakan. Dan itu tidak pernah berhenti mengalir. Jadi itu wali Pak, itu karamahnya. Kalau orang biasa, kalau orang khusus diberikan kelebihan, maka dia maunah. Kalau ulama, kalau wali disebut karamah, kalau nabi disebut mukjizat. Kopas sulap disebut istidraj. Jadi ya kong katau dia nama kanja agama nangka kelebihan nama kada makmur ilmu kebatinan itu bukan karamah, tapi itu adalah istidraj. Pak berena pong Allah Ta'ala nasabari pede mabela ko pamasiri. Jadi ya lengi tapi semakin Allah benci. Dan itu menjadi siksaan kelak dari kemudian. Wali itu diberikan karamah. Magai nasabaiyatu wali Bapak Ibu sekalian memang hadiah diberikan oleh Allah karena ibadahnya ibadah khusus. Yaqidi waji'imi jamah. Kalau para wali itu mulai dari sunnah sampai adab-adab itu dia jaga. Denan rekodena jenne tidak memotong kuku kecuali dia dalam keadaan ada wudhu. Itu para wali. Magina dena tokba na rekodega jenne na karena kuku yang terlepas dari tubuh dalam keadaan ada wudhu, itu kuku tidak akan pernah berhenti berzikir hingga dia hancur. Dia tidak akan makan dalam keadaan junub. Itu. Jadi kuali, yo pokoknya dia nggak biasa. Dia nggak biasa. Jenekna dia tidak akan sembarang. Itu menjaga betul. Itu biar jalannya ulama itu beda. Makanya kita bersyukur, saya sering sampaikan, kalau ada makam wali seperti itu, hendaknya kita ziarahi. Karena makanya Allah Ta'ala sesungguhnya para wali-wali Allah itu tidak mati di sisi Allah. Waktu siar yang paling bagus kalau mengikuti sunnah Nabi itu malam Jumat. Jam 11, jam 12 malam ke makam, nanti menjelang subuh baru pulang. Kalau mau ikut sunnah Nabi, asabak Nabi Rasulullah itu siara di pekuburan Baki itu jam 12 malam. Nanti kembali itu menjelang subuh. Makanya di subuh Jumat itu dia sujud tilawah, membaca 2 surah, Alif Lam Mim Tanzilu dengan Al-Insan. Itu alasannya. Cuma kita ziarah kubur ya mas selfie. Sekarang kan orang ziarah kubur imannya tidak bertambah. Jadi Nabi kita nasuruh ke masyarakat kubur supaya tak tambah tepat tak tambah meto tepat Pak. Kau nggak tahu masyarakat kubur jadi di sete 2 menit. Sendirian di kubur jam 12 malam sampai subuh. Degaga nasi bawang. Pasti dia yakini maka ada makotoma tu komateka. Itulah yang menyebabkan kita akan lupa dengan dunia, akan ingat kematian.
Ya miko tolo masyarakat kubur marombongan apa masil pikada foto jolo. Angkat tangan begini baru dipoto. Baru kasih masuk di Facebook. Semoga kuburnya dilapangkan. Agak lapang. Ada milau doang. Ini kan jadi masalah. Ya. Sesekali ziarah Pak di malam Jumat. Saya rasakan betul itu ziarah di malam Jumat. Ya tiap biasa Pak, jarang nggak masyarakat kubur. Saya orang yang paling malas ziarah kubur. Dulu. Ketika masih belajar di pondok itu malas. Bahkan makuliah nak kuju pandang, saya malas. Nanti belajar tasawuf baru ziarah kubur. Jadi kalau ada mengatakan ziarah kubur itu bid'ah, suruh baca hadis. Rasulullah itu setiap minggu, setiap malam Jumat itu dia ziarah. Magina di Jumat, Rasulullah mengatakan setiap malam Jumat ruhnya orang-orang muslim yang telah wafat dikembalikan oleh Allah ke kuburnya. Itu setiap malam Jumat. Bukan ke rumahnya, dikembalikan ke kuburnya. Itu makanya kita ziarah karena dia ada, ruhnya kan ada. Adab ziarah itu kan ada. Cuma saya sebenarnya begini Pak. Kadangkala itu di satu daerah biasa katuma pikir kenapa kita ini tidak membuat satu pemakaman ulama. Kenapa? Di tempat-tempat tertentu kita bikin pemakaman ulama. Artinya nareko angka tau pandrita mate kuri bawah sehingga orang mudah ziarahi. Padahal tidak luas Pak. Nangka tanah si diare. Itu sudah bisa. Ya nangka guru tak tahu pandrita tak meninggal, makamkan di situ. Kumpulkan di situ sehingga mudah kita ziarahi. Ini kan yang tidak ada. Makanya guru Profesor Dr. Nasaruddin Umar kemarin ketika terpilih di Asadia, aklamasi itu, beliau mengatakan harus ada sebenarnya pemakaman khusus ulama Asadia. Ya. Supaya mudah diziarahi. Cuma ini ya makoro, ya mito masyara biasa kometa maramalang, butin paru masyara toy, di orang malepak tawe masyara, butin paru masyara. Kenapa pengantin baru disuruh siara? Pas malam pertama pernikahan selesai hari ini, besoknya itu siara kubur. Itu tradisi ulama. Mereka tahu makan adega dan lelena. Tidak ada. Karena dia tidak paham. Kenapa orang yang pengantin baru magi buat timparan suruh masyarakat kubur? Saya pernah tanyakan Pak. Dan ulama itu jawab. Aganasam. Sebelum berhubungan dengan istrimu, kau ziarah ke ulama dulu. Sebelum kau sentuh istrimu, kau ziarah ke ulama. Doakan wali itu. Kemudian kau minta berkah kepada Allah. Ipong talenga kasih barakah. Anak-anak dan keturunanku talengi buat barakah. Pada barakah angkai talengi tau pandrita. Itu yang disebut tawassul. Cuma di lau masyarakat kubur mega salah-salang. Nasabat to langsung nilaw. Opo ngano. Aja mula saya apo mo. Kaya puri pa ba ini. Tanda-tanda man itum mo.
Kan begitu. Itu ndak paham dia. Itu yang disebut tawassut. Meminta langsung kepada orang yang meninggal disebut tawassut. Meminta kepada Allah hal yang sama yang diberikan kepada orang mulia, orang wali, maka itu disebut tawassul. Guru Kiai Abdul Rahman Ambodale itu meludahi sumur, berubah airnya menjadi jernih, hilang asinnya. Itu berkahnya sampai sekarang masih mengalir. Ulama itu punya. Ya kewali Pak pasti entah. Kalau bukan tongkatnya yang dia tancapkan di situ, pasti ada sumur. Karena dia doakan langsung dengan mata airnya. Jadi ya kalau ni nana tu, loni mak jene tahu, kemudian dia mengambil airnya dia minum, itu sudah dia minum doanya para wali. Nyana tenak kada guru tak, kalau ada pondok pesantren nangka walyu kutilalang namu wai rinun nami minum wade engkau baraka, karena dia sudah doakan siapa yang meminum air sumur ini maka aku doakan dia akan mendapatkan keberkahan dari Allah. Cuma kita biasa anak belakangan ambil simpelnya, tutup saja. Begitu. Itu kita biasalah, karena tidak jarang orang mau kaji itu. Para ulama itu pasti punya. Guru Kiai Abdul Rahman Ambodale ketika tinggal di Golaka Utara, ada kampung di situ namanya Lemetusa, tempatnya Kahar Musakkar. Pada saat coklat pertama dia tanam, itu keluar air dari situ dia doakan, dan itu tidak pernah berhenti mengalir. Jadi itu wali Pak, itu karamahnya. Kalau orang biasa, kalau orang khusus diberikan kelebihan, maka dia maunah. Kalau ulama, kalau wali disebut karamah, kalau nabi disebut mukjizat, kopas sulap disebut istidraj. Jadi ya kong katau dia nama kanja agama nangka kelebihan nama kada makmur ilmu kebatinan, itu bukan karamah. Tapi itu adalah istidraj. Pak berena pun Allah Ta'ala nasabari pedek mabela ko pambasiri. Jadi ya lengi tapi semakin Allah benci. Dan itu menjadi siksaan kelak dari kemudian. Wali itu diberikan karamah. Magai nasabaiyatu wali Bapak Ibu sekalian memang hadiah diberikan oleh Allah karena ibadahnya ibadah khusus. Yakini wajib ini jamaah. Kalau para wali itu mulai dari sunnah sampai adab-adab itu dia jaga. Denan rekodena jenne, tidak memotong kuku kecuali dia dalam keadaan ada wudhu. Itu para wali. Magina dena tokba na rekodega jenena, karena kuku yang terlepas dari tubuh dalam keadaan ada wudhu, itu kuku tidak akan pernah berhenti berzikir hingga dia hancur. Dia tidak akan makan dalam keadaan junub. Jadi kuali, yo pokoknya dia nggak biasa. Dia nggak biasa. Jenekna dia tidak akan sembarang. Itu menjaga betul.
Itu biar jalannya ulama itu beda. Makanya kita bersyukur, saya sering sampaikan, kalau ada makam wali seperti itu, hendaknya kita ziarahi. Karena makanya Allah Ta'ala sesungguhnya para wali-wali Allah itu tidak mati di sisi Allah. Waktu syiar yang paling bagus kalau mengikuti sunnah Nabi itu malam Jumat. Jam 11, jam 12 malam ke makam, nanti menjelang subuh baru pulang. Kalau mau ikut sunnah Nabi, asbab Nabi Rasulullah itu siara di pekuburan Baki itu jam 12 malam. Nanti kembali itu menjelang subuh. Makanya di subuh Jumat itu dia sujud tilawah, membaca 2 surah, Alif Lam Mim Tanzilu dengan Al-Insan. Itu alasannya. Cuma kita ziarah kubur ya mas selfie. Sekarang kan orang ziarah kubur imannya tidak bertambah. Jadi ya Nabi tanah suruh ke masyarakat kubur supaya tak tambah tepat tak tambah meto tepat pak. Kau nggak tahu masyarakat kubur jadi di sate 2 menit. Sendirian dikubur jam 12 malam sampai subuh degaga nasi bawang, pasti dia yakini maka ada makoto matu komateka. Itulah yang menyebabkan kita akan lupa dengan dunia, akan ingat kematian. Ya mikotolo masyarakat kubur marombongan apa masel pikada foto jolo. Angkat tangan begini baru dipoto, baru dikasih masuk di Facebook. Semoga kuburnya dilapangkan. Agak lapang. Ada milau doang. Ini kan jadi masalah. Ya. Sesekali ziarah Pak di malam Jumat. Saya rasakan betul itu ziarah di malam Jumat. Ya tidak biasa Pak, jarang masyarakat kubur. Saya orang yang paling malas ziarah kubur. Dulu. Ketika masih belajar di pondok itu malas. Bahkan kuliah nak kuju pandang, saya malas. Nanti belajar tasawuf baru ziarah kubur. Jadi kalau ada mengatakan ziarah kubur itu bid'ah, suruh baca hadis. Rasulullah itu setiap minggu, setiap malam Jumat itu dia ziarah. Maginawan di Jumat, Rasulullah mengatakan setiap malam Jumat ruhnya orang-orang muslim yang telah wafat dikembalikan oleh Allah ke kuburnya. Itu setiap malam Jumat. Bukan ke rumahnya, dikembalikan ke kuburnya. Itu makanya kita ziarah karena dia ada, ruhnya kan ada. Adab ziarah itu kan ada. Cuma saya sebenarnya begini Pak, kadangkala itu di satu daerah biasa katuma pikir, kenapa kita ini tidak membuat satu pemakaman ulama? Kenapa? Di tempat-tempat tertentu kita bikin pemakaman ulama. Artinya nareko angka tau pandrita mate kuri bawah sehingga orang mudah ziarahi. Padahal tidak luas Pak, nangka tanah si diare itu sudah bisa. Ya nangka guru tak tahu pandrita tak meninggal, makamkan di situ, kumpulkan di situ sehingga mudah kita ziarahi.
Ini kan yang tidak ada. Makanya guru Profesor Dr. Nasaruddin Umar kemarin ketika terpilih di Asadia, aklamasi itu, beliau mengatakan harus ada sebenarnya pemakaman khusus ulama Asadia. Ya. Supaya mudah diziarahi. Cuma ini ya makoro, ya mito masyara biasa kometa maramalang, butin paru masyara toy, di orang malepak tawe masyara, butin paru masyara. Kenapa pengantin baru disuruh siara? Pas malam pertama pernikahan selesai hari ini, besoknya itu siara kubur. Itu tradisi ulama. Mega tahu makan adega dan lelena. Tidak ada. Karena dia tidak paham. Kenapa orang yang pengantin baru magi buat timparin suruh masyarakat kubur? Saya pernah tanyakan Pak. Dan ulama itu jawab. Agak nasam. Sebelum berhubungan dengan istrimu, kau ziarah ke ulama dulu. Sebelum kau sentuh istrimu, kau ziarah ke ulama. Doakan wali itu. Kemudian kau minta berkah kepada Allah. Ibu talenga kasih barakah. Anak-anak dan keturunanku talengi buat barakah. Pada barakah angkai talengi tau pandrita. Itu yang disebut tawassul. Cuma di lau masyarakat kubur mega salah-salang. Nasabak tu langsung milau. Opo nganu. Aja mula saya apumu, kay puri pa ba ini, tanda-tanda manitum kan begitu. Itu ndak paham dia. Itu yang disebut tawassut. Meminta langsung kepada orang yang meninggal disebut tawassut. Meminta Allah, meminta kepada Allah hal yang sama yang diberikan kepada orang mulia, orang wali, maka itu disebut tawassul. Guru Ki Abdul Rahman Ambodale itu meludahi sumur, berubah airnya menjadi jernih, hilang asinnya. Itu berkahnya sampai sekarang masih mengalir. Ulama itu punya. Ya kau wali Pak pasti entah. Kalau bukan tongkatnya yang dia tancapkan di situ, pasti ada sumur. Karena dia doakan langsung dengan mata airnya. Dia koloni nana elkotu, loni mak jene tawe, kemudian dia mengambil airnya, dia minum, itu sudah dia minum doanya para wali. Nyana tenak kada guruta kalau ada pondok pesantren nangka walyu kutilalang namu wai rinun nami minum wade engkau baraka karena dia sudah doakan siapa yang meminum air sumur ini maka aku doakan dia akan mendapatkan keberkahan dari Allah. Cuma kita biasa anak belakangan ambil simpelnya tutup saja. Begitu. Itu kita biasa karena tidak jarang orang mau kaji itu. Para ulama itu pasti punya. Guru Ki Abdul Rahman Ambodale ketika tinggal di Golaka Utara, ada kampung di situ namanya Lemetusa, tempatnya Kahar Musakar. Pada saat coklat pertama dia tanam, dia tanam itu keluar air dari situ dia doakan dan itu tidak pernah berhenti mengalir. Jadi itu wali Pak, itu keramahnya. Kalau orang biasa, kalau orang khusus diberikan kelebihan, maka dia maunah. Kalau ulama, kalau wali disebut karamah, kalau nabi disebut mukjizat.
Kopas sulap disebut istidraj. Jadi ya kong katau dia nama kanja agama nangka kelebihan nama kada makmur ilmu kebatinan itu bukan karamah, tapi itu adalah istidraj. Pak berena pun Allah Ta'ala nasabari pede mabela ko pamasiri. Jadi ya lengi tapi semakin Allah benci. Dan itu menjadi siksaan kelak dari kemudian. Wali itu diberikan karamah. Magai nasabaiyatu wali Bapak Ibu sekalian memang hadiah diberikan oleh Allah karena ibadahnya ibadah khusus. Yakidi wajib mijamah. Kalau para wali itu mulai dari sunnah sampai adab-adab itu dia jaga. Denan rekodena jenne. Tidak memotong kuku kecuali dia dalam keadaan ada wudhu. Itu para wali. Magina dena tokba na rekodega jenena karena kuku yang terlepas dari tubuh dalam keadaan ada wudhu, itu kuku tidak akan pernah berhenti berzikir hingga dia hancur. Dia tidak akan makan dalam keadaan junub. Itu. Jadi kuali, yo pokoknya dia nggak biasa. Dia nggak biasa. Jenekna dia tidak akan sembarang. Itu menjaga betul. Itu biar jalannya ulama itu beda. Makanya kita bersyukur, saya sering sampaikan, kalau ada makam wali seperti itu, hendaknya kita ziarahi. Karena makanya Allah Ta'ala sesungguhnya para wali-wali Allah itu tidak mati di sisi Allah. Waktu siar yang paling bagus kalau mengikuti sunnah Nabi itu malam Jumat. Jam 11, jam 12 malam ke makam, nanti menjelang subuh baru pulang. Kalau mau ikut sunnah Nabi, asbab Nabi Rasulullah itu siara di pekuburan Baki itu jam 12 malam. Nanti kembali itu menjelang subuh. Makanya di subuh Jumat itu dia sujud tilawah, membaca 2 surah, Alif Lam Mim Tanzilu dengan Al-Insan. Itu alasannya. Cuma kita secara kubur ya selfie. Sekarang kan orang ziarah kubur imannya tidak bertambah. Jadi Nabi nak suruh ke masyarakat kubur supaya tak tambah tak tambah meto tapai pak kong katau masyarakat kubur jadi di sate 2 menit. Sendirian dikubur jam 12 malam sampai subuh. Degaga nasi bawang. Pasti dia yakini maka ada makoto matu komateka. Itulah yang menyebabkan kita akan lupa dengan dunia, akan ingat kematian. Ya mikotolo masyarakat buru marombongan apa masel pikada foto jolo. Angkat tangan begini baru dipoto. Baru dikasih masuk di Facebook. Semoga kuburnya dilapangkan. Agak lapang. Ada bilau doang. Kan ini masalah. Ya. Sesekali ziarah Pak di malam Jumat. Saya rasakan betul itu ziarah di malam Jumat. Ya tidak biasa Pak, jarang nggak masyarakat kubur. Saya orang yang paling malas ziarah kubur. Dulu. Ketika masih belajar di pondok itu malas.
Bahkan kuliah nak kuju pandang, saya malas. Nanti belajar tasawuf baru ziarah kubur. Jadi kalau ada mengatakan ziarah kubur itu bid'ah, suruh baca hadis. Rasulullah itu setiap minggu, setiap malam Jumat itu dia ziarah. Maginawan di Jumat, Rasulullah mengatakan setiap malam Jumat ruhnya orang-orang muslim yang telah wafat oleh Allah ke kuburnya. Itu setiap malam Jumat. Bukan ke rumahnya, dikembalikan ke kuburnya. Itu makanya kita ziarah karena dia ada, ruhnya kan ada. Adab ziarah itu kan ada. Cuma saya sebenarnya begini Pak, kadangkala itu di satu daerah biasa katuma pikir, kenapa kita ini tidak membuat satu pemakaman ulama? Kenapa? Di tempat-tempat tertentu kita bikin pemakaman ulama. Artinya nareko angkat atau pandrita mate kuri bawah sehingga orang mudah ziarahi. Padahal tidak luas Pak, nangka tanah si diare. Itu sudah bisa. Ya nangka guru tak tahu pandrita tak meninggal, makamkan di situ, kumpulkan di situ, sehingga mudah kita ziarahi. Ini kan yang tidak ada. Makanya guru Profesor Dr. Nasaruddin Umar kemarin ketika terpilih di Asadia, aklamasi itu, beliau mengatakan harus ada sebenarnya pemakaman khusus ulama Asadiyah. Ya. Supaya mudah diziarahi. Cuma ini ya makoro, ya mito masyara biasa kometa maramalang, butin paru masyara toy. Di orang malepak tawe masyarah, botim paru masyarah. Kenapa pengantin baru disuruh siarah? Pas malam pertama pernikahan selesai hari ini, besoknya itu siarah kubur. Itu tradisi ulama. Mega tahu makan adega ada lelena, tidak ada, karena dia tidak paham. Kenapa orang yang pengantin baru, magi buat timparan suruh masyarakat kubur? Saya pernah tanyakan Pak, dan ulama itu jawab. Agak nasam, sebelum berhubungan dengan istrimu, kau ziarah ke ulama dulu. Sebelum kau sentuh istrimu, kau ziarah ke ulama. Doakan wali itu, kemudian kau minta berkah kepada Allah. Ipuang talenga kasih baraka anak-anak dan keturunanku talengi puak baraka pada baraka angkai talengi tau pandrita. Itu yang disebut tawassul. Cuma di lau masyarakat kubur mega salah-salang nasabat tolal sumilau opuang anu aja mula saya apumu kay puri pak ba ini tanda-tanda manitum kan begitu. Itu ndak paham dia. Itu yang disebut tawassut. Meminta langsung kepada orang yang meninggal disebut tawassut. Meminta Allah, meminta kepada Allah hal yang sama yang diberikan kepada orang mulia, orang wali, maka itu disebut tawassul. Guruta kayak Abdul Rahman Ambodale itu meludahi sumur, berubah airnya menjadi jernih, hilang asinnya. Itu berkahnya sampai sekarang masih mengalir. Ulama itu punya.
Ya kewali Pak pasti angka. Kalau bukan tongkatnya yang dia tancapkan di situ, pasti ada sumur. Karena dia doakan langsung dengan mata airnya. Jadi ya kalau ni nana tu, loni mak jene tahu, kemudian dia mengambil airnya dia minum, itu sudah dia minum doanya para wali. Nyana tunak kada gurutta, kalau ada pondok pesantren nang kawalyo kutilalang namo wai rinun nami minum wade engkau baraka, karena dia sudah doakan siapa yang meminum air sumur ini maka aku doakan dia akan mendapatkan keberkahan dari Allah. Cuma kita biasa anak belakangan ambil simpelnya, tutup saja. Begitu. Itu kita biasa karena tidak jarang orang mau kaji itu. Para ulama itu pasti punya. Guru Ki Haji Abdul Rahman Amodale ketika tinggal di Kolaka Utara, ada kampung di situ namanya Lemetusa, tempatnya Kahar Musakar. Pada saat coklat pertama dia tanam, itu keluar air dari situ dia doakan, dan itu tidak pernah berhenti mengalir. Jadi itu wali Pak, itu karamahnya. Kalau orang biasa, kalau orang khusus diberikan kelebihan, maka dia maunah. Kalau ulama, kalau wali disebut karamah, kalau nabi disebut mukjizat, kopas sulap disebut istidraj. Jadi ya kong katau dia nama kanja agama nangka kelebihan nama kada makmur ilmu kebatinan, itu bukan karamah, tapi itu adalah istidraj. Pak berena pong Allah Ta'ala nasabari pede mabela ko pamasiri. Jadi ya lengi tapi semakin Allah benci. Dan itu menjadi siksaan kala dari kemudian. Wali itu diberikan karamah. Magai nasabaiyatu wali Bapak Ibu sekalian memang hadiah diberikan oleh Allah karena ibadahnya ibadah khusus. Yaqidi waji'ini jamah. Kalau para wali itu mulai dari sunnah sampai adab-adab itu dia jaga. Denan rekodena jenne, tidak memotong kuku kecuali dia dalam keadaan ada wudhu. Itu para wali. Magina dena tokba na rekodega jenne na, karena kuku yang terlepas dari tubuh dalam keadaan ada wudhu, itu kuku tidak akan pernah berhenti berzikir hingga dia hancur. Dia tidak akan makan dalam keadaan junub. Itu. Jadi kuali, yo pokoknya dia nggak biasa. Dia nggak biasa. Jenekna dia tidak akan sembarang. Itu menjaga betul. Itu biar jalannya ulama itu beda. Makanya kita bersyukur, saya sering sampaikan, kalau ada makam wali seperti itu, hendaknya kita ziarahi. Karena makanya Allah Ta'ala sesungguhnya para wali-wali Allah itu tidak mati di sisi Allah. Waktu siar yang paling bagus kalau mengikuti sunnah Nabi itu malam Jumat. Jam 11, jam 12 malam ke makam, nanti menjelang subuh baru pulang. Kalau mau ikut sunnah Nabi,
Sabak nabita Rasulullah itu siara di pekuburan Baki itu jam 12 malam. Nanti kembali itu menjelang subuh. Makanya di subuh Jumat itu dia sujud tilawah, membaca 2 surah, Alif Lam Mim Tanzilu dengan Al-Insan. Itu alasannya. Cuma kita siara kubur ya mas selfie. Sekarang kan orang ziarah kubur imannya tidak bertambah. Jadi Rona Bita nasuruh ke masyarakat kubur supaya tak tambah tepa tak tambah meto tepa pak. Kau nggak tahu masyarakat kubur jadi di sate 2 menit. Sendirian dikubur jam 12 malam sampai subuh. Degaga nasi bawang pasti dia yakini maka ada makoto matu komateka. Itulah yang menyebabkan kita akan lupa dengan dunia, akan ingat kematian. Ya mikotolo masyarakat kubur marombongan apa masel pikada foto jolo. Angkat tangan begini baru dipoto. Baru kasih masuk di Facebook. Semoga kuburnya dilapangkan. Agak lapang. Ada milau doang. Ini kan jadi masalah. Ya. Sesekali ziarah Pak di malam Jumat. Saya rasakan betul itu ziarah di malam Jumat. Ya tidak biasa Pak, jarang nggak masyarakat kubur. Saya orang yang paling malas ziarah kubur. Dulu. Ketika masih belajar di pondok itu malas. Bahkan makuliah nak kujuk pandang, saya malas. Nanti belajar tasawuf baru ziarah kubur. Jadi kalau ada mengatakan ziarah kubur itu bid'ah, suruh baca hadis. Rasulullah itu setiap minggu, setiap malam Jumat itu dia ziarah. Mainawan di Jumat, Rasulullah mengatakan setiap malam Jumat ruhnya orang-orang muslim yang telah wafat dikembalikan oleh Allah ke kuburnya. Itu setiap malam Jumat. Bukan ke rumahnya, dikembalikan ke kuburnya. Itu makanya kita ziarah karena dia ada, ruhnya kan ada. Adab ziarah itu kan ada. Cuma saya sebenarnya begini Pak, kadangkala itu di satu daerah biasa katu mapikir, kenapa kita ini tidak membuat satu pemakaman ulama? Kenapa? Di tempat-tempat tertentu kita bikin pemakaman ulama. Artinya nareko angka tau pandrita mate kuri bawah sehingga orang mudah ziarahi. Padahal tidak luas Pak, nangka tanah si diare. Itu sudah bisa. Ya nangka guru tak tahu pandrita tak meninggal, makamkan di situ. Kumpulkan di situ sehingga mudah kita ziarahi. Ini kan yang tidak ada. Makanya guru Profesor Dr. Nasaruddin Umar kemarin ketika terpilih di Asadia, aklamasi itu, beliau mengatakan harus ada sebenarnya pemakaman khusus ulama Asadiyah. Ya. Supaya mudah diziarahi. Cuma ini ya makoro, ya mito masyara biasa kometa maramalang. Butin paru masyara toy. Di orang malepak tahu masyara, botim paru masyara. Kenapa pengantin baru disuruh siara?
pas malam pertama pernikahan selesai hari ini, besoknya itu ziarah kubur. Itu tradisi ulama. Mereka tahu makna dega dan lelena. Tidak ada, karena dia tidak paham. Kenapa orang yang pengantin baru, magi buat timparin suruh masyarakat kubur? Saya pernah tanyakan Pak, dan ulama itu jawab. Agak nasam, sebelum berhubungan dengan istrimu, kau ziarah ke ulama dulu. Sebelum kau sentuh istrimu, kau ziarah ke ulama. Doakan wali itu. Kemudian kau minta berkah kepada Allah. Ipung talenga kasih baraka. Anak-anak dan keturunanku talengi buat baraka. Pada baraka angkai talengi atau pandrita. Itu yang disebut tawassul. Cuma di lau masyarakat kubur mega salah-salang. Nasabat to langsung milau. Opo ngano. Aja mula saya apumu. Kaya puri pak ba ini. Tanda-tanda manitumu. Kan begitu. Itu ndak paham dia. Itu yang disebut tawassut. Meminta langsung kepada orang yang meninggal. Disebut tawassut. Meminta Allah. Meminta kepada Allah. Hal yang sama yang diberikan kepada orang mulia, orang wali. Maka itu disebut tawassul. Guru Kiai Abdul Rahman Ambodale itu meludahi sumur, berubah airnya menjadi jernih, hilang asinnya. Itu berkahnya sampai sekarang masih mengalir. Ulama itu punya. Ya kewali Pak pasti yang tahu. Kalau bukan tongkatnya yang dia tancapkan di situ, pasti ada sumur. Karena dia doakan langsung dengan mata airnya. Dia kalau ni nana ekotu, loni mak jene tahu, kemudian dia mengambil airnya dia minum, itu sudah dia minum doanya para wali. Yang tenak kada guru tak kalau ada pondok pesantren nangka walyu kutilalang namu wai rinun nami minum wade engkau baraka. Karena dia sudah doakan, siapa yang meminum air sumur ini, maka aku doakan dia akan mendapatkan keberkahan dari Allah. Cuma kita biasa anak belakangan ambil simpelnya, tutup saja. Begitu. Itu kita biasa karena tidak jarang orang mau kaji itu. Para ulama itu pasti punya. Guru Kiai Abdul Rahman Ambodale ketika tinggal di Golaka Utara, ada kampung di situ namanya Lemetusa, tempatnya Kahar Musakar. Pada saat coklat pertama dia tanam, itu keluar air dari situ dia doakan, dan itu tidak pernah berhenti mengalir. Jadi itu wali Pak, itu keramahnya. Kalau orang biasa, kalau orang khusus diberikan kelebihan, maka dia maunah. Kalau ulama, kalau wali disebut karamah, kalau nabi disebut mukjizat. Kopas sulap disebut istidraj. Jadi ya kong katau dia nama kanja agama nangka kelebihan nama kada makmur ilmu kebatinan itu bukan karamah, tapi itu adalah istidraj. Pak berena pong Allah Ta'ala nasabari pede mabela ko pamasiri. Jadi ya lengi tapi semakin Allah benci. Dan itu menjadi siksaan kelak dari kemudian. Wali itu diberikan karamah. Magai nasabaiyatu wali Bapak Ibu sekalian memang hadiah diberikan oleh Allah.
karena ibadahnya ibadah khusus. Ya kini wajib mijamah. Kalau para wali itu mulai dari sunnah sampai adab-adab itu dia jaga. Denan rekodena jenne tidak memotong kuku kecuali dia dalam keadaan ada wudu. Itu para wali. Magina dena toba na rekodega jenne na karena kuku yang terlepas dari tubuh dalam keadaan ada wudu, itu kuku tidak akan pernah berhenti berzikir hingga dia hancur. Dia tidak akan makan dalam keadaan junub. Itu. Jadi kuali, yo pokoknya dia nggak biasa. Dia nggak biasa. Jenekna dia tidak akan sembarang. Itu menjaga betul. Itu biar jalannya ulama itu beda. Makanya kita bersyukur. Saya sering sampaikan, kalau ada makam wali seperti itu, hendaknya kita ziarahi. Karena makanya Allah Ta'ala sesungguhnya para wali-wali Allah itu tidak mati di sisi Allah. Waktu siar yang paling bagus kalau mengikuti sunnah Nabi itu malam Jumat. Jam 11, jam 12 malam ke makam, nanti menjelang subuh baru pulang. Kalau mau ikut sunnah Nabi, asbab Nabi Rasulullah itu siara di pekuburan Baki itu jam 12 malam. Nanti kembali itu menjelang subuh. Makanya di subuh Jumat itu dia sujud tilawah, membaca 2 surah, Alif Lam Mim Tanzilu dengan Al-Insan. Itu alasannya. Cuma kita siara kubur, ya mas selfie. Sekarang kan orang siara kubur imannya tidak bertambah. Jadi Rona Bita nasuruh ke masyarakat kubur supaya tak tambah tak tambah meto pak kong katau masyarakat kubur jadi di sate 2 menit. Sendirian dikubur jam 12 malam sampai subuh, degaga nasi bawang, pasti dia yakini maka ada makoto matu komateka. Itulah yang menyebabkan kita akan lupa dengan dunia, akan ingat kematian. Ya mikotolo masyarakat kubur marombongan apa masil pikada foto jolo. Angkat tangan begini baru dipoto, baru dikasih masuk di Facebook. Semoga kuburnya dilapangkan. Agak lapang. Ada milau doang. Ini kan jadi masalah. Ya. Sesekali ziarah Pak di malam Jumat. Saya rasakan betul itu ziarah di malam Jumat. Ya tidak biasa Pak, jarang masyarakat kubur. Saya orang yang paling malas ziarah kubur. Dulu. Ketika masih belajar di pondok itu malas. Bahkan kuliah nak kuju pandang, saya malas. Nanti belajar tasawuf baru ziarah kubur. Jadi kalau ada mengatakan ziarah kubur itu bid'ah, suruh baca hadis. Rasulullah itu setiap minggu, setiap malam Jumat itu dia ziarah. Maginawan di Jumat, Rasulullah mengatakan setiap malam Jumat ruhnya orang-orang muslim yang telah wafat dikembalikan oleh Allah ke kuburnya. Itu setiap malam Jumat. Bukan ke rumahnya, dikembalikan ke kuburnya.
Itu makanya kita ziarah karena dia ada, ruhnya kan ada. Adab ziarah itu kan ada. Nah, cuma saya sebenarnya begini Pak, kadangkala itu di satu daerah biasa katuma pikir, kenapa kita ini tidak membuat satu pemakaman ulama? Kenapa? Di tempat-tempat tertentu kita bikin pemakaman ulama. Artinya nareko angka tau pandrita mate kuri bawah sehingga orang mudah ziarahi. Padahal tidak luas Pak, nangka tanah si diare. Itu sudah bisa. Ya nangka guru tak tahu pandrita tak meninggal, makamkan di situ, kumpulkan di situ sehingga mudah kita ziarahi. Ini kan yang tidak ada. Makanya guru Profesor Dr. Nasaruddin Umar kemarin ketika terpilih di Asadia aklamasi itu, beliau mengatakan harus ada sebenarnya pemakaman khusus ulama Asadia. Ya. Supaya mudah diziarahi. Cuma ini ya makoro, ya mito masyara biasa kometa maramalang, butin paru masyara toy, di orang malepak tawe masyara, butin paru masyara. Kenapa pengantin baru disuruh siara? Pas malam pertama pernikahan selesai hari ini, besoknya itu siara kubur. Itu tradisi ulama. Mega tahu makan dega dan lelena. Tidak ada. Karena dia tidak paham. Kenapa orang yang pengantin baru magi buat timparin suruh masyarakat kubur? Saya pernah tanyakan Pak. Dan ulama itu jawab. Agak nasam. Sebelum berhubungan dengan istrimu, kau ziarah ke ulama dulu. Sebelum kau sentuh istrimu, kau ziarah ke ulama. Doakan wali itu. Kemudian kau minta berkah kepada Allah. Ipong talenga kasih barakah. Anak-anak dan keturunanku talengi puak barakah. Pada barakah angkai talengi tau pandrita. Itu yang disebut tawassul. Cuma di lau masyarakat kubur mega salah-salang. Nasabak to langsung milau. Opo ngano. Aja mula saya apumu, kay puri pa ba ini, tanda-tanda manitumu. Kan begitu. Itu ndak paham dia. Itu yang disebut tawassut. Meminta langsung kepada orang yang meninggal disebut tawassut. Meminta Allah, meminta kepada Allah hal yang sama yang diberikan kepada orang mulia, orang wali, maka itu disebut tawassul. Guru kayak Abdul Rahman Ambodale itu meludahi sumur, berubah airnya menjadi jernih, hilang asinnya. Itu berkahnya sampai sekarang masih mengalir. Ulama itu punya. Ya kau wali Pak pasti entah. Kalau bukan tongkatnya yang dia tancapkan di situ, pasti ada sumur. Karena dia doakan langsung dengan mata airnya. Dia koloni nana elkotu, loni mak jene tawe, kemudian dia mengambil airnya, dia minum, itu sudah dia minum doanya para wali. Nyana tunak kada guruta kalau ada pondok pesantren nangka walyu kutilalang namu wairinun namiminum wade engkau baraka karena dia sudah doakan siapa yang meminum air sumur ini maka aku doakan dia akan mendapatkan keberkahan dari Allah.
Cuma kita biasa anak belakangan ambil simpelnya, tutup saja. Begitu. Itu kita biasa karena tidak jarang orang mau kaji itu. Para ulama itu pasti punya. Guru Kiai Abdul Rahman Amodale ketika tinggal di Golaka Utara, ada kampung di situ namanya Lemetusa. Tempatnya Kahar Musakar. Pada saat coklat pertama dia tanam, itu keluar air dari situ, dia doakan, dan itu tidak pernah berhenti mengalir. Jadi itu wali Pak, itu keramahnya. Kalau orang biasa, kalau orang khusus diberikan kelebihan, maka dia maunah. Kalau ulama, kalau wali disebut karamah, kalau nabi disebut mukjizat, kopas sulap disebut istidraj. Jadi ya kong katau dia nama kanja agama nangka kelebihan nama kada makmur ilmu kebatinan, itu bukan karamah, tapi itu adalah istidraj. Pak berena pun Allah Ta'ala nasabari pede mabela ko pamasiri. Jadi ya lenggi tapi semakin Allah benci. Dan itu menjadi siksaan kelak dari kemudian. Wali itu diberikan karamah. Magai nasabaiyatu wali Bapak Ibu sekalian memang hadiah diberikan oleh Allah karena ibadahnya ibadah khusus. Yaqidi waji'i jamah. Kalau para wali itu mulai dari sunnah sampai adab-adab itu dia jaga. Denan rekodena jenne. Tidak memotong kuku kecuali dia dalam keadaan ada wudhu. Itu para wali. Magina dena tokba na rekodega jenena karena kuku yang terlepas dari tubuh dalam keadaan ada wudhu, itu kuku tidak akan pernah berhenti berzikir hingga dia hancur. Dia tidak akan makan dalam keadaan junub. Itu. Jadi kuali, yo pokoknya dia nggak biasa. Dia nggak biasa. Jenekna dia tidak akan sembarang. Itu menjaga betul. Itu biar jalannya ulama itu beda. Makanya kita bersyukur, saya sering sampaikan, kalau ada makam wali seperti itu, hendaknya kita ziarahi. Karena makanya Allah Ta'ala sesungguhnya para wali-wali Allah itu tidak mati di sisi Allah. Waktu siar yang paling bagus kalau mengikuti sunnah Nabi itu malam Jumat. Jam 11, jam 12 malam ke makam, nanti menjelang subuh baru pulang. Kalau mau ikut sunnah Nabi, asbab Nabi Rasulullah itu siara di pekuburan Baki itu jam 12 malam. Nanti kembali itu menjelang subuh. Makanya di subuh Jumat itu dia sujud tilawah, membaca 2 surah, Alif Lam Mim Tanzilu dengan Al-Insan. Itu alasannya. Cuma kita secara kubur ya mas selfie. Sekarang kan orang ziarah kubur imannya tidak bertambah. Jadi Nabi kita nak suruh ke masyarakat kubur supaya tak tambah
Tatamba meto tapai pak kong katau masyarakat kubur jadi di sate 2 menit. Sendirian dikubur jam 12 malam sampai subuh. Degaga nasi bawang pasti dia yakini maka ada makoto matu komateka. Itulah yang menyebabkan kita akan lupa dengan dunia, akan ingat kematian. Ya mikotolo masyarakat kubur marombongan apa masil pikada foto jolo. Angkat tangan begini baru dipoto. Baru dikasih masuk di Facebook. Semoga kuburnya dilapangkan. Agak lapang. Ada milau doang. Ini kan jadi masalah. Ya. Sesekali ziarah Pak di malam Jumat. Saya rasakan betul itu ziarah di malam Jumat. Ya tiap biasa Pak, jarang nggak masyarakat kubur. Saya orang yang paling malas ziarah kubur. Dulu. Ketika masih belajar di pondok itu malas. Bahkan makuliah nak kujuk pandang, saya malas. Nanti belajar tasawuf baru ziarah kubur. Jadi kalau ada mengatakan ziarah kubur itu bid'ah, suruh baca hadis. Rasulullah itu setiap minggu, setiap malam Jumat itu dia ziarah. Maginawan di Jumat, Rasulullah mengatakan setiap malam Jumat ruhnya orang-orang muslim yang telah wafat dikembalikan oleh Allah ke kuburnya. Itu setiap malam Jumat. Bukan ke rumahnya, dikembalikan ke kuburnya. Itu makanya kita ziarah karena dia ada, ruhnya kan ada. Adab ziarah itu kan ada. Cuma saya sebenarnya begini Pak, kadangkala itu di satu daerah biasa katuma pikir, kenapa kita ini tidak membuat satu pemakaman ulama? Kenapa? Di tempat-tempat tertentu kita bikin pemakaman ulama. Artinya nareko angka tau pandrita mate kuri bawah sehingga orang mudah ziarahi. Padahal tidak luas Pak, nangka tanah si diare. Itu sudah bisa. Ya nangka guru tak tahu pandrita tak meninggal, makamkan di situ. Kumpulkan di situ sehingga mudah kita ziarahi. Ini kan yang tidak ada. Makanya guru Profesor Dr. Nasaruddin Umar kemarin ketika terpilih di Asadia, aklamasi itu, beliau mengatakan harus ada sebenarnya pemakaman khusus ulama Asadiyah. Ya. Supaya mudah diziarahi. Cuma ini ya makoro, ya mito masyara biasa kometa maramalang. Butin paru masyara toy. Di orang malepak tawe masyara, botim paru masyara. Kenapa pengantin baru disuruh siara? Pas malam pertama pernikahan selesai hari ini, besoknya itu siara kubur. Itu tradisi ulama. Mega tahu makan dega ada lelena, tidak ada, karena dia tidak paham. Kenapa orang yang pengantin baru, magi buat timparan suruh masyarakat kubur. Saya pernah tanyakan Pak, dan ulama itu jawab. Agak nasam, sebelum berhubungan dengan istrimu, kau ziarah ke ulama dulu. Sebelum kau sentuh istrimu, kau ziarah ke ulama. Doakan wali itu, kemudian kau minta berkah kepada Allah.
Ipuak talenga kasih baraka. Anak-anak dan keturunanku talengi puak baraka. Pada baraka angkai talengi tau pandrite. Itu yang disebut tawassul. Cuma di lau masyarakat guru mega salah-salang. Nasabak tolal sumilau. Opo nganu. Aja mula saya apumu. Kaya puri pak ba ini. Tanda-tanda manitum. Kan begitu. Itu ndak paham dia. Itu yang disebut tawassul. Meminta langsung kepada orang yang meninggal disebut tawassul. Meminta Allah, meminta kepada Allah hal yang sama yang diberikan kepada orang mulia, orang wali, maka itu disebut tawassul. Guru Kiai Abdul Rahman Ambodale itu meludahi sumur, berubah airnya menjadi jernih, hilang asinnya. Itu berkahnya sampai sekarang masih mengalir. Ulama itu punya. Ya kewali pak pasti entah. Kalau bukan tongkatnya yang dia tancapkan di situ, pasti ada sumur. Karena dia doakan langsung dengan mata airnya. Dia koloni nana ekotu, loni mak jene tawe, kemudian dia mengambil airnya dia minum, itu sudah dia minum doanya para wali. Nyana tenak kada gurutta kalau ada pondok pesantren nang kawalyo kotilalang namo wai rinun nami minum wade engkau baraka. Karena dia sudah doakan, siapa yang meminum air sumur ini, maka aku doakan, dia akan mendapatkan keberkahan dari Allah. Cuma kita biasa anak belakangan, ambil simpelnya, tutup saja. Begitu. Itu kita biasa, karena tidak jarang orang mau kaji itu. Para ulama itu pasti punya. Guru Kiai Abdul Rahman Ambodale ketika tinggal di Golaka Utara, ada kampung di situ namanya Lemetusa, tempatnya Kahar Musakar. Pada saat coklat pertama dia tanam, itu keluar air dari situ dia doakan, dan itu tidak pernah berhenti mengalir. Jadi itu wali pak, itu karamahnya. Kalau orang biasa, kalau orang khusus diberikan kelebihan, maka dia maunah. Kalau ulama, kalau wali disebut karamah, kalau nabi disebut mukjizat, kopas sulap disebut istidraj. Jadi ya kong katau dia nama kanja agama nangka kelebihan nama kada makmur ilmu kebatinan itu bukan karamah, tapi itu adalah istidraj. Pak berena pong Allah Ta'ala nasabari pede mabela ko pamasili. Jadi ya lengi tapi semakin Allah benci. Dan itu menjadi siksaan kelak dari kemudian. Wali itu diberikan karamah. Magai nasabaiyatu wali Bapak Ibu sekalian memang hadiah diberikan oleh Allah karena ibadahnya ibadah khusus. Yaqidi waji'imi jamah. Kalau para wali itu mulai dari sunnah sampai adab-adab itu dia jaga. Denan rekodena jenne, tidak memotong kuku kecuali dia dalam keadaan ada wudhu. Itu para wali. Magina dena tokba na rekodega jenne na, karena kuku yang terlepas dari tubuh dalam keadaan ada wudhu, itu kuku tidak akan pernah berhenti berzikir hingga dia hancur.
Dia tidak akan makan dalam keadaan junub. Itu. Jadi kuali, yo pokoknya dia nggak biasa. Dia nggak biasa. Jenekna dia tidak akan sembarang. Itu menjaga betul. Itu biar jalannya ulama itu beda. Makanya kita bersyukur. Saya sering sampaikan, kalau ada makam wali seperti itu, hendaknya kita ziarahi. Karena makanya Allah Ta'ala, sesungguhnya para wali-wali Allah itu tidak mati di sisi Allah. Waktu siar yang paling bagus kalau mengikuti sunnah Nabi itu malam Jumat. Jam 11, jam 12 malam ke makam, nanti menjelang subuh baru pulang. Kalau mau ikut sunnah Nabi, asbab Nabi Rasulullah itu siara di pekuburan Baki itu jam 12 malam. Nanti kembali itu menjelang subuh. Makanya di subuh Jumat itu dia sujud tilawah, membaca 2 surah, Alif Lam Mim Tanzilu dengan Al-Insan. Itu alasannya. Cuma kita ziarah kubur ya mas selfie. Sekarang kan orang ziarah kubur imannya tidak bertambah. Jadi Nabi tanah suruh ke masyarakat kubur supaya tak tambah tepat tak tambah meto tepat pak. Kau nggak tahu masyarakat kubur jadi di sate 2 menit sendirian di kubur jam 12 malam sampai subuh. Degaga nasi bawang. Pasti dia yakini maka ada makoto matu komateka. Itulah yang menyebabkan kita akan lupa dengan dunia, akan ingat kematian. Ya mikotolo masyarakat kubur marombongan apa masel pikada foto jolo. Angkat tangan begini baru dipoto. Baru kasih masuk di Facebook. Semoga kuburnya dilapangkan. Agak lapang. Ada milau doang. Ini kan jadi masalah. Ya. Sesekali ziarah Pak di malam Jumat. Saya rasakan betul itu ziarah di malam Jumat. Ya tidak biasa Pak, jarang nggak masyarakat kubur. Saya orang yang paling malas ziarah kubur. Dulu. Ketika masih belajar di pondok itu malas. Bahkan kuliah nak kuju pandang, saya malas. Nanti belajar tasawuf baru ziarah kubur. Jadi kalau ada mengatakan ziarah kubur itu bid'ah, suruh baca hadis. Rasulullah itu setiap minggu, setiap malam Jumat itu dia ziarah. Maginawan di Jumat, Rasulullah mengatakan setiap malam Jumat ruhnya orang-orang muslim yang telah wafat dikembalikan oleh Allah ke kuburnya. Itu setiap malam Jumat. Bukan ke rumahnya, dikembalikan ke kuburnya. Itu makanya kita ziarah karena dia ada, ruhnya kan ada. Adab ziarah itu kan ada. Cuma saya sebenarnya begini Pak, kadang-kala itu di satu daerah biasa katuma pikir kenapa kita ini tidak membuat satu pemakaman ulama. Kenapa? Di tempat-tempat tertentu kita bikin pemakaman ulama. Artinya nareko angka tau pandrita mate kuri bawah sehingga orang mudah ziarahi.
Padahal tidak luas, Pak. Nangka tanah si diare. Itu sudah bisa. Ya nangka guru tak tahu pandrita tak meninggal, makamkan di situ. Kumpulkan di situ. Sehingga mudah kita ziarahi. Ini kan yang tidak ada. Makanya guru Profesor Dr. Nasaruddin Umar kemarin ketika terpilih di Asadia, aklamasi itu, beliau mengatakan harus ada sebenarnya pemakaman khusus ulama Asadia. Ya. Supaya mudah diziarahi. Cuma ini ya makoro, ya mito masyara biasa kometa maramalang, butin paru masyara toy. Di orang malepak tawe masyara, botim paru masyara. Kenapa pengantin baru disuruh siara? Pas malam pertama pernikahan selesai hari ini, besoknya itu siara kubur. Itu tradisi ulama. Mega tahu makan adega dan lelena, tidak ada, karena dia tidak paham. Kenapa orang yang pengantin baru, magi botim paru suruh masyarakat kubur. Saya pernah tanyakan Pak, dan ulama itu jawab. Aganasam, sebelum berhubungan dengan istrimu, kau ziarah ke ulama dulu. Sebelum kau sentuh istrimu, kau ziarah ke ulama. Doakan wali itu, kemudian kau minta berkah kepada Allah. Ipuang talenga kasih baraka anak-anak dan keturunanku talengi puak baraka pada baraka angkai talengi to pandrite. Itu yang disebut tawassul. Cuma di lo masyarakat kubur mega salah-salang nasabak to langsung milo opo ngano aja mula saya apumu kay pure pa ba ini tanda-tanda manitum kan begitu. Itu tidak paham dia. Itu yang disebut tawassut. Meminta langsung kepada orang yang meninggal disebut tawassut. Meminta Allah, meminta kepada Allah hal yang sama yang diberikan kepada orang mulia, orang wali, maka itu disebut tawassul. Kayak Jabdur Rahman Ambodale itu meludahi sumur, berubah airnya menjadi jernih, hilang asinnya. Itu berkahnya sampai sekarang masih mengalir. Ulama itu punya. Ya kewali Pak pasti entah. Kalau bukan tongkatnya yang dia tancapkan di situ, pasti ada sumur. Karena dia doakan langsung dengan mata airnya. Dia kolonnya nana elkotu, loni mak jene tawe, kemudian dia mengambil airnya dia minum, itu sudah dia minum doanya para wali. Nyana tenak kada guruta kalau ada pondok pesantren nangka walyu kutilalang namu wai rinun nami minum wade engkau baraka. Karena dia sudah doakan, siapa yang meminum air sumur ini, maka aku doakan, dia akan mendapatkan keberkahan dari Allah. Cuma kita biasa anak belakangan, ambil simpelnya, tutup saja. Begitu. Itu kita biasa, karena tidak jarang orang mau kaji itu. Para ulama itu pasti punya. Guru Kiai Jabdur Rahman Ambodale ketika tinggal di Golaka Utara, ada kampung di situ namanya Lemetusa, tempatnya Kahar Musakar. Pada saat coklat pertama dia tanam, itu keluar air dari situ dia doakan, dan itu tidak pernah berhenti mengalir. Jadi itu wali Pak, itu keramahnya.
Kalau orang biasa, kalau orang khusus diberitahu diberikan kelebihan, maka dia maunah. Kalau ulama, kalau wali disebut karamah, kalau nabi disebut mukjizat. Kopas sulap disebut istidraj. Jadi ya kong katau dia nama kanja agama nangka kelebihan nama kada makmur ilmu kebatinan itu bukan karamah, tapi itu adalah istidraj. Pak berena pong Allah Ta'ala nasabari pede mabela ko pamasiri. Jadi ya lengi tapi semakin Allah benci. Dan itu menjadi siksaan kelak dari kemudian. Wali itu diberikan karamah. Magai nasabaiyatu wali Bapak Ibu sekalian memang hadiah diberikan oleh Allah karena ibadahnya ibadah khusus. Yakidi waji'imi jamah. Kalau para wali itu mulai dari sunnah sampai adab-adab itu dia jaga. Denan rekodena jenne tidak memotong kuku kecuali dia dalam keadaan ada wudhu. Itu para wali. Magina dena toba na rekodega jenne na karena kuku yang terlepas dari tubuh dalam keadaan ada wudhu, itu kuku tidak akan pernah berhenti berzikir hingga dia hancur. Dia tidak akan makan dalam keadaan junub. Itu. Jadi kuali, yo pokoknya dia nggak biasa. Dia nggak biasa. Jenekna dia tidak akan sembarang. Itu menjaga betul. Itu biar jalannya ulama itu beda. Makanya kita bersyukur, saya sering sampaikan, kalau ada makam wali seperti itu, hendaknya kita ziarahi. Karena makanya Allah Ta'ala sesungguhnya para wali-wali Allah itu tidak mati di sisi Allah. Waktu siar yang paling bagus kalau mengikuti sunnah Nabi itu malam Jumat. Jam 11, jam 12 malam ke makam, nanti menjelang subuh baru pulang. Kalau mau ikut sunnah Nabi, asabak Nabi Rasulullah itu siara di pekuburan Baki itu jam 12 malam. Nanti kembali itu menjelang subuh. Makanya di subuh Jumat itu dia sujud tilawah, membaca 2 surah, Alif Lam Mim Tanzilu dengan Al-Insan. Itu alasannya. Cuma kita ziarah kubur ya mas selfie. Sekarang kan orang ziarah kubur imannya tidak bertambah. Jadi ya Nabi na suruh ke masyarakat kubur supaya tak tambah tak tambah meto tapai pak kong katau masyarakat kubur jadi di sate 2 menit. Sendirian di kubur jam 12 malam sampai subuh degaga nasi bawang. Pasti dia yakini maka ada makoto matu komateka. Itulah yang menyebabkan kita akan lupa dengan dunia, akan ingat kematian. Ya mikotolo masyarakat kubur marombongan apa masel pikada foto jolo. Angkat tangan begini baru dipoto. Baru dikasih masuk di Facebook. Semoga kuburnya dilapangkan. Agak lapang. Ada milau doang. Ini kan jadi masalah.
Sesekali ziarah Pak di malam Jumat. Saya rasakan betul itu ziarah di malam Jumat. Ya tiap biasa Pak, jarang nggak ziarah kubur. Saya orang yang paling malas ziarah kubur. Dulu. Ketika masih belajar di pondok itu malas. Bahkan kuliah nak kuju pandang, saya malas. Nanti belajar tasawuf baru ziarah kubur. Jadi kalau ada mengatakan ziarah kubur itu bid'ah, suruh baca hadis. Rasulullah itu setiap minggu, setiap malam Jumat itu dia ziarah. Magina wani Jumat, Rasulullah mengatakan setiap malam Jumat ruhnya orang-orang muslim yang telah wafat dikembalikan oleh Allah ke kuburnya. Itu setiap malam Jumat. Bukan ke rumahnya, dikembalikan ke kuburnya. Itu makanya kita ziarah karena dia ada, ruhnya kan ada. Adab ziarah itu kan ada. Cuma saya sebenarnya begini Pak, kadangkala itu di satu daerah biasa katuma pikir, kenapa kita ini tidak membuat satu pemakaman ulama? Kenapa? Di tempat-tempat tertentu kita bikin pemakaman ulama. Artinya nareko angka tau pandrita mate kuri bawah sehingga orang mudah ziarahi. Padahal tidak luas Pak, nangka tanah si diare. Itu sudah bisa. Ya nangka guru tak tahu pandrita tak meninggal, makamkan di situ, kumpulkan di situ sehingga mudah kita ziarahi. Ini kan yang tidak ada. Makanya guru Profesor Dr. Nasaruddin Umar kemarin ketika terpilih di Asadia aklamasi itu, beliau mengatakan harus ada sebenarnya pemakaman khusus ulama Asadia. Ya. Supaya mudah diziarahi. Cuma ini ya makoro, ya mito masyara biasa kometa maramalang, butin paru masyara toy, di orang malepak tawe masyara, butin paru masyara. Kenapa pengantin baru disuruh ziarah? Pas malam pertama pernikahan selesai hari ini, besoknya itu ziarah kubur. Itu tradisi ulama. Mega tahu makan adega dan lelena. Tidak ada. Karena dia tidak paham. Kenapa orang yang pengantin baru magi buat timparan suruh masyarakat kubur? Saya pernah tanyakan Pak, dan ulama itu jawab. Agak nasam, sebelum berhubungan dengan istrimu, kau ziarah ke ulama dulu. Sebelum kau sentuh istrimu, kau ziarah ke ulama. Doakan wali itu, kemudian kau minta berkah kepada Allah. Ipuang talenga kasih barakah anak-anak dan keturunanku talengi puak barakah pada barakah angkai talengi tau pandrita. Itu yang disebut tawassul. Cuma di lau masyarakat kubur mega salah-salam nasabak tolal sumilau opo nganu aja mula saya apumu kay puri pa ba ini tanda-tanda manitumu kan begitu. Itu ndak paham dia. Itu yang disebut tawassut, meminta langsung kepada orang yang meninggal disebut tawassut. Meminta Allah, meminta kepada Allah hal yang sama yang diberikan kepada orang mulia, orang wali,
maka itu disebut tawassul. Guru Kiai Abdul Rahman Ambodale itu meludahi sumur, berubah airnya menjadi jernih, hilang asinnya. Itu berkahnya sampai sekarang masih mengalir. Ulama itu punya. Ya kewali Pak pasti entah. Kalau bukan tongkatnya yang dia tancapkan di situ, pasti ada sumur. Karena dia doakan langsung dengan mata airnya. Dia koloni nana elkotu, loni mak jene tawe, kemudian dia mengambil airnya, dia minum, itu sudah dia minum doanya para wali. Nyana tenak kada gurutta, kalau ada pondok pesantren nangka walyu kutilalang namu wai rinun nami minum wade engkau baraka, karena dia sudah doakan siapa yang meminum air sumur ini maka aku doakan dia akan mendapatkan keberkahan dari Allah. Cuma kita biasa anak belakangan ambil simpelnya, tutup saja. Begitu. Itu kita biasa karena tidak jarang orang mau kaji itu. Para ulama itu pasti punya. Guru Kiai Abdul Rahman Ambodale ketika tinggal di Golaka Utara, ada kampung di situ namanya Lemetusa, tempatnya Kahar Musakar. Pada saat coklat pertama dia tanam, itu keluar air dari situ, dia doakan, dan itu tidak pernah berhenti mengalir. Itu. Jadi itu wali Pak, itu keramahnya. Kalau orang biasa, kalau orang khusus diberikan kelebihan, maka dia maunah. Kalau ulama, kalau wali disebut karamah, kalau nabi disebut mukjizat, kopas sulap disebut istidraj. Jadi ya kong katau dia nama kanja agama nangka kelebihan nama kada makmur ilmu kebatinan, itu bukan karamah, tapi itu adalah istidraj. Pak berena po Allah Ta'ala nasabari pede mabela ko pamasiri. Jadi ya lengi tapi semakin Allah benci. Dan itu menjadi siksaan kelak dari kemudian. Wali itu diberikan karamah. Magai nasabaiyatu wali Bapak Ibu sekalian memang hadiah diberikan oleh Allah karena ibadahnya ibadah khusus. Yaqidi waji'imi jamah. Kalau para wali itu mulai dari sunnah sampai adab-adab itu dia jaga. Denan rekodena jenne, tidak memotong kuku kecuali dia dalam keadaan ada wudhu. Itu para wali. Magina dena tokba na rekodega jenne na, karena kuku yang terlepas dari tubuh dalam keadaan ada wudhu, itu kuku tidak akan pernah berhenti berzikir hingga dia hancur. Dia tidak akan makan dalam keadaan junub. Itu. Jadi kuali, yo pokoknya dia nggak biasa. Dia nggak biasa. Jenekna dia tidak akan sembarang. Itu menjaga betul. Itu biar jalannya ulama itu beda. Makanya kita bersyukur, saya sering sampaikan, kalau ada makam wali seperti itu, hendaknya kita ziarahi. Karena makanya Allah Ta'ala sesungguhnya para wali-wali Allah itu tidak mati di sisi Allah.
waktu siar yang paling bagus kalau mengikuti sunnah Nabi itu malam Jumat. Jam 11, jam 12 malam ke makam, nanti menjelang subuh baru pulang. Kalau mau ikut sunnah Nabi, asbab Nabi Rasulullah itu siara di pekuburan Baki itu jam 12 malam. Nanti kembali itu menjelang subuh. Makanya di subuh Jumat itu dia sujud tilawah, membaca 2 surah, Alif Lam Mim Tanzilu dengan Al-Insan. Itu alasannya. Cuma kita siara kubur ya mas selfie. Sekarang kan orang ziarah kubur imannya tidak bertambah. Jadi yero Nabi na suruh ke masyarakat kubur supaya tak tambah tak tambah meto tapai pak kong katau masyarakat kubur jadi di sate 2 wani. Sendirian di kubur jam 12 malam sampai subuh. Degaga nasi bawang pasti dia yakini maka ada makoto matu komateka. Itulah yang menyebabkan kita akan lupa dengan dunia, akan ingat kematian. Ya mikotolo masyarakat kubur marombongan apa masel pikada foto jolo. Angkat tangan begini baru dipoto. Baru dikasih masuk di Facebook. Semoga kuburnya dilapangkan. Agak lapang. Ada milau doang. Kan ini masalah. Ya. Sesekali ziarah Pak di malam Jumat. Saya rasakan betul itu ziarah di malam Jumat. Ya tidak biasa Pak, jarang masyarakat kubur. Saya orang yang paling malas ziarah kubur. Dulu. Ketika masih belajar di pondok itu malas. Bahkan kuliah nak kujuk pandang, saya malas. Nanti belajar tasawuf baru ziarah kubur. Jadi kalau ada mengatakan ziarah kubur itu bid'ah, suruh baca hadis. Rasulullah itu setiap minggu, setiap malam Jumat itu dia ziarah. Maginawan di Jumat, Rasulullah mengatakan setiap malam Jumat ruhnya orang-orang muslim yang telah wafat dikembalikan oleh Allah ke kuburnya. Itu setiap malam Jumat. Bukan ke rumahnya, dikembalikan ke kuburnya. Itu makanya kita ziarah karena dia ada, ruhnya kan ada. Adab ziarah itu kan ada. Cuma saya sebenarnya begini Pak, kadang-kala itu di satu daerah biasa katuma pikir kenapa kita ini tidak membuat satu pemakaman ulama. Kenapa? Di tempat-tempat tertentu kita bikin pemakaman ulama. Artinya nareko angka tau pandrita mate kuri bawah sehingga orang mudah ziarahi. Padahal tidak luas Pak. Nangka tanah si diare. Itu sudah bisa. Ya nangka guru tak tahu pandrita tak meninggal, makamkan di situ. Kumpulkan di situ sehingga mudah kita ziarahi. Ini kan yang tidak ada. Makanya guru Profesor Dr. Nasaruddin Umar kemarin ketika terpilih di Asadia, aklamasi itu, beliau mengatakan harus ada sebenarnya pemakaman khusus ulama Asadiyah. Ya. Supaya mudah diziarahi.
Cuma ini ya makoro, ya mito masyara biasa kometa maramalang, butin paru masyara toy, di orang malepak tawe masyara, butin paru masyara. Kenapa pengantin baru disuruh siara? Pas malam pertama pernikahan selesai hari ini, besoknya itu siara kubur. Itu tradisi ulama. Mereka tahu makan adega dan lelena. Tidak ada. Karena dia tidak paham. Kenapa orang yang pengantin baru magi buat timparin suruh masyarakat kubur? Saya pernah tanyakan Pak. Dan ulama itu jawab. Agak nasam. Sebelum berhubungan dengan istrimu, kau ziarah ke ulama dulu. Sebelum kau sentuh istrimu, kau ziarah ke ulama. Doakan wali itu. Kemudian kau minta berkah kepada Allah. Ibu, talenga kasih barakah. Anak-anak dan keturunanku talengi buat barakah. Pada barakah angkai talengi atau pandrite. Itu yang disebut tawassul. Cuma di lau masyarakat kubur mega salah-salang. Nasabat tolal sumilau. Opo ngano. Aja mula saya apumu. Kaya puri pak ba ini. Tanda-tanda manitum. Kan begitu. Itu tidak paham dia. Itu yang disebut tawassut. Meminta langsung kepada orang yang meninggal. Disebut tawassut. Meminta Allah. Meminta kepada Allah. Hal yang sama yang diberikan kepada orang mulia, orang wali, maka itu disebut tawassul. Guru Kiai Abdul Rahman Ambodale itu meludahi sumur, berubah airnya menjadi jernih, hilang asinnya. Itu berkahnya sampai sekarang masih mengalir. Ulama itu punya. Ya kewali Pak pasti entah. Kalau bukan tongkatnya yang dia tancapkan di situ, pasti ada sumur. Karena dia doakan langsung dengan mata airnya. Dia koloni nana ekotu, loni mak jene tawe, kemudian dia mengambil airnya, dia minum, itu sudah dia minum doanya para wali. Nyana tunak kada guruta kalau ada pondok pesantren nang kawalyo kutilalang namo wai rinun nami minum wade engkau baraka karena dia sudah doakan siapa yang meminum air sumur ini maka aku doakan dia akan mendapatkan keberkahan dari Allah. Cuma kita biasa anak belakangan ambil simpelnya tutup saja. Begitu. Itu kita biasa karena tidak jarang orang mau kaji itu. Para ulama itu pasti punya. Guru Kiai Abdul Rahman Ambodale ketika tinggal di Golaka Utara, ada kampung di situ namanya Lemetusa, tempatnya Kahar Musakar. Pada saat coklat pertama dia tanam, itu keluar air dari situ dia doakan dan itu tidak pernah berhenti mengalir. Jadi itu wali Pak, itu keramahnya. Kalau orang biasa, kalau orang khusus diberikan kelebihan, maka dia maunah. Kalau ulama, kalau wali disebut karamah, kalau nabi disebut mukjizat, kopas sulap disebut istidraj. Jadi ya kong katau dia nama kanja agama nangka kelebihan nama kada makmur ilmu kebatinan itu bukan karamah. Tapi itu adalah istidraj. Pak berena pong Allah Ta'ala nasabari pede mabela ko pamasili.
Jadi dia lenggi tapi semakin Allah benci. Dan itu menjadi siksaan kala dari kemudian. Wali itu diberikan karamah. Magai nasabaiyatu wali Bapak Ibu sekalian memang hadiah diberikan oleh Allah karena ibadahnya ibadah khusus. Yaqidi waji'imi jamah. Kalau para wali itu mulai dari sunnah sampai adab-adab itu dia jaga. Denan rekodena jenne. Tidak memotong kuku kecuali dia dalam keadaan ada wudhu. Itu para wali. Magina dena toba na rekodega jenena karena kuku yang terlepas dari tubuh dalam keadaan ada wudhu, itu kuku tidak akan pernah berhenti berzikir hingga dia hancur. Dia tidak akan makan dalam keadaan junub. Itu. Jadi kuali, yo pokoknya dia nggak biasa. Dia nggak biasa. Jenekna dia tidak akan sembarang. Itu menjaga betul. Itu biar jalannya ulama itu beda. Makanya kita bersyukur, saya sering sampaikan, kalau ada makam wali seperti itu, hendaknya kita ziarahi. Karena makanya Allah Ta'ala sesungguhnya para wali-wali Allah itu tidak mati di sisi Allah. Waktu siar yang paling bagus kalau mengikuti sunnah Nabi itu malam Jumat. Jam 11, jam 12 malam ke makam, nanti menjelang subuh baru pulang. Kalau mau ikut sunnah Nabi, asbab Nabi Rasulullah itu siara di pekuburan Baki itu jam 12 malam. Nanti kembali itu menjelang subuh. Makanya di subuh Jumat itu dia sujud tilawah, membaca 2 surah, Alif Lam Mim Tanzilu dengan Al-Insan. Itu alasannya. Cuma kita ziarah kubur ya mas selfie. Sekarang kan orang ziarah kubur imannya tidak bertambah. Jadi Nabi kita nasuruh ke masyarakat kubur supaya tak tambah tepat tak tambah meto tepat pak. Kau nggak tahu masyarakat kubur jadi di sate 2 menit. Sendirian di kubur jam 12 malam sampai subuh. Degaga nasi bawang. Pasti dia yakini maka ada makoto matu komateka. Itulah yang menyebabkan kita akan lupa dengan dunia, akan ingat kematian. Ya mikotolo masyarakat kubur marombongan apa masel pikada foto jolo. Angkat tangan begini baru dipoto. Baru dikasih masuk di Facebook. Semoga kuburnya dilapangkan. Agak lapang. Ada milau doang. Ini kan jadi masalah. Ya. Sesekali ziarah Pak di malam Jumat. Saya rasakan betul itu ziarah di malam Jumat. Ya tidak biasa Pak, jarang nggak masyarakat kubur. Saya orang yang paling malas ziarah kubur. Dulu. Jika masih belajar di pondok itu malas. Bahkan kuliah nak kujuk pandang, saya malas. Nanti belajar tasawuf baru ziarah kubur. Jadi kalau ada mengatakan ziarah kubur itu bid'ah, suruh baca hadis. Rasulullah itu setiap minggu, setiap malam Jumat itu dia ziarah.
Magi nawan di Jumat, Rasulullah mengatakan setiap malam Jumat ruhnya orang-orang muslim yang telah wafat dikembalikan oleh Allah ke kuburnya. Itu setiap malam Jumat. Bukan ke rumahnya, dikembalikan ke kuburnya. Itu makanya kita ziarah karena dia ada, ruhnya kan ada. Adab ziarah itu kan ada. Nah, cuma saya sebenarnya begini Pak, kadangkala itu di satu daerah biasa katuma pikir kenapa kita ini tidak membuat satu pemakaman ulama. Kenapa? Di tempat-tempat tertentu kita bikin pemakaman ulama. Artinya nareko angka tau pandrita mate kuri bawah sehingga orang mudah ziarahi. Padahal tidak luas Pak, nangka tanah si diare. Itu sudah bisa. Ya nangka guru tak tahu pandrita tak meninggal, makamkan di situ. Kumpulkan di situ sehingga mudah kita ziarahi. Ini kan yang tidak ada. Makanya guru tak Profesor Dr. Nasaruddin Umar kemarin ketika terpilih di Asadia, aklamasi itu, beliau mengatakan harus ada sebenarnya pemakaman khusus ulama Asadiyah. Ya. Supaya mudah diziarahi. Cuma ini ya makoro, ya mito masyara biasa kometa maramalang. Butin paru masyara toy. Di orang malepak tawe masyara, botim paru masyara. Kenapa pengantin baru disuruh siara? Pas malam pertama pernikahan selesai hari ini, besoknya itu siara kubur. Itu tradisi ulama. Mega tahu makan adega ada lelena, tidak ada, karena dia tidak paham. Kenapa orang yang pengantin baru, magi buat timparan suruh masyarakat kubur. Saya pernah tanyakan Pak, dan ulama itu jawab. Agak nasam, sebelum berhubungan dengan istrimu, kau ziarah ke ulama dulu. Sebelum kau sentuh istrimu, kau ziarah ke ulama. Doakan wali itu, kemudian kau minta berkah kepada Allah. Ipuang talenga kasih baraka anak-anak dan keturunanku talengi puak baraka pada baraka angkai talengi tau pandrita. Itu yang disebut tawassul. Cuma di lau masyarakat kubur mega salah-salang nasabat tolal sumilau opuang anu aja mula saya apumu kay puri pak ba ini tanda-tanda manitum kan begitu. Itu tidak paham dia. Itu yang disebut tawassul. Meminta langsung kepada orang yang meninggal disebut tawassul. Meminta Allah, meminta kepada Allah hal yang sama yang diberikan kepada orang mulia, orang wali, maka itu disebut tawassul. Kayak Jabir Rahman Ambodale itu meludahi sumur, berubah airnya menjadi jernih, hilang asinnya. Itu berkahnya sampai sekarang masih mengalir. Ulama itu punya. Ya kewali Pak pasti entah. Kalau bukan tongkatnya yang dia tancapkan di situ, pasti ada sumur. Karena dia doakan langsung dengan mata airnya. Dia kolonnya nana elkotu, loni mak jene tawe, kemudian dia mengambil airnya dia minum, itu sudah dia minum doanya para wali.
Nyanatunak kada gurutta kalau ada pondok pesantren nang kawalyo kutilalang namu wai rinun namiminum wade engkau baraka, karena dia sudah doakan siapa yang meminum air sumur ini maka aku doakan dia akan mendapatkan keberkahan dari Allah. Cuma kita biasa anak belakangan ambil simpelnya, tutup saja. Begitu. Itu kita biasalah karena tidak jarang orang mau kaji itu. Para ulama itu pasti punya. Guru Ki Haji Abdul Rahman Amodale ketika tinggal di Golaka Utara, ada kampung di situ namanya Lemetusa, tempatnya Kahar Musakkar. Pada saat coklat pertama dia tanam, itu keluar air dari situ dia doakan, dan itu tidak pernah berhenti mengalir. Jadi itu wali Pak, itu karamahnya. Kalau orang biasa, kalau orang khusus diberikan kelebihan, maka dia maunah. Kalau ulama, kalau wali disebut karamah, kalau nabi disebut mukjizat, kopas sulap disebut istidraj. Jadi ya kong katau dia nama kanja agama nangka kelebihan nama kada makmur ilmu kebatinan, itu bukan karamah, tapi itu adalah istidraj. Pak berena pong Allah Ta'ala nasabari pede mabela ko pamasiri. Jadi ya lengi tapi semakin Allah benci, dan itu menjadi siksaan kala dari kemudian. Wali itu diberikan karamah. Magai nasabaiyatu wali Bapak Ibu sekalian memang hadiah diberikan oleh Allah karena ibadahnya ibadah khusus. Yakidi waji'imi jamah. Kalau para wali itu mulai dari sunnah sampai adab-adab itu dia jaga. Denan rekodena jenne, tidak memotong kuku kecuali dia dalam keadaan ada wudhu. Itu para wali. Magina dena tokba na rekodega jenne na, karena kuku yang terlepas dari tubuh dalam keadaan ada wudhu, itu kuku tidak akan pernah berhenti berzikir hingga dia hancur. Dia tidak akan makan dalam keadaan junub. Itu. Jadi kuali, yo pokoknya dia nggak biasa. Dia nggak biasa. Jenekna dia tidak akan sembarang. Itu menjaga betul. Itu biar jalannya ulama itu beda. Makanya kita bersyukur, saya sering sampaikan, kalau ada makam wali seperti itu, hendaknya kita ziarahi. Karena makanya Allah Ta'ala sesungguhnya para wali-wali Allah itu tidak mati di sisi Allah. Waktu siar yang paling bagus kalau mengikuti sunnah Nabi itu malam Jumat. Jam 11, jam 12 malam ke makam, nanti menjelang subuh baru pulang. Kalau mau ikut sunnah Nabi, asbab Nabi Rasulullah itu siara di pekuburan Baki itu jam 12 malam. Nanti kembali itu menjelang subuh. Makanya di subuh Jumat itu dia sujud tilawah, membaca 2 surah, Alif Lam Mim Tanzilu dengan Al-Insan. Itu alasannya.
Cuma kita ziarah kubur ya mas selfie. Sekarang kan orang ziarah kubur imannya tidak bertambah. Jadi rona bita nasuruh ke masyarakat kubur supaya tak tambah tepat tak tambah meto tepat pak. Kau nggak tahu masyarakat kubur jadi di sate 2 menit sendirian di kubur jam 12 malam sampai subuh degaga nasi bawang. Pasti dia yakini maka ada makoto matu komateka. Itulah yang menyebabkan kita akan lupa dengan dunia, akan ingat kematian. Ya mikotolo masyarakat kubur marombongan apa masel pikada foto jolo. Angkat tangan begini baru dipoto. Baru dikasih masuk di Facebook. Semoga kuburnya dilapangkan. Agak lapang. Ada milau doang. Ini kan jadi masalah. Ya. Sesekali ziarah Pak di malam Jumat. Saya rasakan betul itu ziarah di malam Jumat. Ya tiap biasa Pak, jarang nggak masyarakat kubur. Saya orang yang paling malas ziarah kubur. Dulu. Ketika masih belajar di pondok itu malas. Bahkan kuliah nak kuju pandang, saya malas. Nanti belajar tasawuf baru ziarah kubur. Jadi kalau ada mengatakan ziarah kubur itu bid'ah, suruh baca hadis. Rasulullah itu setiap minggu, setiap malam Jumat itu dia ziarah. Magi nawan di Jumat, Rasulullah mengatakan setiap malam Jumat ruhnya orang-orang muslim yang telah wafat dikembalikan oleh Allah ke kuburnya. Itu setiap malam Jumat. Bukan ke rumahnya, dikembalikan ke kuburnya. Itu makanya kita ziarah karena dia ada, ruhnya kan ada. Adab ziarah itu kan ada. Cuma saya sebenarnya begini Pak, kadangkala itu di satu daerah biasa katuma pikir kenapa kita ini tidak membuat satu pemakaman ulama. Kenapa? Di tempat-tempat tertentu kita bikin pemakaman ulama. Artinya nareko angka tau pandrita mate kuri bawah sehingga orang mudah ziarahi. Padahal tidak luas Pak. Nangka tanah si diare. Itu sudah bisa. Ya nangka guru tak tahu pandrita tak meninggal, makamkan di situ. Kumpulkan di situ sehingga mudah kita ziarahi. Ini kan yang tidak ada. Makanya guru tak Profesor Dr. Nasaruddin Umar kemarin ketika terpilih di Asadia, aklamasi itu, beliau mengatakan harus ada sebenarnya pemakaman khusus ulama Asadiyah. Ya. Supaya mudah diziarahi. Cuma ini ya makoro, ya mito masyara biasa kometa maramalang. Butin paru masyara toy. Di orang malepak tahu masyarah botim paru masyarah. Kenapa pengantin baru disuruh ziarah? Pas malam pertama pernikahan selesai hari ini, besoknya itu ziarah kubur. Itu tradisi ulama. Mega tahu makan dega dan lelena tidak ada karena dia tidak paham. Kenapa orang yang pengantin baru, magi botim baru disuruh masyarakat kubur. Saya pernah tanyakan Pak, dan ulama itu jawab.
Aganasam, sebelum berhubungan dengan istrimu, kau ziarah ke ulama dulu. Sebelum kau sentuh istrimu, kau ziarah ke ulama. Doakan wali itu. Kemudian kau minta berkah kepada Allah. Ipuang talenga kasih baraka. Anak-anak dan keturunanku talengi puak baraka. Pada baraka angkai talengi tau pandrita. Itu yang disebut tawassul. Cuma di lau masyarakat kuburu mega salah-salang. Nasabak to langsung milau. Opo ngano. Aja mula saya apumu. Kaya puri pak ba ini. Tanda-tanda manitumu. Kan begitu. Itu ndak paham dia. Itu yang disebut tawassut. Meminta langsung kepada orang yang meninggal. Disebut tawassut. Meminta Allah. Meminta kepada Allah. Hal yang sama yang diberikan kepada orang mulia, orang wali. Maka itu disebut tawassul. Guru Kiai Abdul Rahman Ambodale itu meludahi sumur, berubah airnya menjadi jernih, hilang asinnya. Itu berkahnya sampai sekarang masih mengalir. Ulama itu punya. Ya kewali pak pasti entah. Kalau bukan tongkatnya yang dia tancapkan di situ, pasti ada sumur. Karena dia doakan langsung dengan mata airnya. Dia kolonnya nana ekotu, loni mak jene tawe, kemudian dia mengambil airnya, dia minum, itu sudah dia minum doanya para wali. Nyana tunak kada guruta, kalau ada pondok pesantren nangka walyu kutilalang, namu wairinun nami minum wade engkau baraka. Karena dia sudah doakan, siapa yang meminum air sumur ini, maka aku doakan dia akan mendapatkan keberkahan dari Allah. Cuma kita biasa anak belakangan ambil simpelnya, tutup saja. Begitu. Itu kita biasa karena tidak jarang orang mau kaji itu. Para ulama itu pasti punya. Guru Kiai Abdul Rahman Ambodale ketika tinggal di Golaka Utara, ada kampung di situ namanya Lemetusa, tempatnya Kahar Musakar. Pada saat coklat pertama dia tanam, itu keluar air dari situ dia doakan, dan itu tidak pernah berhenti mengalir. Jadi itu wali pak, itu keramahnya. Kalau orang biasa, kalau orang khusus diberikan kelebihan, maka dia maunah. Kalau ulama, kalau wali disebut karamah, kalau nabi disebut mukjizat, kopas sulap disebut istidraj. Jadi ya kong katau dia nama kanja agama nangka kelebihan nama kada makmur ilmu kebatinan, itu bukan karamah, tapi itu adalah istidraj. Pak berena pong Allah Ta'ala nasabari pede mabela ko pamasiri. Jadi ya lengi tapi semakin Allah benci. Dan itu menjadi siksaan kelak dari kemudian. Wali itu diberikan karamah. Magai nasabaiyatu wali Bapak Ibu sekalian memang hadiah diberikan oleh Allah karena ibadahnya ibadah khusus. Yaqidi waji'i mijamah. Kalau para wali itu mulai dari sunnah sampai adab-adab itu dia jaga. Denan rekodena jenne, tidak memotong kuku kecuali dia dalam keadaan ada wudhu. Itu para wali.
Magina dena toba na rekodega jenena karena kuku yang terlepas dari tubuh dalam keadaan ada wudu, itu kuku tidak akan pernah berhenti berzikir hingga dia hancur. Dia tidak akan makan dalam keadaan junub. Jadi kuali, yo pokoknya dia nggak biasa. Dia nggak biasa. Jenekna dia tidak akan sembarang. Itu menjaga betul. Itu biar jalannya ulama itu beda. Makanya kita bersyukur. Saya sering sampaikan, kalau ada makam wali seperti itu, hendaknya kita ziarahi. Karena makanya Allah Ta'ala sesungguhnya para wali-wali Allah itu tidak mati di sisi Allah. Waktu siar yang paling bagus kalau mengikuti sunnah Nabi itu malam Jumat. Jam 11, jam 12 malam ke makam, nanti menjelang subuh baru pulang. Kalau mau ikut sunnah Nabi, asbab Nabi Rasulullah itu siara di pekuburan Baki itu jam 12 malam. Nanti kembali itu menjelang subuh. Makanya di subuh Jumat itu dia sujud tilawah, membaca 2 surah, Alif Lam Mim Tanzilu dengan Al-Insan. Itu alasannya. Cuma kita siara kubur ya mas selfie. Sekarang kan orang siara kubur imannya tidak bertambah. Jadi rona bita na suruh ke masyarakat kubur supaya tak tambah tepa tak tambah meto tepa pak kong katau masyarakat kubur jadi di sekte 2 bani. Sendirian dikubur jam 12 malam sampai subuh. Degaga nasi bawa pasti dia yakini maka ada makoto matu komateka. Itulah yang menyebabkan kita akan lupa dengan dunia, akan ingat kematian. Ya mikotolo masyarakat kubur marombongan apa masel pikada foto jolo. Angkat tangan begini baru dipoto, baru dikasih masuk di Facebook. Semoga kuburnya dilapangkan. Agak lapang. Ada milau doang. Ini kan jadi masalah. Sesekali ziarah Pak di malam Jumat. Saya rasakan betul itu ziarah di malam Jumat. Ya tidak biasa Pak, jarang nggak masyarakat kubur. Saya orang yang paling malas ziarah kubur. Dulu. Ketika masih belajar di pondok itu malas. Bahkan makuliah nak kujuk pandang, saya malas. Nanti belajar tasawuf baru ziarah kubur. Jadi kalau ada mengatakan ziarah kubur itu bid'ah, suruh baca hadis. Rasulullah itu setiap minggu, setiap malam Jumat itu dia ziarah. Ma'inawan di Jumat, Rasulullah mengatakan setiap malam Jumat ruhnya orang-orang muslim yang telah wafat dikembalikan oleh Allah ke kuburnya. Itu setiap malam Jumat. Bukan ke rumahnya, dikembalikan ke kuburnya. Itu makanya kita ziarah karena dia ada, ruhnya kan ada. Adab ziarah itu kan ada. Cuma saya sebenarnya begini Pak, kadangkala itu di satu daerah biasa katuma pikir kenapa kita ini
tidak membuat satu pemakaman ulama. Kenapa? Di tempat-tempat tertentu kita bikin pemakaman ulama. Artinya nareko angka tau pandrita mate kuri bawah sehingga orang mudah ziarahi. Padahal tidak luas, Pak. Nangka tanah si diare. Itu sudah bisa. Ya nangka guru tak tahu pandrita tak meninggal, makamkan di situ. Kumpulkan di situ sehingga mudah kita ziarahi. Ini kan yang tidak ada. Makanya guru Profesor Dr. Nasaruddin Umar kemarin ketika terpilih di Asadia, aklamasi itu, beliau mengatakan harus ada sebenarnya pemakaman khusus ulama Asadia. Ya. Supaya mudah diziarahi. Cuma ini ya makoro, ia mito masyara biasa kometa maramalang, butin paru masyara toy, di orang malepak tawe masyara, butin paru masyara. Kenapa pengantin baru disuruh siara? Pas malam pertama pernikahan selesai hari ini, besoknya itu siara kubur. Itu tradisi ulama. Mereka tahu makan adega ada lelena. Tidak ada. Karena dia tidak paham. Kenapa orang yang pengantin baru magi buat timparan suruh masyarakat kubur? Saya pernah tanyakan, Pak. Dan ulama itu jawab. Agak nasam. Sebelum berhubungan dengan istrimu, kau ziarah ke ulama dulu. Sebelum kau sentuh istrimu, kau ziarah ke ulama. Doakan wali itu. Kemudian kau minta berkah kepada Allah. Ibu, talenga kasih barakah. Anak-anak dan keturunanku talengi buat barakah. Pada barakah angkai talengi tau pandrita. Itu yang disebut tawassul. Cuma di lau masyarakat kubur mega salah-salang. Nasabak to langsung milau. Opo ngano. Aja mula saya apumu. Kaya puri pak ba ini. Tanda-tanda manitumu. Kan begitu. Itu tidak paham dia. Itu yang disebut tawassut. Meminta langsung kepada orang yang meninggal. Disebut tawassut. Meminta Allah. Meminta kepada Allah. Hal yang sama yang diberikan kepada orang mulia, orang wali, maka itu disebut tawassul. Guru kayak Abdul Rahman Ambodale itu meludahi sumur, berubah airnya menjadi jernih, hilang asinnya. Itu berkahnya sampai sekarang masih mengalir. Ulama itu punya. Ya kewali Pak pasti yang tahu. Kalau bukan tongkatnya yang dia tancapkan di situ, pasti ada sumur. Karena dia doakan langsung dengan mata airnya. Dia kolonnya nana ekotu, loni mak jene tawe, kemudian dia mengambil airnya, dia minum, itu sudah dia minum doanya para wali. Nyana tenak kada guruta kalau ada pondok pesantren nang kawalyo kutilalang namo wai rinun nami minum wade engkau baraka karena dia sudah doakan siapa yang meminum air sumur ini maka aku doakan dia akan mendapatkan keberkahan dari Allah. Cuma kita biasa anak belakangan ambil simpelnya tutup saja. Begitu. Itu kita biasa karena tidak jarang orang mau kaji itu. Para ulama itu pasti punya. Guru Kiai Abdul Rahman Ambodale ketika tinggal di Golaka Utara, ada kampung di situ namanya Lemetusa, tempatnya Kahar Musakar.
Pada saat coklat pertama dia tanam, itu keluar air dari situ dia doakan. Dan itu tidak pernah berhenti mengalir. Jadi itu wali Pak, itu karamahnya. Kalau orang biasa, kalau orang khusus diberikan kelebihan, maka dia maunah. Kalau ulama, kalau wali disebut karamah, kalau nabi disebut mukjizat. Kopas sulap disebut istidraj. Jadi ya kong katau dia nama kanja agama nangka kelebihan nama kada makmur ilmu kebatinan itu bukan karamah, tapi itu adalah istidraj. Pak berena pong Allah Ta'ala nasabari pede mabela ko pamasiri. Jadi ya lengi tapi semakin Allah benci. Dan itu menjadi siksaan kala dari kemudian. Wali itu diberikan karamah. Magai nasabaiyatu wali Bapak Ibu sekalian memang hadiah diberikan oleh Allah karena ibadahnya ibadah khusus. Yaqidi waji'imi jamah. Kalau para wali itu mulai dari sunnah sampai adab-adab itu dia jaga. Denan rekodena jenne, tidak memotong kuku kecuali dia dalam keadaan ada wudhu. Itu para wali. Magina dena tokba na rekodega jenne na, karena kuku yang terlepas dari tubuh dalam keadaan ada wudhu, itu kuku tidak akan pernah berhenti berzikir hingga dia hancur. Dia tidak akan makan dalam keadaan junub. Itu. Jadi kuali, yo pokoknya dia nggak biasa. Dia nggak biasa. Jenekna dia tidak akan sembarang. Itu menjaga betul. Itu biar jalannya ulama itu beda. Makanya kita bersyukur, saya sering sampaikan, kalau ada makam wali seperti itu, hendaknya kita ziarahi. Karena makanya Allah Ta'ala sesungguhnya para wali-wali Allah itu tidak mati di sisi Allah. Waktu siar yang paling bagus kalau mengikuti sunnah Nabi itu malam Jumat. Jam 11, jam 12 malam ke makam, nanti menjelang subuh baru pulang. Kalau mau ikut sunnah Nabi, asbab Nabi Rasulullah itu siara di pekuburan Baki itu jam 12 malam. Nanti kembali itu menjelang subuh. Makanya di subuh Jumat itu dia sujud tilawah, membaca 2 surah, Alif Lam Mim Tanzilu dengan Al-Insan. Itu alasannya. Cuma kita ziarah kubur ya mas selfie. Sekarang kan orang ziarah kubur imannya tidak bertambah. Jadi Nabi kita nasuruh ke masyarakat kubur supaya tak tambah tepat tak tambah meto tepat Pak. Kau nggak tahu masyarakat kubur jadi di sete 2 menit. Sendirian di kubur jam 12 malam sampai subuh. Degaga nasi bawang. Pasti dia yakini maka ada makotoma tu komateka. Itulah yang menyebabkan kita akan lupa dengan dunia, akan ingat kematian.
Ya miko tolo masyarakat kubur marombongan apa masil pikada foto jolo. Angkat tangan begini baru dipoto. Baru dikasih masuk di Facebook. Semoga kuburnya dilapangkan. Agak lapang. Ada milau doang. Ini kan jadi masalah. Ya. Sesekali ziarah Pak di malam Jumat. Saya rasakan betul itu ziarah di malam Jumat. Ya tiap biasa Pak, jarang nggak ziarah kubur. Saya orang yang paling malas ziarah kubur. Dulu. Ketika masih belajar di pondok itu malas. Bahkan kuliah nak kuju pandang, saya malas. Nanti belajar tasawuf baru ziarah kubur. Jadi kalau ada mengatakan ziarah kubur itu bid'ah, suruh baca hadis. Rasulullah itu setiap minggu, setiap malam Jumat itu dia ziarah. Ma'ina di Jumat, Rasulullah mengatakan setiap malam Jumat ruhnya orang-orang muslim yang telah wafat dikembalikan oleh Allah ke kuburnya. Itu setiap malam Jumat. Bukan ke rumahnya, dikembalikan ke kuburnya. Itu makanya kita ziarah karena dia ada, ruhnya kan ada. Adab ziarah itu kan ada. Cuma saya sebenarnya begini Pak. Kadangkala itu di satu daerah biasa katuma pikir kenapa kita ini tidak membuat satu pemakaman ulama. Kenapa? Di tempat-tempat tertentu kita bikin pemakaman ulama. Artinya nareko angka tau pandrita mate kuri bawah sehingga orang mudah ziarahi. Padahal tidak luas Pak. Nangka tanah si diare. Itu sudah bisa. Ya nangka gurut tak tahu pandrita tak meninggal, makamkan di situ. Kumpulkan di situ sehingga mudah kita ziarahi. Ini kan yang tidak ada. Makanya guru Profesor Dr. Nasaruddin Umar kemarin ketika terpilih di Asadia, aklamasi itu, beliau mengatakan harus ada sebenarnya pemakaman khusus ulama Asadia. Ya. Supaya mudah diziarahi. Cuma ini ya makoro, ya mito masyara biasa kometa maramalang, butin paru masyara toy, di orang malepak tawe masyara, butin paru masyara. Kenapa pengantin baru disuruh ziarah? Pas malam pertama pernikahan selesai hari ini, besoknya itu ziarah kubur. Itu tradisi ulama. Mereka tahu makan adega dan lelena. Tidak ada. Karena dia tidak paham. Kenapa orang yang pengantin baru magi buat timparan suruh masyarakat kubur? Saya pernah tanyakan Pak. Dan ulama itu jawab. Aganasam, sebelum berhubungan dengan istrimu, kau ziarah ke ulama dulu. Sebelum kau sentuh istrimu, kau ziarah ke ulama. Doakan wali itu. Kemudian kau minta berkah kepada Allah. Ipuang talenga kasih baraka. Anak-anak dan keturunanku talengi buat baraka. Pada baraka angkai talengi itu pandrita. Itu yang disebut tawassul. Cuma di lau masyarakat kubur mega salah-salang. Nasabat tolal sumilau. Opo ngano. Aja mula saya apomo. Kaya puri pak ba ini. Tanda-tanda manitum.
Kan begitu. Itu ndak paham dia. Itu yang disebut tawassut. Meminta langsung kepada orang yang meninggal disebut tawassut. Meminta kepada Allah hal yang sama yang diberikan kepada orang mulia, orang wali, maka itu disebut tawassul. Guru Kiai Abdul Rahman Ambodale itu meludahi sumur, berubah airnya menjadi jernih, hilang asinnya. Itu berkahnya sampai sekarang masih mengalir. Ulama itu punya. Ya kewali Pak pasti yang tah. Kalau bukan tongkatnya yang dia tancapkan di situ, pasti ada sumur. Karena dia doakan langsung dengan mata airnya. Dia kolonnya nana elkotu, loni mak jene tawe, kemudian dia mengambil airnya, dia minum, itu sudah dia minum doanya para wali. Nyana tenak kada gurutta, kalau ada pondok pesantren nangka walyu kutilalang namu wairinun nami minum wade engkau baraka, karena dia sudah doakan siapa yang meminum air sumur ini maka aku doakan dia akan mendapatkan keberkahan dari Allah. Cuma kita biasa anak belakangan ambil simpelnya, tutup saja. Begitu. Itu kita biasalah, karena tidak jarang orang mau kaji itu. Para ulama itu pasti punya. Guru Kiai Abdul Rahman Ambodale ketika tinggal di Golaka Utara, ada kampung di situ namanya Lemetusa, tempatnya Kahar Musakar. Pada saat coklat pertama dia tanam, itu keluar air dari situ, dia doakan, dan itu tidak pernah berhenti mengalir. Jadi itu wali Pak, itu keramahnya. Kalau orang biasa, kalau orang khusus diberikan kelebihan, maka dia maunah. Kalau ulama, kalau wali disebut karamah, kalau nabi disebut mukjizat, kopas sulap disebut istidraj. Jadi ya kong katau dia nama kanja agama nangka kelebihan nama kada makmur ilmu kebatinan, itu bukan karamah, tapi itu adalah istidraj. Pak berena pong Allah Ta'ala nasabari pede mabela ko pamasiri. Jadi ya lengi tapi semakin Allah benci. Dan itu menjadi siksaan kelak dari kemudian. Wali itu diberikan karamah. Magai nasabaiyatu wali Bapak Ibu sekalian memang hadiah diberikan oleh Allah karena ibadahnya ibadah khusus. Yakidi waji'imi jamah. Kalau para wali itu mulai dari sunnah sampai adab-adab itu dia jaga. Denan rekodena jenne, tidak memotong kuku kecuali dia dalam keadaan ada wudu. Itu para wali. Magina dena toba na rekodega jenne na, karena kuku yang terlepas dari tubuh dalam keadaan ada wudu, itu kuku tidak akan pernah berhenti berzikir hingga dia hancur. Dia tidak akan makan dalam keadaan junub. Itu. Jadi kuali, yo pokoknya dia nggak biasa. Dia nggak biasa. Jenekna dia tidak akan sembarang. Itu menjaga betul.
Itu biar jalannya ulama itu beda. Makanya kita bersyukur, saya sering sampaikan, kalau ada makam wali seperti itu, hendaknya kita ziarahi. Karena makanya Allah Ta'ala sesungguhnya para wali-wali Allah itu tidak mati di sisi Allah. Waktu siar yang paling bagus kalau mengikuti sunnah Nabi itu malam Jumat. Jam 11, jam 12 malam ke makam, nanti menjelang subuh baru pulang. Kalau mau ikut sunnah Nabi, asbab Nabi Rasulullah itu siara di pekuburan Baki itu jam 12 malam. Nanti kembali itu menjelang subuh. Makanya di subuh Jumat itu dia sujud tilawah, membaca 2 surah, Alif Lam Mim Tanzilu dengan Al-Insan. Itu alasannya. Cuma kita siara kubur, ya mas selfie. Sekarang kan orang siara kubur imannya tidak bertambah. Jadi ya Nabi tanah suruh ke masyarakat kubur supaya tak tambah tak tambah meto tapai pak. Kau nggak tahu masyarakat kubur jadi di sate 2 menit. Sendirian dikubur jam 12 malam sampai subuh, degaga nasi bawang, pasti dia yakini maka ada makoto matu komateka. Itulah yang menyebabkan kita akan lupa dengan dunia, akan ingat kematian. Ya mikotolo masyarakat kubur marombongan apa masil pikada foto jolo. Angkat tangan begini baru dipoto, baru dikasih masuk di Facebook. Semoga kuburnya dilapangkan. Agak lapang. Ada milau doang. Ini kan jadi masalah. Ya. Sesekali ziarah Pak di malam Jumat. Saya rasakan betul itu ziarah di malam Jumat. Ya tidak biasa Pak, jarang masyarakat kubur. Saya orang yang paling malas ziarah kubur. Dulu. Ketika masih belajar di pondok itu malas. Bahkan kuliah nak kuju pandang, saya malas. Nanti belajar tasawuf baru ziarah kubur. Jadi kalau ada mengatakan ziarah kubur itu bid'ah, suruh baca hadis. Rasulullah itu setiap minggu, setiap malam Jumat itu dia ziarah. Maginawan di Jumat, Rasulullah mengatakan setiap malam Jumat ruhnya orang-orang muslim yang telah wafat dikembalikan oleh Allah ke kuburnya. Itu setiap malam Jumat. Bukan ke rumahnya, dikembalikan ke kuburnya. Itu makanya kita ziarah karena dia ada, ruhnya kan ada. Adab ziarah itu kan ada. Nah, cuma saya sebenarnya begini Pak, kadangkala itu di satu daerah biasa katuma pikir, kenapa kita ini tidak membuat satu pemakaman ulama? Kenapa? Di tempat-tempat tertentu kita bikin pemakaman ulama. Artinya nareko angka tau pandrita mate kuri bawah sehingga orang mudah ziarahi. Padahal tidak luas Pak, nangka tanah si diare itu sudah bisa. Ya nangka guru tak tahu pandrita tak meninggal, makamkan di situ, kumpulkan di situ sehingga mudah kita ziarahi.
Ini kan yang tidak ada. Makanya guru Profesor Dr. Nasaruddin Umar kemarin ketika terpilih di Asadia, aklamasi itu, beliau mengatakan harus ada sebenarnya pemakaman khusus ulama Asadia. Ya. Supaya mudah diziarahi. Cuma ini ya makoro, ya mito masyara biasa kometa maramalang, butin paru masyara toy, di orang malepak tawe masyara, butin paru masyara. Kenapa pengantin baru disuruh siara? Pas malam pertama pernikahan selesai hari ini, besoknya itu siara kubur. Itu tradisi ulama. Mega tahu makan adega dan lelena. Tidak ada. Karena dia tidak paham. Kenapa orang yang pengantin baru magi buat timparin suruh masyarakat kubur? Saya pernah tanyakan Pak. Dan ulama itu jawab. Agak nasam. Sebelum berhubungan dengan istrimu, kau ziarah ke ulama dulu. Sebelum kau sentuh istrimu, kau ziarah ke ulama. Doakan wali itu. Kemudian kau minta berkah kepada Allah. Ipong talenga kasih barakah. Anak-anak dan keturunanku talengi puak barakah. Pada barakah angkai talengi tau pandrita. Itu yang disebut tawassul. Cuma di lau masyarakat kubur mega salah-salang. Nasabak to langsung milau. Opo nganu. Aja mula saya apumu, kay puri pa ba ini, tanda-tanda manitumu. Kan begitu. Itu ndak paham dia. Itu yang disebut tawassut. Meminta langsung kepada orang yang meninggal disebut tawassut. Meminta Allah, meminta kepada Allah hal yang sama yang diberikan kepada orang mulia, orang wali, maka itu disebut tawassul. Guru Kiai Abdul Rahman Ambodale itu meludahi sumur, berubah airnya menjadi jernih, hilang asinnya. Itu berkahnya sampai sekarang masih mengalir. Ulama itu punya. Ya kau wali Pak pasti entah. Kalau bukan tongkatnya yang dia tancapkan di situ, pasti ada sumur. Karena dia doakan langsung dengan mata airnya. Dia kolonnya nana elkotu, loni mak jene tawe, kemudian dia mengambil airnya, dia minum, itu sudah dia minum doanya para wali. Nyana tenak kada guruta kalau ada pondok pesantren nangka walyu kutilalang namu wai rinun nami minum wade engkau baraka karena dia sudah doakan siapa yang meminum air sumur ini maka aku doakan dia akan mendapatkan keberkahan dari Allah. Cuma kita biasa anak belakangan ambil simpelnya tutup saja. Begitu. Itu kita biasa karena tidak jarang orang mau kaji itu. Para ulama itu pasti punya. Guru Kiai Abdul Rahman Ambodale ketika tinggal di Golaka Utara, ada kampung di situ namanya Lemetusa, tempatnya Kahar Musakar. Pada saat coklat pertama dia tanam, itu keluar air dari situ dia doakan dan itu tidak pernah berhenti mengalir. Jadi itu wali Pak, itu keramahnya. Kalau orang biasa, kalau orang khusus diberikan kelebihan, maka dia maunah. Kalau ulama, kalau wali disebut karamah, kalau nabi disebut mukjizat.
Kopas sulap disebut istidraj. Jadi ya kong katau dia nama kanja agama nangka kelebihan nama kada makmur ilmu kebatinan itu bukan karamah, tapi itu adalah istidraj. Pak berena pun Allah Ta'ala nasabari pede mabela ko pamasiri. Jadi ya lengi tapi semakin Allah benci. Dan itu menjadi siksaan kelak dari kemudian. Wali itu diberikan karamah. Magai nasabaiyatu wali Bapak Ibu sekalian memang hadiah diberikan oleh Allah. Karena ibadahnya ibadah khusus. Yakidi waji'imi jamah. Kalau para wali itu mulai dari sunnah sampai adab-adab itu dia jaga. Denan rekodena jenne. Tidak memotong kuku kecuali dia dalam keadaan ada wudhu. Itu para wali. Magina dena tokba na rekodega jenne na. Karena kuku yang terlepas dari tubuh dalam keadaan ada wudhu, itu kuku tidak akan pernah berhenti berzikir hingga dia hancur. Dia tidak akan makan dalam keadaan junub. Itu. Jadi kuali, yo pokoknya dia nggak biasa. Dia nggak biasa. Jenekna dia tidak akan sembarang. Itu menjaga betul. Itu biar jalannya ulama itu beda. Makanya kita bersyukur. Saya sering sampaikan. Kalau ada makam wali seperti itu, hendaknya kita ziarahi. Karena makanya Allah Ta'ala sesungguhnya para wali-wali Allah itu tidak mati di sisi Allah. Waktu siar yang paling bagus kalau mengikuti sunnah Nabi itu malam Jumat. Jam 11, jam 12 malam ke makam, nanti menjelang subuh baru pulang. Kalau mau ikut sunnah Nabi, asbab Nabi Rasulullah itu siara di pekuburan Baki itu jam 12 malam. Nanti kembali itu menjelang subuh. Makanya di subuh Jumat itu dia sujud tilawah, membaca 2 surah, Alif Lam Mim Tanzilu dengan Al-Insan. Itu alasannya. Cuma kita siara kubur ya mas selfie. Sekarang kan orang siara kubur imannya tidak bertambah. Jadi rona bita na suruh ke masyarakat kubur supaya tak tambah tak tambah meto tapai pak kong katau masyarakat kubur jadi di sate 2 menit. Sendirian dikubur jam 12 malam sampai subuh. Degaga nasi bawang pasti dia yakini maka ada makoto matu komateka. Itulah yang menyebabkan kita akan lupa dengan dunia, akan ingat kematian. Ya mikotolo masyarakat kubur marombongan apa masel pikada foto jolo. Angkat tangan begini baru dipoto, baru dikasih masuk di Facebook. Semoga kuburnya dilapangkan. Agak lapang. Ada milau doang. Kan ini masalah. Ya. Sesekali ziarah Pak di malam Jumat. Saya rasakan betul itu ziarah di malam Jumat. Ya tidak biasa Pak, jarang nggak masyarakat kubur. Saya orang yang paling malas ziarah kubur. Dulu. Ketika masih belajar di pondok itu malas.
Bahkan makuli anak kuju pandang, saya malas. Nanti belajar tasawuf baru ziarah kubur. Jadi kalau ada mengatakan ziarah kubur itu bid'ah, suruh baca hadis. Rasulullah itu setiap minggu, setiap malam Jumat itu dia ziarah. Maginawan di Jumat, Rasulullah mengatakan setiap malam Jumat ruhnya orang-orang muslim yang telah wafat dikembalikan oleh Allah ke kuburnya. Itu setiap malam Jumat. Bukan ke rumahnya, dikembalikan ke kuburnya. Itu makanya kita ziarah karena dia ada, ruhnya kan ada. Adab ziarah itu kan ada. Nah, cuma saya sebenarnya begini Pak, kadangkala itu di satu daerah biasa katuma pikir kenapa kita ini tidak membuat satu pemakaman ulama. Kenapa? Di tempat-tempat tertentu kita bikin pemakaman ulama. Artinya nareko angka tau pandrita mate kuri bawah sehingga orang mudah ziarahi. Padahal tidak luas Pak, nangka tanah si diare. Itu sudah bisa. Ya nangka guru tak tahu pandrita tak meninggal, makamkan di situ, kumpulkan di situ sehingga mudah kita ziarahi. Ini kan yang tidak ada. Makanya guru tak Profesor Dr. Nasaruddin Umar kemarin ketika terpilih di Asadia aklamasi itu, beliau mengatakan harus ada sebenarnya pemakaman khusus ulama Asadiyah. Ya. Supaya mudah diziarahi. Cuma ini ya makoro, ya mito masyara biasa kometa maramalang. Butin paru masyara toy. Di orang malepak tawe masyarah, botim paru masyarah. Kenapa pengantin baru disuruh siarah? Pas malam pertama pernikahan selesai hari ini, besoknya itu siarah kubur. Itu tradisi ulama. Mega tahu makan adega dan lelena, tidak ada, karena dia tidak paham. Kenapa orang yang pengantin baru, magi botim paru suruh masyarakat kubur. Saya pernah tanyakan Pak, dan ulama itu jawab. Agak nasam, sebelum berhubungan dengan istrimu, kau ziarah ke ulama dulu. Sebelum kau sentuh istrimu, kau ziarah ke ulama. Doakan wali itu, kemudian kau minta berkah kepada Allah. Ipuang talenga kasih baraka anak-anak dan keturunanku talengi puak baraka pada baraka angkai talengi tau pandrita. Itu yang disebut tawassul. Cuma di lau masyarakat kubur mega salah-salang nasabat tolal sumilau opo ngano aja mula saya apumu kay puri pak ba ini tanda-tanda manitum kan begitu. Itu ndak paham dia. Itu yang disebut tawassul. Meminta langsung kepada orang yang meninggal disebut tawassul. Meminta Allah, meminta kepada Allah hal yang sama yang diberikan kepada orang mulia, orang wali, maka itu disebut tawassul. Guru kayak Jabdur Rahman Ambodale itu meludahi sumur, berubah airnya menjadi jernih, hilang asinnya. Itu berkahnya sampai sekarang masih mengalir. Ulama itu punya.
Ya kewali Pak pasti angkah. Kalau bukan tongkatnya dia tancapkan di situ, pasti ada sumur. Karena dia doakan langsung dengan mata airnya. Dia koloni nana ekotu loni mak jene tahu, kemudian dia mengambil airnya dia minum, itu sudah dia minum doanya para wali. Nyana tunak kada gurutta, kalau ada pondok pesantren nangka walyu kutilalang namu wairinun nami minum wade engkau baraka, karena dia sudah doakan siapa yang meminum air sumur ini maka aku doakan dia akan mendapatkan keberkahan dari Allah. Cuma kita biasa anak belakangan ambil simpelnya, tutup saja. Begitu. Itu kita biasa karena tidak jarang orang mau kaji itu. Para ulama itu pasti punya. Guru Kiai Abdul Rahman Amodale ketika tinggal di Golaka Utara, ada kampung di situ namanya Lemetusa, tempatnya Kahar Musakar. Pada saat coklat pertama dia tanam, itu keluar air dari situ, dia doakan, dan itu tidak pernah berhenti mengalir. Jadi itu wali Pak, itu keramahnya. Kalau orang biasa, kalau orang khusus diberikan kelebihan, maka dia maunah. Kalau ulama, kalau wali disebut karamah, kalau nabi disebut mukjizat, kopas sulap disebut istidraj. Jadi ya kong katau dia nama kanja agama nangka kelebihan nama kada makmur ilmu kebatinan, itu bukan karamah, tapi itu adalah istidraj. Pak berena pong Allah Ta'ala nasabari pede mabela ko pamasiri. Jadi ya lengi tapi semakin Allah benci. Dan itu menjadi siksaan kelak dari kemudian. Wali itu diberikan karamah. Magai nasabaiyatu wali Bapak Ibu sekalian memang hadiah diberikan oleh Allah karena ibadahnya ibadah khusus. Yaqidi waji'ini jamah. Kalau para wali itu mulai dari sunnah sampai adab-adab itu dia jaga. Denan rekodena jenne, tidak memotong kuku kecuali dia dalam keadaan ada wudhu. Itu para wali. Magina dena toba na rekodega jenne na, karena kuku yang terlepas dari tubuh dalam keadaan ada wudhu, itu kuku tidak akan pernah berhenti berzikir hingga dia hancur. Dia tidak akan makan dalam keadaan junub. Itu. Jadi kuali, yo pokoknya dia nggak biasa. Dia nggak biasa. Jenekna dia tidak akan sembarang. Itu menjaga betul. Itu biar jalannya ulama itu beda. Makanya kita bersyukur, saya sering sampaikan, kalau ada makam wali seperti itu, hendaknya kita ziarahi. Karena makanya Allah Ta'ala sesungguhnya para wali-wali Allah itu tidak mati di sisi Allah. Waktu siar yang paling bagus kalau mengikuti sunnah Nabi itu malam Jumat. Jam 11, jam 12 malam ke makam, nanti menjelang subuh baru pulang. Kalau mau ikut sunnah Nabi,
Sabak Nabi Rasulullah itu siara di pekuburan Baki itu jam 12 malam. Nanti kembali itu menjelang subuh. Makanya di subuh Jumat itu dia sujud tilawah, membaca 2 surah, Alif Lam Mim Tanzilu dengan Al-Insan. Itu alasannya. Cuma kita siara kubur ya mas selfie. Sekarang kan orang ziarah kubur imannya tidak bertambah. Jadi Nabi tanah suruh ke masyarakat kubur supaya tak tambah tepat tak tambah meto tepat pak. Kau nggak tahu masyarakat kubur jadi di sate 2 menit. Sendirian dikubur jam 12 malam sampai subuh. Dega nasi bawah pasti dia yakini maka ada makoto matu komateka. Itulah yang menyebabkan kita akan lupa dengan dunia, akan ingat kematian. Ya mikotolo masyarakat kubur marombongan apa masel pikada foto jolo. Angkat tangan begini baru dipoto, baru dikasih masuk di Facebook. Semoga kuburnya dilapangkan. Agak lapang. Ada milau doang. Ini kan jadi masalah. Ya. Sesekali ziarah Pak di malam Jumat. Saya rasakan betul itu ziarah di malam Jumat. Ya tidak biasa Pak, jarang nggak masyarakat kubur. Saya orang yang paling malas ziarah kubur. Dulu. Ketika masih belajar di pondok itu malas. Bahkan makuliah nak kujuk pandang, saya malas. Nanti belajar tasawuf baru ziarah kubur. Jadi kalau ada mengatakan ziarah kubur itu bid'ah, suruh baca hadis. Rasulullah itu setiap minggu, setiap malam Jumat itu dia ziarah. Maginawan di Jumat, Rasulullah mengatakan setiap malam Jumat ruhnya orang-orang muslim yang telah wafat dikembalikan oleh Allah ke kuburnya. Itu setiap malam Jumat. Bukan ke rumahnya, dikembalikan ke kuburnya. Itu makanya kita ziarah karena dia ada, ruhnya kan ada. Adab ziarah itu kan ada. Cuma saya sebenarnya begini Pak, kadangkala itu di satu daerah biasa katuma pikir kenapa kita ini tidak membuat satu pemakaman ulama. Kenapa? Di tempat-tempat tertentu kita bikin pemakaman ulama. Artinya nareko angka tau pandrita mate kuri bawah sehingga orang mudah ziarahi. Padahal tidak luas Pak, nangka tanah si diare itu sudah bisa. Ya nangka guru tak tahu pandrita tak meninggal, makamkan di situ, kumpulkan di situ sehingga mudah kita ziarahi. Ini kan yang tidak ada. Makanya guru Profesor Dr. Nasaruddin Umar kemarin ketika terpilih di Asadia aklamasi itu, beliau mengatakan harus ada sebenarnya pemakaman khusus ulama Asadia. Ya. Supaya mudah diziarahi. Cuma ini ya makoro, ya mito masyara biasa kometa maramalang, butin paru masyara toy, di orang malepak tawe masyara, butin paru masyara. Kenapa pengantin baru disuruh siara?
pas malam pertama pernikahan selesai hari ini, besoknya itu ziarah kubur. Itu tradisi ulama. Mereka tahu makan adega dan lelena. Tidak ada, karena dia tidak paham. Kenapa orang yang pengantin baru magi buat timparan suruh masyarakat kubur? Saya pernah tanyakan Pak, dan ulama itu jawab. Agak nasam, sebelum berhubungan dengan istrimu, kau ziarah ke ulama dulu. Sebelum kau sentuh istrimu, kau ziarah ke ulama. Doakan wali itu. Kemudian kau minta berkah kepada Allah. Ipuang talenga kasih baraka. Anak-anak dan keturunanku talengi buat baraka. Pada baraka angkai talengi atau pandrita. Itu yang disebut tawassul. Cuma di lau masyarakat kubur mega salah-salang. Nasabak to langsung nilaw. Opo ang ano. Aja mula saya apumu. Kaya puri pak ba ini. Tanda-tanda manitum mo. Kan begitu. Itu ndak paham dia. Itu yang disebut tawassut. Meminta langsung kepada orang yang meninggal. Disebut tawassut. Meminta Allah, meminta kepada Allah hal yang sama yang diberikan kepada orang mulia, orang wali, maka itu disebut tawassul. Guru Kiai Abdul Rahman Ambodale itu meludahi sumur, berubah airnya menjadi jernih, hilang asinnya. Itu berkahnya sampai sekarang masih mengalir. Ulama itu punya. Ya kewali Pak pasti entah. Kalau bukan tongkatnya yang dia tancapkan di situ, pasti ada sumur. Karena dia doakan langsung dengan mata airnya. Jadi ya kolonnya nana elkotu, loni mak jene tawe, kemudian dia mengambil airnya, dia minum, itu sudah dia minum doanya para wali. Nyana tenak kada guruta kalau ada pondok pesantren nangka walyu kutilalang namu wairinun namininum wade engkatau baraka, karena dia sudah doakan siapa yang meminum air sumur ini maka aku doakan dia akan mendapatkan keberkahan dari Allah. Cuma kita biasa anak belakangan ambil simpelnya, tutup saja. Begitu. Itu kita biasalah karena tidak jarang orang mau kaji itu. Para ulama itu pasti punya. Guru Kiai Abdul Rahman Ambodale ketika tinggal di Kolaka Utara, ada kampung di situ namanya Lemetusa, tempatnya Kahar Musakkar. Pada saat coklat pertama dia tanam, itu keluar air dari situ dia doakan, dan itu tidak pernah berhenti mengalir. Jadi itu wali Pak, itu karamahnya. Kalau orang biasa, kalau orang khusus diberikan kelebihan, maka dia maunah. Kalau ulama, kalau wali disebut karamah, kalau nabi disebut mukjizat, kopas sulap disebut istidraj. Jadi ya kong katau dia nama kanja agama nangka kelebihan nama kada makmur ilmu kebatinan, itu bukan karamah. Tapi itu adalah istidraj. Pak berena pong Allah Ta'ala nasabari pede mabela ko pamasiri. Jadi ya lengi tapi semakin Allah benci. Dan itu menjadi siksaan kelak dari kemudian. Wali itu diberikan karamah. Magai nasabaiyatu wali Bapak Ibu sekalian memang hadiah diberikan oleh Allah.
karena ibadahnya ibadah khusus. Ya kini wajib ini jamaah. Kalau para wali itu mulai dari sunnah sampai adab-adab itu dia jaga. Denan rekodena jenne tidak memotong kuku kecuali dia dalam keadaan ada wudhu. Itu para wali. Magina dena toba na rekodega jenne na karena kuku yang terlepas dari tubuh dalam keadaan ada wudhu, itu kuku tidak akan pernah berhenti berzikir hingga dia hancur. Dia tidak akan makan dalam keadaan junub. Itu. Jadi kuali, yo pokoknya dia nggak biasa. Dia nggak biasa. Jenekna dia tidak akan sembarang. Itu menjaga betul. Itu biar jalannya ulama itu beda. Makanya kita bersyukur, saya sering sampaikan, kalau ada makam wali seperti itu, hendaknya kita ziarahi. Karena makanya Allah Ta'ala sesungguhnya para wali-wali Allah itu tidak mati di sisi Allah. Waktu siar yang paling bagus kalau mengikuti sunnah Nabi itu malam Jumat. Jam 11, jam 12 malam ke makam, nanti menjelang subuh baru pulang. Kalau mau ikut sunnah Nabi, asbab Nabi Rasulullah itu siara di pekuburan Baki itu jam 12 malam. Nanti kembali itu menjelang subuh. Makanya di subuh Jumat itu dia sujud tilawah, membaca 2 surah, Alif Lam Mim Tanzilu dengan Al-Insan. Itu alasannya. Cuma kita ziarah kubur ya mas selfie. Sekarang kan orang ziarah kubur imannya tidak bertambah. Jadi ya Nabi tanah suruh ke masyarakat kubur supaya tak tambah tepat tak tambah meto tepat pak. Kau nggak tahu masyarakat kubur jadi di sete 2 menit sendirian di kubur jam 12 malam sampai subuh. Degaga nasi bawang. Pasti dia yakini maka ada makotoma itu komateka. Itulah yang menyebabkan kita akan lupa dengan dunia, akan ingat kematian. Ya mikotolo masyarakat kubur marombongan apa masel pikada foto jolo. Angkat tangan begini baru dipoto. Baru dikasih masuk di Facebook. Semoga kuburnya dilapangkan. Agak lapang. Ada milau doang. Ini kan jadi masalah. Ya. Sesekali ziarah Pak di malam Jumat. Saya rasakan betul itu ziarah di malam Jumat. Ya tidak biasa Pak, jarang nggak masyarakat kubur. Saya orang yang paling malas ziarah kubur. Dulu. Ketika masih belajar di pondok itu malas. Bahkan kuliah nak kuju pandang, saya malas. Nanti belajar tasawuf baru ziarah kubur. Jadi kalau ada mengatakan ziarah kubur itu bid'ah, suruh baca hadis. Rasulullah itu setiap minggu, setiap malam Jumat itu dia ziarah. Maginawan di Jumat, Rasulullah mengatakan setiap malam Jumat ruhnya orang-orang muslim yang telah wafat dikembalikan oleh Allah ke kuburnya. Itu setiap malam Jumat. Bukan ke rumahnya, dikembalikan ke kuburnya.
Itu makanya kita ziarah karena dia ada, ruhnya kan ada. Adab ziarah itu kan ada. Nah, cuma saya sebenarnya begini Pak, kadangkala itu di satu daerah biasa katuma pikir, kenapa kita ini tidak membuat satu pemakaman ulama? Kenapa? Di tempat-tempat tertentu kita bikin pemakaman ulama. Artinya nareko angka tau pandrita mate kuri bawah sehingga orang mudah ziarahi. Padahal tidak luas Pak, nangka tanah si diare itu sudah bisa. Ya nangka guru tak tahu pandrita tak meninggal, makamkan di situ, kumpulkan di situ sehingga mudah kita ziarahi. Ini kan yang tidak ada. Makanya guru Profesor Dr. Nasaruddin Umar kemarin ketika terpilih di Asadia aklamasi itu, beliau mengatakan harus ada sebenarnya pemakaman khusus ulama Asadia. Ya. Supaya mudah diziarahi. Cuma ini ya makoro, ya mito masyara biasa kometa maramalang, butin paru masyara toy, di orang malepak tawe masyara, butin paru masyara. Kenapa pengantin baru disuruh siara? Pas malam pertama pernikahan selesai hari ini, besoknya itu siara kubur. Itu tradisi ulama. Mega tahu makan adega dan lelena. Tidak ada. Karena dia tidak paham. Kenapa orang yang pengantin baru magi buat timparan suruh masyarakat kubur? Saya pernah tanyakan Pak. Dan ulama itu jawab. Aganasam, sebelum berhubungan dengan istrimu, kau ziarah ke ulama dulu. Sebelum kau sentuh istrimu, kau ziarah ke ulama. Doakan wali itu, kemudian kau minta berkah kepada Allah. Ipuang talenga kasih baraka, anak-anak dan keturunanku talengi puak baraka, pada baraka angkai talengi tau pandrita. Itu yang disebut tawassul. Cuma di lau masyarakat kubur mega salah-salang, nasabak to langsung milau, opo ngano. Aja mula saya apumu, kay puri pa ba ini, tanda-tanda manitum kan begitu. Itu ndak paham dia. Itu yang disebut tawassut, meminta langsung kepada orang yang meninggal disebut tawassut. Meminta Allah, meminta kepada Allah hal yang sama yang diberikan kepada orang mulia, orang wali, maka itu disebut tawassul. Guru Ki Abdul Rahman Ambodale itu meludahi sumur, berubah airnya menjadi jernih, hilang asinnya. Itu berkahnya sampai sekarang masih mengalir. Ulama itu punya. Ya kau wali Pak pasti entah. Kalau bukan tongkatnya yang dia tancapkan di situ, pasti ada sumur. Karena dia doakan langsung dengan mata airnya. Dia kolonnya nana elkotu, loni mak jene tawe, kemudian dia mengambil airnya, dia minum, itu sudah dia minum doanya para wali. Nyana tenak kada guruta kalau ada pondok pesantren nang kawalyo kutilalang namu wai rinun nami minum wade engkau baraka, karena dia sudah doakan siapa yang meminum air sumur ini maka aku doakan dia akan mendapatkan keberkahan dari Allah.
Cuma kita biasa anak belakangan ambil simpelnya, tutup saja. Begitu. Itu kita biasa karena tidak jarang orang mau kaji itu. Para ulama itu pasti punya. Guru Ki Haji Abdul Rahman Amodale ketika tinggal di Golaka Utara, ada kampung di situ namanya Lemetusa. Tempatnya Kahar Musakar. Pada saat coklat pertama dia tanam, itu keluar air dari situ dia doakan. Dan itu tidak pernah berhenti mengalir. Jadi itu wali Pak, itu keramahnya. Kalau orang biasa, kalau orang khusus diberikan kelebihan, maka dia maunah. Kalau ulama, kalau wali disebut karamah, kalau nabi disebut mukjizat. Kopas sulap disebut istidraj. Jadi ya kong katau dia nama kanja agama nangka kelebihan nama kada makmur ilmu kebatinan itu bukan karamah, tapi itu adalah istidraj. Pak berena ko Allah Ta'ala nasabari pede mabela ko pamasiri. Jadi ya lengi tapi semakin Allah benci. Dan itu menjadi siksaan kelak dari kemudian. Wali itu diberikan karamah. Magai nasabaiyatu wali Bapak Ibu sekalian memang hadiah diberikan oleh Allah karena ibadahnya ibadah khusus. Yaqidi waji'imi jamah. Kalau para wali itu mulai dari sunnah sampai adab-adab itu dia jaga. Denan rekodena jenne. Tidak memotong kuku kecuali dia dalam keadaan ada wudhu. Itu para wali. Magina dena tokba na rekodega jenena karena kuku yang terlepas dari tubuh dalam keadaan ada wudhu, itu kuku tidak akan pernah berhenti berzikir hingga dia hancur. Dia tidak akan makan dalam keadaan junub. Itu. Jadi kuali, yo pokoknya dia nggak biasa. Dia nggak biasa. Jenekna dia tidak akan sembarang. Itu menjaga betul. Itu biar jalannya ulama itu beda. Makanya kita bersyukur, saya sering sampaikan, kalau ada makam wali seperti itu, hendaknya kita ziarahi. Karena makanya Allah Ta'ala sesungguhnya para wali-wali Allah itu tidak mati di sisi Allah. Waktu siar yang paling bagus kalau mengikuti sunnah Nabi itu malam Jumat. Jam 11, jam 12 malam ke makam, nanti menjelang subuh baru pulang. Kalau mau ikut sunnah Nabi, asbab Nabi Rasulullah itu siara di pekuburan Baki itu jam 12 malam. Nanti kembali itu menjelang subuh. Makanya di subuh Jumat itu dia sujud tilawah, membaca 2 surah, Alif Lam Mim Tanzilu dengan Al-Insan. Itu alasannya. Cuma kita secara kubur ya selfie. Sekarang kan orang ziarah kubur imannya tidak bertambah. Jadi Nabi nak suruh ke masyarakat kubur supaya tak tambah
Tatamba meto tapai pak kong katau masyarakat kubur jadi di sate 2 wani. Sendirian dikubur jam 12 malam sampai subuh. Degaga nasi bawang pasti dia yakini maka ada makoto matu komateka. Itulah yang menyebabkan kita akan lupa dengan dunia, akan ingat kematian. Ya mikotolo masyarakat kubur marombongan apa masil pikada foto jolo. Angkat tangan begini baru dipoto. Baru dikasih masuk di Facebook. Semoga kuburnya dilapangkan. Agak lapang. Ada bilau doang. Kan ini masalah. Ya. Sesekali ziarah Pak di malam Jumat. Saya rasakan betul itu ziarah di malam Jumat. Ya tiap biasa Pak, jarang nggak masyarakat kubur. Saya orang yang paling malas ziarah kubur. Dulu. Ketika masih belajar di pondok itu malas. Bahkan makuliah nak kujuk pandang, saya malas. Nanti belajar tasawuf baru ziarah kubur. Jadi kalau ada mengatakan ziarah kubur itu bid'ah, suruh baca hadis. Rasulullah itu setiap minggu, setiap malam Jumat itu dia ziarah. Maginawan di Jumat, Rasulullah mengatakan setiap malam Jumat ruhnya orang-orang muslim yang telah wafat dikembalikan oleh Allah ke kuburnya. Itu setiap malam Jumat. Bukan ke rumahnya, dikembalikan ke kuburnya. Itu makanya kita ziarah karena dia ada, ruhnya kan ada. Adab ziarah itu kan ada. Cuma saya sebenarnya begini Pak. Kadangkala itu di satu daerah biasa katuma pikir kenapa kita ini tidak membuat satu pemakaman ulama. Kenapa? Di tempat-tempat tertentu kita bikin pemakaman ulama. Artinya nareko angka tau pandrita mate kuri bawah sehingga orang mudah ziarahi. Padahal tidak luas Pak. Nangka tanah si diare. Itu sudah bisa. Ya nangka guru tak tahu pandrita tak meninggal, makamkan di situ. Kumpulkan di situ sehingga mudah kita ziarahi. Ini kan yang tidak ada. Makanya guru Profesor Dr. Nasaruddin Umar kemarin ketika terpilih di Asadia, aklamasi itu, beliau mengatakan harus ada sebenarnya pemakaman khusus ulama Asadia. Ya. Supaya mudah diziarahi. Cuma ini ya makoro, ya mito masyara biasa kometa maramalang, butin paru masyara toy. Di orang malepak tawe masyara, botim paru masyara. Kenapa pengantin baru disuruh siara? Pas malam pertama pernikahan selesai hari ini, besoknya itu siara kubur. Itu tradisi ulama. Mega tahu makan dega dan lelena. Tidak ada, karena dia tidak paham. Kenapa orang yang pengantin baru, magi botim baru disuruh masyarakat kubur? Saya pernah tanyakan Pak, dan ulama itu jawab. Agak nasam, sebelum berhubungan dengan istrimu, kau ziarah ke ulama dulu. Sebelum kau sentuh istrimu, kau ziarah ke ulama. Doakan wali itu.
kemudian kau minta berkah kepada Allah. Ipuang talenga kasih baraka anak-anak dan keturunanku talengi puak baraka pada baraka angkai talengi tau pandrite. Itu yang disebut tawassul. Cuma di lau masyarakat kuburu mega salah-salang nasabak to langsung milau opo ngano aja mula saya apumu kay puri pa ba ini tanda-tanda manitum kan begitu. Itu ndak paham dia. Itu yang disebut tawassul. Meminta langsung kepada orang yang meninggal disebut tawassul. Meminta Allah, meminta kepada Allah hal yang sama yang diberikan kepada orang mulia, orang wali, maka itu disebut tawassul. Guru Ki Abdul Rahman Ambodale itu meludahi sumur, berubah airnya menjadi jernih, hilang asinnya. Itu berkahnya sampai sekarang masih mengalir. Ulama itu punya. Ya kewali pak pasti angka. Kalau bukan tongkatnya yang dia tancapkan di situ, pasti ada sumur. Karena dia doakan langsung dengan mata airnya. Dia koloni nana ekotu, loni mak jene tawe, kemudian dia mengambil airnya dia minum, itu sudah dia minum doanya para wali. Nyana tunak kada guruta kalau ada pondok pesantren nangka waliu kutilalang namu wairinun nami minum wade engkau baraka. Karena dia sudah doakan, siapa yang meminum air sumur ini, maka aku doakan, dia akan mendapatkan keberkahan dari Allah. Cuma kita biasa anak belakangan, ambil simpelnya, tutup saja. Begitu. Itu kita biasa, karena tidak jarang orang mau kaji itu. Para ulama itu pasti punya. Guru Ki Abdul Rahman Ambodale ketika tinggal di Golaka Utara, ada kampung di situ namanya Lemetusa, tempatnya Kahar Musakar. Pada saat coklat pertama dia tanam, itu keluar air dari situ dia doakan, dan itu tidak pernah berhenti mengalir. Jadi itu wali pak, itu keramahnya. Kalau orang biasa, kalau orang khusus diberikan kelebihan, maka dia maunah. Kalau ulama, kalau wali disebut karamah, kalau nabi disebut mukjizat, kopas sulap disebut istidraj. Jadi ya kong katau dia nama kanja agama nangka kelebihan nama kada makmur ilmu kebatinan itu bukan karamah, tapi itu adalah istidraj. Pak berena pong Allah Ta'ala nasabari pede mabela ko pamasewi. Jadi ya lengi tapi semakin Allah benci. Dan itu menjadi siksaan kelak dari kemudian. Wali itu diberikan karamah. Magai nasabaiyatu wali Bapak Ibu sekalian memang hadiah diberikan oleh Allah karena ibadahnya ibadah khusus. Yaqidi waji'ini jamah. Kalau para wali itu mulai dari sunnah sampai adab-adab itu dia jaga. Denan rekodena jenne, tidak memotong kuku kecuali dia dalam keadaan ada wudhu. Itu para wali. Magina dena tokba na rekodega jenne na karena kuku yang terlepas dari tubuh dalam keadaan ada wudhu
itu kuku tidak akan pernah berhenti berzikir hingga dia hancur. Dia tidak akan makan dalam keadaan junub. Itu. Jadi kuali, yo pokoknya dia nggak biasa. Dia nggak biasa. Jenekna dia tidak akan sembarang. Itu menjaga betul. Itu biar jalannya ulama itu beda. Makanya kita bersyukur, saya sering sampaikan, kalau ada makam wali seperti itu, hendaknya kita ziarahi. Karena makanya Allah Ta'ala sesungguhnya para wali-wali Allah itu tidak mati di sisi Allah. Waktu siar yang paling bagus kalau mengikuti sunnah Nabi itu malam Jumat. Jam 11, jam 12 malam ke makam, nanti menjelang subuh baru pulang. Kalau mau ikut sunnah Nabi, asbab Nabi Rasulullah itu siara di pekuburan Baki itu jam 12 malam. Nanti kembali itu menjelang subuh. Makanya di subuh Jumat itu dia sujud tilawah, membaca 2 surah, Alif Lam Mim Tanzilu dengan Al-Insan. Itu alasannya. Cuma kita ziarah kubur ya mas selfie. Sekarang kan orang ziarah kubur imannya tidak bertambah. Jadi Nabi kita nak suruh ke masyarakat kubur supaya tak tambah tepat tak tambah meto tepat pak. Kau nggak tahu masyarakat kubur jadi di sete 2 menit. Sendirian di kubur jam 12 malam sampai subuh. Dega nasi bawah. Pasti dia yakini maka ada makoto matu komateka. Itulah yang menyebabkan kita akan lupa dengan dunia, akan ingat kematian. Ya mikotolo masyarakat kubur marombongan apa masel pikada foto jolo. Angkat tangan begini baru dipoto. Baru kasih masuk di Facebook. Semoga kuburnya dilapangkan. Agak lapang. Ada milau doang. Ini kan jadi masalah. Ya. Sesekali ziarah Pak di malam Jumat. Saya rasakan betul itu ziarah di malam Jumat. Ya tidak biasa Pak, jarang nggak masyarakat kubur. Saya orang yang paling malas ziarah kubur. Dulu. Jika masih belajar di pondok itu malas. Bahkan kuliah nak kujuk pandang, saya malas. Nanti belajar tasawuf baru ziarah kubur. Jadi kalau ada mengatakan ziarah kubur itu bid'ah, suruh baca hadis. Rasulullah itu setiap minggu, setiap malam Jumat itu dia ziarah. Maginawan di Jumat, Rasulullah mengatakan setiap malam Jumat ruhnya orang-orang muslim yang telah wafat dikembalikan oleh Allah ke kuburnya. Itu setiap malam Jumat. Bukan ke rumahnya, dikembalikan ke kuburnya. Itu makanya kita ziarah karena dia ada, ruhnya kan ada. Adab ziarah itu kan ada. Cuma saya sebenarnya begini Pak, kadangkala itu di satu daerah biasa katuma pikir kenapa kita ini tidak membuat satu pemakaman ulama. Kenapa?
Di tengah, di tempat-tempat tertentu kita bikin pemakaman ulama. Artinya nareko angka tau pandrita mate kuri bawah sehingga orang mudah ziarahi. Padahal tidak luas, Pak. Nangka tanah si diare. Itu sudah bisa. Ya nangka gurut tak tahu pandrita tak meninggal, makamkan di situ. Kumpulkan di situ sehingga mudah kita ziarahi. Ini kan yang tidak ada. Makanya guru Profesor Dr. Nasaruddin Umar kemarin ketika terpilih di Asadia aklamasi itu, beliau mengatakan harus ada sebenarnya pemakaman khusus ulama Asadia. Ya. Supaya mudah diziarahi. Cuma ini ya makoro, ia mito masyara biasa kometa maramalang, butin paru masyara toy, di orang malepak tawe masyara, butin paru masyara. Kenapa pengantin baru disuruh siara? Pas malam pertama pernikahan selesai hari ini, besoknya itu siara kubur. Itu tradisi ulama. Mega tahu makan adega dan lelena. Tidak ada. Karena dia tidak paham. Kenapa orang yang pengantin baru magi buat timparin suruh masyarakat kubur? Saya pernah tanyakan, Pak. Dan ulama itu jawab. Aganasam, sebelum berhubungan dengan istrimu, kau ziarah ke ulama dulu. Sebelum kau sentuh istrimu, kau ziarah ke ulama. Doakan wali itu. Kemudian kau minta berkah kepada Allah. Ipong talenga kasih baraka. Anak-anak dan keturunanku talengi buat baraka. Pada baraka angkai talengi tau pandrita. Itu yang disebut tawassul. Cuma di lo masyarakat kubur mega salah-salang. Nasabat to langsung milo. Opo ngano. Aja mula saya apumu, kay puri pa ba ini, tanda-tanda manitum mo. Kan begitu. Itu ndak paham dia. Itu yang disebut tawassut. Meminta langsung kepada orang yang meninggal disebut tawassut. Meminta Allah, meminta kepada Allah hal yang sama yang diberikan kepada orang mulia, orang wali, maka itu disebut tawassul. Guru Ki Abdul Rahman Ambodale itu meludahi sumur, berubah airnya menjadi jernih, hilang asinnya. Itu berkahnya sampai sekarang masih mengalir. Ulama itu punya. Ya kau wali Pak pasti entah. Kalau bukan tongkatnya yang dia tancapkan di situ, pasti ada sumur. Karena dia doakan langsung dengan mata airnya. Dia kolonnya nana elkotu, loni mak jene tawe, kemudian dia mengambil airnya, dia minum, itu sudah dia minum doanya para wali. Nyana tenak kada guruta kalau ada pondok pesantren nang kawalyo kutilalang namo wai rinun nami minum wade engkau baraka karena dia sudah doakan siapa yang meminum air sumur ini maka aku doakan dia akan mendapatkan keberkahan dari Allah. Cuma kita biasa anak belakangan ambil simpelnya tutup saja. Begitu. Itu kita biasalah karena tidak jarang orang mau kaji itu. Para ulama itu pasti punya. Guru Ki Haji Abdul Rahman Ambodale ketika tinggal di Kolaka Utara, ada kampung di situ namanya Lemetusa, tempatnya Kahar Musakar. Pada saat coklat pertama dia tanam,
itu keluar air dari situ dia doakan. Dan itu tidak pernah berhenti mengalir. Jadi itu wali Pak, itu karamahnya. Kalau orang biasa, kalau orang khusus diberikan kelebihan, maka dia maunah. Kalau ulama, kalau wali disebut karamah, kalau nabi disebut mukjizat. Kopas sulap disebut istidraj. Jadi ya kong katau dia nama kanja agama nangka kelebihan nama kada makmur ilmu kebatinan itu bukan karamah, tapi itu adalah istidraj. Pak berena pong Allah Ta'ala nasabari pede mabela ko pamasiri. Jadi ya lengi tapi semakin Allah benci. Dan itu menjadi siksaan kala dari kemudian. Wali itu diberikan karamah. Magai nasabaiyatu wali Bapak Ibu sekalian memang hadiah diberikan oleh Allah karena ibadahnya ibadah khusus. Yaqidi waji'imi jamah. Kalau para wali itu mulai dari sunnah sampai adab-adab itu dia jaga. Denan rekodena jenne tidak memotong kuku kecuali dia dalam keadaan ada wudhu. Itu para wali. Magina dena tokba na rekodega jenne na karena kuku yang terlepas dari tubuh dalam keadaan ada wudhu, itu kuku tidak akan pernah berhenti berzikir hingga dia hancur. Dia tidak akan makan dalam keadaan junub. Itu. Jadi kuali, yo pokoknya yang nggak biasa. Dia nggak biasa. Jenekna dia tidak akan sembarang. Itu menjaga betul. Itu biar jalannya ulama itu beda. Makanya kita bersyukur, saya sering sampaikan, kalau ada makam wali seperti itu, hendaknya kita ziarahi. Karena makanya Allah Ta'ala sesungguhnya para wali-wali Allah itu tidak mati di sisi Allah. Waktu siar yang paling bagus kalau mengikuti sunnah Nabi itu malam Jumat. Jam 11, jam 12 malam ke makam, nanti menjelang subuh baru pulang. Kalau mau ikut sunnah Nabi, asabak Nabi Rasulullah itu siara di pekuburan Baki itu jam 12 malam. Nanti kembali itu menjelang subuh. Makanya di subuh Jumat itu dia sujud tilawah, membaca 2 surah, Alif Lam Mim Tanzilu dengan Al-Insan. Itu alasannya. Cuma kita secara kubur ya mas selfie. Sekarang kan orang ziarah kubur imannya tidak bertambah. Jadi rona bita nasuruh ke masyarakat kubur supaya tak tambah tepa tak tambah meto tepa pak. Kau nggak tahu masyarakat kubur jadi di sekte 2 benih. Sendirian di kubur jam 12 malam sampai subuh. Degaga nasi bawang. Pasti dia yakini maka ada makoto matu komateka. Itulah yang menyebabkan kita akan lupa dengan dunia, akan ingat kematian. Ya mikotolo masyarakat kubur marombongan apa masel pikada foto jolo. Angkat tangan begini baru dipoto.
Waduh kasih masuk di Facebook, semoga kuburnya dilapangkan. Agak lapang. Ada milau doang. Ini kan jadi masalah. Ya. Sesekali ziarah Pak di malam Jumat. Saya rasakan betul itu ziarah di malam Jumat. Ya tiap biasa Pak, jarang nggak ziarah kubur. Saya orang yang paling malas ziarah kubur. Dulu. Ketika masih belajar di pondok itu malas. Bahkan kuliah nak kuju pandang, saya malas. Nanti belajar tasawuf baru ziarah kubur. Jadi kalau ada mengatakan ziarah kubur itu bid'ah, suruh baca hadis. Rasulullah itu setiap minggu, setiap malam Jumat itu dia ziarah. Maginawan di Jumat, Rasulullah mengatakan setiap malam Jumat ruhnya orang-orang muslim yang telah wafat dikembalikan oleh Allah ke kuburnya. Itu setiap malam Jumat. Bukan ke rumahnya, dikembalikan ke kuburnya. Itu makanya kita ziarah karena dia ada, ruhnya kan ada. Adab ziarah itu kan ada. Cuma saya sebenarnya begini Pak, kadangkala itu di satu daerah biasa katuma pikir, kenapa kita ini tidak membuat satu pemakaman ulama? Kenapa? Di tempat-tempat tertentu kita bikin pemakaman ulama. Artinya nareko angka tau pandrita mate kuri bawah sehingga orang mudah ziarahi. Padahal tidak luas Pak, nangka tanah si diare. Itu sudah bisa. Ya nangka guru tak tahu pandrita tak meninggal, makamkan di situ. Kumpulkan di situ sehingga mudah kita ziarahi. Ini kan yang tidak ada. Makanya guru Profesor Dr. Nasaruddin Umar kemarin ketika terpilih di Asadia, aklamasi itu, beliau mengatakan harus ada sebenarnya pemakaman khusus ulama Asadiyah. Ya. Supaya mudah diziarahi. Cuma ini ya makoro, ya mito masyara biasa kometa maramalam, butin paru masyara toy. Di orang malepak tawe masyara, botim paru masyara. Kenapa pengantin baru disuruh siara? Pas malam pertama pernikahan selesai hari ini, besoknya itu siara kubur. Itu tradisi ulama. Mega tahu makan adega dan lelena, tidak ada, karena dia tidak paham. Kenapa orang yang pengantin baru, magi botim baru disuruh masyarakat kubur? Saya pernah tanyakan Pak, dan ulama itu jawab. Aganasam, sebelum berhubungan dengan istrimu, kau ziarah ke ulama dulu. Sebelum kau sentuh istrimu, kau ziarah ke ulama. Doakan wali itu, kemudian kau minta berkah kepada Allah. Ipuang talenga kasih baraka, anak-anak dan keturunanku talengi puak baraka, pada baraka angkai talengi tau pandrita. Itu yang disebut tawassul. Cuma di lau masyarakat kubur mega salah-salang. Nasabat langsung milau, opo nganu, aja mula saya apumu, kay puri pa ba ini, tanda-tanda manitumu. Kan begitu. Itu tidak paham dia. Itu yang disebut tawassut.
meminta langsung kepada orang yang meninggal disebut tawassul. Meminta kepada Allah hal yang sama yang diberikan kepada orang mulia, orang wali, maka itu disebut tawassul. Guru Kiai Abdul Rahman Ambodale itu meludahi sumur, berubah airnya menjadi jernih, hilang asinnya. Itu berkahnya sampai sekarang masih mengalir. Ulama itu punya. Ya kewali Pak pasti entah. Kalau bukan tongkatnya yang dia tancapkan di situ, pasti ada sumur. Karena dia doakan langsung dengan mata airnya. Dia kalau ni nana tu loni mak jene tahu, kemudian dia mengambil airnya dia minum, itu sudah dia minum doanya para wali. Nyana tenak kada guru tak, kalau ada pondok pesantren nangka wali kutilalang namu wai rinun nami minum wade engkau baraka, karena dia sudah doakan siapa yang meminum air sumur ini maka aku doakan dia akan mendapatkan keberkahan dari Allah. Cuma kita biasa anak belakangan ambil simpelnya, tutup saja. Begitu. Itu kita biasa karena tidak jarang orang mau kaji itu. Para ulama itu pasti punya. Guru Kiai Abdul Rahman Ambodale ketika tinggal di Golaka Utara, ada kampung di situ namanya Lemetusa, tempatnya Kahar Musakar. Pada saat coklat pertama dia tanam, itu keluar air dari situ dia doakan, dan itu tidak pernah berhenti mengalir. Jadi itu wali Pak, itu keramahnya. Kalau orang biasa, kalau orang khusus diberikan kelebihan, maka dia maunah. Kalau ulama, kalau wali disebut karamah, kalau nabi disebut mukjizat, kopas sulap disebut istidraj. Jadi ya kong katau dia nama kanja agama nangka kelebihan nama kada makmur ilmu kebatinan, itu bukan karamah, tapi itu adalah istidraj. Pak berena pun Allah Ta'ala nasabari pede mabela ku pamasiri. Jadi ya lengi tapi semakin Allah benci. Dan itu menjadi siksaan kelak dari kemudian. Wali itu diberikan karamah. Magai nasabaiyatu wali Bapak Ibu sekalian memang hadiah diberikan oleh Allah karena ibadahnya ibadah khusus. Yaqidi waji'i jamah. Kalau para wali itu mulai dari sunnah sampai adab-adab itu dia jaga. Denan rekodena jenne, tidak memotong kuku kecuali dia dalam keadaan ada wudhu. Itu para wali. Magina dena tokba na rekodega jenne na, karena kuku yang terlepas dari tubuh dalam keadaan ada wudhu, itu kuku tidak akan pernah berhenti berzikir hingga dia hancur. Dia tidak akan makan dalam keadaan junub. Itu. Jadi kuali, yo pokoknya dia nggak biasa. Dia nggak biasa. Jenekna dia tidak akan sembarang. Itu menjaga betul. Itu biar jalannya ulama itu beda. Makanya kita bersyukur, saya sering sampaikan,
Kalau ada makam wali seperti itu, hendaknya kita ziarahi. Karena maka dari Allah Ta'ala sesungguhnya para wali-wali Allah itu tidak mati di sisi Allah. Waktu siar yang paling bagus kalau mengikuti sunnah Nabi itu malam Jumat. Jam 11, jam 12 malam ke makam, nanti menjelang subuh baru pulang. Kalau mau ikut sunnah Nabi, asbab Nabi Rasulullah itu siara di pekuburan Baki itu jam 12 malam. Nanti kembali itu menjelang subuh. Makanya di subuh Jumat itu dia sujud tilawah, membaca 2 surah, Alif Lam Mim Tanzilu dengan Al-Insan. Itu alasannya. Cuma kita siara kubur ya mas selfie. Sekarang kan orang ziarah kubur imannya tidak bertambah. Jadi ya Nabi na suruh ke masyarakat kubur supaya tak tambah tak tambah meto tapai pak kong katau masyarakat kubur jadi di sate 2 wani. Sendirian di kubur jam 12 malam sampai subuh degaga nasi bawang. Pasti dia yakini maka ada makoto matu komateka. Itulah yang menyebabkan kita akan lupa dengan dunia, akan ingat kematian. Ya mikotolo masyarakat kubur marombongan apa masel pikada foto jolo. Angkat tangan begini baru dipoto. Baru dikasih masuk di Facebook. Semoga kuburnya dilapangkan. Agak lapang. Ada bilau doang. Ini kan jadi masalah. Ya. Sesekali ziarah Pak di malam Jumat. Saya rasakan betul itu ziarah di malam Jumat. Ya tiap biasa Pak, jarang nggak masyarakat kubur. Saya orang yang paling malas ziarah kubur. Dulu. Ketika masih belajar di pondok itu malas. Bahkan kuliah nak kujuk pandang, saya malas. Nanti belajar tasawuf baru ziarah kubur. Jadi kalau ada mengatakan ziarah kubur itu bid'ah, suruh baca hadis. Rasulullah itu setiap minggu, setiap malam Jumat itu dia ziarah. Maginawan di Jumat, Rasulullah mengatakan setiap malam Jumat ruhnya orang-orang muslim yang telah wafat dikembalikan oleh Allah ke kuburnya. Itu setiap malam Jumat. Bukan ke rumahnya, dikembalikan ke kuburnya. Itu makanya kita ziarah karena dia ada, ruhnya kan ada. Adab ziarah itu kan ada. Cuma saya sebenarnya begini Pak, kadangkala itu di satu daerah biasa katuma pikir kenapa kita ini tidak membuat satu pemakaman ulama. Kenapa? Di tempat-tempat tertentu kita bikin pemakaman ulama. Artinya nareko angka tau pandrita mate kuri bawah sehingga orang mudah ziarahi. Padahal tidak luas Pak. Nangka tanah si diare. Itu sudah bisa. Ya nangka guru tak tahu pandrita tak meninggal, makamkan di situ. Kumpulkan di situ sehingga mudah kita ziarahi. Ini kan yang tidak ada. Makanya guru Profesor Dr. Nasaruddin Umar kemarin ketika terpilih di Asadia, aklamasi itu,
Beliau mengatakan harus ada sebenarnya pemakaman khusus ulama Asadiyah. Ya. Supaya mudah diziarahi. Cuma ini ya makoro, ya mito masyara biasa kometa maramalang, butin paru masyara toy, di orang malepak tawe masyara, butin paru masyara. Kenapa pengantin baru disuruh siara? Pas malam pertama pernikahan selesai hari ini, besoknya itu siara kubur. Itu tradisi ulama. Mereka tahu makan adega dan lelena. Tidak ada. Karena dia tidak paham. Kenapa orang yang pengantin baru magi buat timparin suruh masyarakat kubur? Saya pernah tanyakan Pak. Dan ulama itu jawab. Agak nasam. Sebelum berhubungan dengan istrimu, kau ziarah ke ulama dulu. Sebelum kau sentuh istrimu, kau ziarah ke ulama. Doakan wali itu. Kemudian kau minta berkah kepada Allah. Ipuang talenga kasih barakah. Anak-anak dan keturunanku talengi puak barakah. Pada barakah angkai talengi tau pandrite. Itu yang disebut tawassul. Cuma di lau masyarakat kubur mega salah-salang. Nasabak to langsung milau. Opo ngano. Aja mula saya apumu, kay puri pa ba ini, tanda-tanda manitum eh. Kan begitu. Itu ndak paham dia. Itu yang disebut tawassut. Meminta langsung kepada orang yang meninggal disebut tawassut. Meminta Allah, meminta kepada Allah hal yang sama yang diberikan kepada orang mulia, orang wali, maka itu disebut tawassul. Guru Kiai Abdul Rahman Ambodale itu meludahi sumur, berubah airnya menjadi jernih, hilang asinnya. Itu berkahnya sampai sekarang masih mengalir. Ulama itu punya. Ya kau wali Pak pasti entah. Kalau bukan tongkatnya yang dia tancapkan di situ, pasti ada sumur. Karena dia doakan langsung dengan mata airnya. Dia kolonnya nana ekotu, loni mak jene tawe, kemudian dia mengambil airnya, dia minum, itu sudah dia minum doanya para wali. Nyana tunak kada guruta kalau ada pondok pesantren nangka walyu kutilalang namu wairinun nami minum wade engkau baraka karena dia sudah doakan siapa yang meminum air sumur ini maka aku doakan dia akan mendapatkan keberkahan dari Allah. Cuma kita biasa anak belakangan ambil simpelnya tutup saja. Begitu. Itu kita biasa karena tidak jarang orang mau kaji itu. Para ulama itu pasti punya. Guru Kiai Abdul Rahman Ambodale ketika tinggal di Golaka Utara, ada kampung di situ namanya Lemetusa, tempatnya Kahar Musakar. Pada saat coklat pertama dia tanam, itu keluar air dari situ dia doakan dan itu tidak pernah berhenti mengalir. Jadi itu wali Pak, itu keramahnya. Kalau orang biasa, kalau orang khusus diberikan kelebihan, maka dia maunah. Kalau ulama, kalau wali disebut karamah, kalau nabi disebut mukjizat. Kopas sulap disebut istidraj. Jadi ya kong katau
Dia nama kanja agama nangka kelebihan nama kada makmur ilmu kebatinan itu bukan karamah, tapi itu adalah istidraj. Pak berena pun Allah Ta'ala nasabari pede mabela ko pamasiri. Jadi ya lengi tapi semakin Allah benci. Dan itu menjadi siksaan kelak dari kemudian. Wali itu diberikan karamah. Magai nasabaiyatu wali Bapak Ibu sekalian memang hadiah diberikan oleh Allah karena ibadahnya ibadah khusus. Yaqidi waji'imi jamah. Kalau para wali itu mulai dari sunnah sampai adab-adab itu dia jaga. Denan rekodena jenne. Tidak memotong kuku kecuali dia dalam keadaan ada wudhu. Itu para wali. Magina dena tokba na rekodega jenena karena kuku yang terlepas dari tubuh dalam keadaan ada wudhu, itu kuku tidak akan pernah berhenti berzikir hingga dia hancur. Dia tidak akan makan dalam keadaan junub. Itu. Jadi kuali, yo pokoknya dia nggak biasa. Dia nggak biasa. Jenekna dia tidak akan sembarang. Itu menjaga betul. Itu biar jalannya ulama itu beda. Makanya kita bersyukur, saya sering sampaikan, kalau ada makam wali seperti itu, hendaknya kita ziarahi. Karena makanya Allah Ta'ala sesungguhnya para wali-wali Allah itu tidak mati di sisi Allah. Waktu siar yang paling bagus kalau mengikuti sunnah Nabi itu malam Jumat. Jam 11, jam 12 malam ke makam, nanti menjelang subuh baru pulang. Kalau mau ikut sunnah Nabi, asabak Nabi Rasulullah itu siara di pekuburan Baki itu jam 12 malam. Nanti kembali itu menjelang subuh. Makanya di subuh Jumat itu dia sujud tilawah, membaca 2 surah, Alif Lam Mim Tanzilu dengan Al-Insan. Itu alasannya. Cuma kita siara kubur ya mas selfie. Sekarang kan orang ziarah kubur imannya tidak bertambah. Jadi Nabi kita nasuruh ke masyarakat kubur supaya tak tambah tepat tak tambah meto tepat pak. Kau nggak tahu masyarakat kubur jadi di sate 2 menit. Sendirian di kubur jam 12 malam sampai subuh. Degaga nasi bawah. Pasti dia yakini maka ada makoto matu komateka. Itulah yang menyebabkan kita akan lupa dengan dunia, akan ingat kematian. Ya mikotolo masyarakat kubur marombongan apa masel pikada foto jolo. Angkat tangan begini baru dipoto. Baru dikasih masuk di Facebook. Semoga kuburnya dilapangkan. Agak lapang. Ada milau doang. Ini kan jadi masalah. Ya. Sesekali ziarah Pak di malam Jumat. Saya rasakan betul itu ziarah di malam Jumat. Ya tidak biasa Pak, jarang nggak masyarakat kubur. Saya orang yang paling malas ziarah kubur. Dulu. Ketika masih belajar di pondok itu malas. Bahkan makuliah nak kujuk pandang, saya malas. Nanti belajar tasawuf baru ziarah kubur. Jadi kalau ada mengatakan ziarah kubur itu bid'ah, suruh baca hadis.
Rasulullah itu setiap minggu, setiap malam Jumat itu dia ziarah. Magina wani Jumat, Rasulullah mengatakan setiap malam Jumat ruhnya orang-orang muslim yang telah wafat dikembalikan oleh Allah ke kuburnya. Itu setiap malam Jumat. Bukan ke rumahnya, dikembalikan ke kuburnya. Itu makanya kita ziarah, karena dia ada, ruhnya kan ada. Adab ziarah itu kan ada. Cuma saya sebenarnya begini Pak, kadangkala itu di satu daerah biasa katuma pikir, kenapa kita ini tidak membuat satu pemakaman ulama? Kenapa? Di tempat-tempat tertentu kita bikin pemakaman ulama. Artinya nareko angka tau pandrita mate kuri bawah sehingga orang mudah ziarahi. Padahal tidak luas Pak, nangka tanah si diare itu sudah bisa. Ya nangka guru tak tahu pandrita tak meninggal, makamkan di situ, kumpulkan di situ sehingga mudah kita ziarahi. Ini kan yang tidak ada. Makanya guru Profesor Dr. Nasaruddin Umar kemarin ketika terpilih di Asadia aklamasi itu, beliau mengatakan harus ada sebenarnya pemakaman khusus ulama Asadia. Ya. Supaya mudah diziarahi. Cuma ini ya makoro, ya mito masyara biasa kometa maramalang, butin paru masyara toy. Di orang malepak tawe masyarah, botim paru masyarah. Kenapa pengantin baru disuruh siarah? Pas malam pertama pernikahan selesai hari ini, besoknya itu siarah kubur. Itu tradisi ulama. Mega tahu makan adega ada lelena, tidak ada, karena dia tidak paham. Kenapa orang yang pengantin baru magi botim paru suruh masyarakat kubur? Saya pernah tanyakan Pak, dan ulama itu jawab, agak nasam, sebelum berhubungan dengan istrimu kau ziarah ke ulama dulu. Sebelum kau sentuh istrimu, kau ziarah ke ulama, doakan wali itu, kemudian kau minta berkah kepada Allah. Ipuang talenga kasih baraka, anak-anak dan keturunanku talengi puak baraka, pada baraka angkai talengi tau pandrita. Itu yang disebut tawassul. Cuma di lau masyarakat kubur mega salah-salang nasabak tolal sumilau opuang anu aja mula saya apumu kay puri pak ba ini tanda-tanda manitum kan begitu. Itu ndak paham dia. Itu yang disebut tawassut, meminta langsung kepada orang yang meninggal disebut tawassut. Meminta Allah, meminta kepada Allah hal yang sama yang diberikan kepada orang mulia, orang wali, maka itu disebut tawassul. Guru kayak Abdul Rahman Ambodale itu meludahi sumur, berubah airnya menjadi jernih, hilang asinnya. Itu berkahnya sampai sekarang masih mengalir. Ulama itu punya. Ya kewali Pak pasti entah. Kalau bukan tongkatnya yang dia tancapkan di situ, pasti ada sumur. Karena dia doakan langsung dengan mata airnya.
Iya koloni nana tu loni mak jene tahu kemudian dia mengambil airnya dia minum itu sudah dia minum doanya para wali. Nyana tenak kada gurutta kalau ada pondok pesantren nangka waliu kutilalang namu wairinun nami minum wade engkau baraka karena dia sudah doakan siapa yang meminum air sumur ini maka aku doakan dia akan mendapatkan keberkahan dari Allah. Cuma kita biasa anak belakangan ambil simpelnya, tutup saja. Begitu. Itu kita biasa karena tidak jarang orang mau kaji itu. Para ulama itu pasti punya. Guru Ki Haji Abdul Rahman Amodale ketika tinggal di Golaka Utara. Ada kampung di situ namanya Lemetusa, tempatnya Kahar Musakar. Pada saat coklat pertama dia tanam, itu keluar air dari situ dia doakan. Dan itu tidak pernah berhenti mengalir. Jadi itu wali Pak, itu karamahnya. Kalau orang biasa, kalau orang khusus diberikan kelebihan, maka dia maunah. Kalau ulama, kalau wali disebut karamah, kalau nabi disebut mukjizat, kopas sulap disebut istidraj. Jadi ya kong katau dia nama kanja agama nangka kelebihan nama kada makmur ilmu kebatinan itu bukan karamah tapi itu adalah istidraj. Pak berena pong Allah Ta'ala nasabari pede mabela ko pamasiri. Jadi ya lengi tapi semakin Allah benci. Dan itu menjadi siksaan kala dari kemudian. Wali itu diberikan karamah. Magai nasabaiyatu wali Bapak Ibu sekalian memang hadiah diberikan oleh Allah karena ibadahnya ibadah khusus. Yaqidi waji'imi jamah. Kalau para wali itu mulai dari sunnah sampai adab-adab itu dia jaga. Denan rekodena jenne tidak memotong kuku kecuali dia dalam keadaan ada wudhu. Itu para wali. Magina dena tokba na rekodega jenne na karena kuku yang terlepas dari tubuh dalam keadaan ada wudhu itu kuku tidak akan pernah berhenti berzikir hingga dia hancur. Dia tidak akan makan dalam keadaan junub. Itu. Jadi kuali, yo pokoknya yang nggak biasa. Dia nggak biasa. Jenekna dia tidak akan sembarang. Itu menjaga betul. Itu biar jalannya ulama itu beda. Makanya kita bersyukur, saya sering sampaikan, kalau ada makam wali seperti itu, hendaknya kita ziarahi. Karena makanya Allah Ta'ala sesungguhnya para wali-wali Allah itu tidak mati di sisi Allah. Waktu siar yang paling bagus kalau mengikuti sunnah Nabi itu malam Jumat. Jam 11, jam 12 malam ke makam, nanti menjelang subuh baru pulang. Kalau mau ikut sunnah Nabi, asbab Nabi Rasulullah itu siara di pekuburan Baki itu jam 12 malam. Nanti kembali itu menjelang subuh. Makanya di subuh Jumat
itu dia sujud tilawah, membaca 2 surah, Alif Lam Mim Tanzilu dengan Al-Insan. Itu alasannya. Cuma kita ziarah kubur ya mas selfie. Sekarang kan orang ziarah kubur imannya tidak bertambah. Jadi rona bita nasuro ke masyarakat kubur supaya tak tambah tepat tak tambah meto tepat pak. Kau nggak tahu masyarakat kubur jadi di sate 2 menit sendirian di kubur jam 12 malam sampai subuh degaga nasi bawang pasti dia yakini maka ada makoto matu komateka. Itulah yang menyebabkan kita akan lupa dengan dunia, akan ingat kematian. Ya mikotolo masyarakat kubur marombongan apa masel pikada foto jolo. Angkat tangan begini baru difoto. Baru dikasih masuk di Facebook. Semoga kuburnya dilapangkan. Agak lapang. Ada milau doang. Ini kan jadi masalah. Ya. Sesekali ziarah Pak di malam Jumat. Saya rasakan betul itu ziarah di malam Jumat. Ya tiap biasa Pak, jarang nggak masyarakat kubur. Saya orang yang paling malas ziarah kubur. Dulu. Ketika masih belajar di pondok itu malas. Bahkan kuliah nak kujuk pandang, saya malas. Nanti belajar tasawuf baru ziarah kubur. Jadi kalau ada mengatakan ziarah kubur itu bid'ah, suruh baca hadis. Rasulullah itu setiap minggu, setiap malam Jumat itu dia ziarah. Main di Jumat, Rasulullah mengatakan setiap malam Jumat ruhnya orang-orang muslim yang telah wafat dikembalikan oleh Allah ke kuburnya. Itu setiap malam Jumat. Bukan ke rumahnya, dikembalikan ke kuburnya. Itu makanya kita ziarah karena dia ada, ruhnya kan ada. Adab ziarah itu kan ada. Cuma saya sebenarnya begini Pak. Kadangkala itu di satu daerah biasa katuma pikir kenapa kita ini tidak membuat satu pemakaman ulama. Kenapa? Di tempat-tempat tertentu kita bikin pemakaman ulama. Artinya nareko angka tau pandrita mate kuri bawah sehingga orang mudah ziarahi. Padahal tidak luas Pak. Nangka tanah si diare. Itu sudah bisa. Ya nangka guru tak tau pandrita tak meninggal, makamkan di situ, kumpulkan di situ, sehingga mudah kita ziarahi. Ini kan yang tidak ada. Makanya guru Profesor Dr. Nasaruddin Umar kemarin ketika terpilih di Asadia, aklamasi itu, beliau mengatakan harus ada sebenarnya pemakaman khusus ulama Asadia. Ya. Supaya mudah diziarahi. Cuma ini ya makoro, ya mito masyara biasa kometa maramalang, butin paru masyara toy, di orang malepak tawe masyara, butin paru masyara. Kenapa pengantin baru disuruh ziarah? Pas malam pertama pernikahan selesai hari ini, besoknya itu ziarah kubur. Itu tradisi ulama. Mega tau makna dega da lelena.
Tidak ada, karena dia tidak paham. Kenapa orang yang pengantin baru, magi buat timparin suruh masyarakat kubur? Saya pernah tanyakan Pak, dan ulama itu jawab. Agak nasam, sebelum berhubungan dengan istrimu, kau ziarah ke ulama dulu. Sebelum kau sentuh istrimu, kau ziarah ke ulama. Doakan wali itu. Kemudian kau minta berkah kepada Allah. Ipuang talenga kasih baraka. Anak-anak dan keturunanku talengi buat baraka. Pada baraka angkai talengi atau pandrita. Itu yang disebut tawassul. Cuma di lau masyarakat kubur mega salah-salang. Nasabak to langsung milau. Opo ngano. Aja mula saya apumu. Kaya puri pak ba ini. Tanda-tanda manitumu. Kan begitu. Itu ndak paham dia. Itu yang disebut tawassut. Meminta langsung kepada orang yang meninggal. Disebut tawassut. Meminta Allah. Meminta kepada Allah. Hal yang sama yang diberikan kepada orang mulia. Orang wali. Maka itu disebut tawassul. Kayak Jabdur Rahman Ambodale itu meludahi sumur, berubah airnya menjadi jernih, hilang asinnya. Itu berkahnya sampai sekarang masih mengalir. Ulama itu punya. Ya kewali Pak pasti yang tah. Kalau bukan tongkatnya yang dia tancapkan di situ, pasti ada sumur. Karena dia doakan langsung dengan mata airnya. Dia koloni nana ekotu, loni mak jene tawe, kemudian dia mengambil airnya, dia minum, itu sudah dia minum doanya para wali. Nyana tenak kada guruta, kalau ada pondok pesantren, nangka waliu kutilalang, namu wai rinun nami minum wade engkau baraka. Karena dia sudah doakan, siapa yang meminum air sumur ini, maka aku doakan, dia akan mendapatkan keberkahan dari Allah. Cuma kita biasa anak belakangan, ambil simpelnya, tutup saja. Begitu. Itu kita biasa, karena tidak jarang orang mau kaji itu. Para ulama itu pasti punya. Guru Kiai Jabdur Rahman Ambodale ketika tinggal di Golaka Utara, ada kampung di situ namanya Lemetusa, tempatnya Kahar Musakar. Pada saat coklat pertama dia tanam, itu keluar air dari situ dia doakan, dan itu tidak pernah berhenti mengalir. Jadi itu wali Pak, itu keramahnya. Kalau orang biasa, kalau orang khusus diberikan kelebihan, maka dia maunah. Kalau ulama, kalau wali disebut karamah, kalau nabi disebut mukjizat, kopas sulap disebut istidraj. Jadi ya kong katau dia nama kanja agama nangka kelebihan nama kada makmur ilmu kebatinan, itu bukan karamah, tapi itu adalah istidraj. Pak berena pong Allah Ta'ala nasabari pede mabela ko pamasiri. Jadi ya lengi tapi semakin Allah benci. Dan itu menjadi siksaan kelak dari kemudian. Wali itu diberikan karamah. Magai nasabaiyatu wali Bapak Ibu sekalian memang hadiah diberikan oleh Allah karena ibadahnya ibadah khusus. Yaqidi waji'i mijamah. Kalau para wali itu mulai dari sunnah sampai adab-adab itu dia jaga.
Denan rekodena jenne tidak memotong kuku kecuali dia dalam keadaan ada wudhu. Itu para wali. Magina dena toba na rekodega jenne na karena kuku yang terlepas dari tubuh dalam keadaan ada wudhu, itu kuku tidak akan pernah berhenti berzikir hingga dia hancur. Dia tidak akan makan dalam keadaan junub. Itu. Jadi kuali, yo pokoknya dia nggak biasa. Dia nggak biasa. Jenekna dia tidak akan sembarang. Itu menjaga betul. Itu biar jalannya ulama itu beda. Makanya kita bersyukur, saya sering sampaikan, kalau ada makam wali seperti itu, hendaknya kita ziarahi. Karena makanya Allah Ta'ala sesungguhnya para wali-wali Allah itu tidak mati di sisi Allah. Waktu siar yang paling bagus kalau mengikuti sunnah Nabi itu malam Jumat. Jam 11, jam 12 malam ke makam, nanti menjelang subuh baru pulang. Kalau mau ikut sunnah Nabi, asbab Nabi Rasulullah itu siara di pekuburan Baki itu jam 12 malam. Nanti kembali itu menjelang subuh. Makanya di subuh Jumat itu dia sujud tilawah, membaca 2 surah, Alif Lam Mim Tanzilu dengan Al-Insan. Itu alasannya. Cuma kita ziarah kubur ya mas selfie. Sekarang kan orang ziarah kubur imannya tidak bertambah. Jadi Rona Bita nasuruh ke masyarakat kubur supaya tak tambah tak tambah meto tapai pak. Kau nggak tahu masyarakat kubur jadi di sate 2 menit. Sendirian di kubur jam 12 malam sampai subuh. Degaga nasi bawang. Pasti dia yakini maka ada makoto matu komateka. Itulah yang menyebabkan kita akan lupa dengan dunia, akan ingat kematian. Ya mikotolo masyarakat kubur marombongan apa masel pikada foto jolo. Angkat tangan begini baru dipoto. Baru dikasih masuk di Facebook. Semoga kuburnya dilapangkan. Agak lapang. Ada milau doang. Ini kan jadi masalah. Ya. Sesekali ziarah Pak di malam Jumat. Saya rasakan betul itu ziarah di malam Jumat. Ya tidak biasa Pak, jarang nggak masyarakat kubur. Saya orang yang paling malas ziarah kubur. Dulu. Ketika masih belajar di pondok itu malas. Bahkan makuliah nak kuju pandang, saya malas. Nanti belajar tasawuf baru ziarah kubur. Jadi kalau ada mengatakan ziarah kubur itu bid'ah, suruh baca hadis. Rasulullah itu setiap minggu, setiap malam Jumat itu dia ziarah. Maginawan di Jumat, Rasulullah mengatakan setiap malam Jumat ruhnya orang-orang muslim yang telah wafat dikembalikan oleh Allah ke kuburnya. Itu setiap malam Jumat. Bukan ke rumahnya, dikembalikan ke kuburnya. Itu makanya kita ziarah karena dia ada, ruhnya kan ada. Adab ziarah itu kan ada. Cuma
Saya sebenarnya begini Pak, kadangkala itu di satu daerah, biasa katuma pikir, kenapa kita ini tidak membuat satu pemakaman ulama? Kenapa? Di tempat-tempat tertentu kita bikin pemakaman ulama. Artinya nareko angka tau pandrita mate kuri bawah sehingga orang mudah ziarahi. Padahal tidak luas Pak, nangka tanah si diare itu sudah bisa. Ya nangka guru tak tahu pandrita tak meninggal, makamkan di situ, kumpulkan di situ sehingga mudah kita ziarahi. Ini kan yang tidak ada. Makanya guru Profesor Dr. Nasaruddin Umar kemarin ketika terpilih di Asadia, aklamasi itu, beliau mengatakan harus ada sebenarnya pemakaman khusus ulama Asadia. Ya. Supaya mudah diziarahi. Cuma ini ya makoro, ya mito masyara biasa kometa maramalang, butin paru masyara toy, di orang malepak tawe masyara, butin paru masyara. Kenapa pengantin baru disuruh siara? Pas malam pertama pernikahan selesai hari ini, besoknya itu siara kubur. Itu tradisi ulama. Mega tahu makan adega dan lelena. Tidak ada. Karena dia tidak paham. Kenapa orang yang pengantin baru magi buat timparin suruh masyarakat kubur? Saya pernah tanyakan Pak. Dan ulama itu jawab. Agak nasam. Sebelum berhubungan dengan istrimu, kau ziarah ke ulama dulu. Sebelum kau sentuh istrimu, kau ziarah ke ulama. Doakan wali itu, kemudian kau minta berkah kepada Allah. Ipuang talenga kasih barakah anak-anak dan keturunanku talengi puak barakah pada barakah angkai talengi tau pandrita. Itu yang disebut tawassul. Cuma di lau masyarakat kubur mega salah-salang nasabak to langsung milau opo ngano aja mula saya apumu kay puri pa ba ini tanda-tanda man itumu kan begitu. Itu ndak paham dia. Itu yang disebut tawassul, meminta langsung kepada orang yang meninggal disebut tawassul. Meminta Allah, meminta kepada Allah hal yang sama yang diberikan kepada orang mulia, orang wali, maka itu disebut tawassul. Guru kayak Abdul Rahman Ambodale itu meludahi sumur, berubah airnya menjadi jernih, hilang asinnya. Itu berkahnya sampai sekarang masih mengalir. Ulama itu punya. Ya kewali Pak pasti entah. Kalau bukan tongkatnya dia tancapkan di situ, pasti ada sumur. Karena dia doakan langsung dengan mata airnya. Dia koloni nana ekotu, loni mak jene tawe, kemudian dia mengambil airnya dia minum, itu sudah dia minum doanya para wali. Nyana tunak kada guruta kalau ada pondok pesantren nangka walyu kutilalang namu wai rinun nami minum wade engkau baraka karena dia sudah doakan siapa yang meminum air sumur ini maka aku doakan dia akan mendapatkan keberkahan dari Allah. Cuma kita biasa anak belakangan ambil simpelnya tutup saja. Begitu. Itu kita biasa karena tidak jarang orang mau kaji itu. Para ulama itu pasti punya.
Guru tak Haji Abdul Rahman Amodale ketika tinggal di Golaka Utara. Ada kampung di situ namanya Lemetusa. Tempatnya Kahar Musakar. Pada saat coklat pertama dia tanam, itu keluar air dari situ dia doakan. Dan itu tidak pernah berhenti mengalir. Jadi itu wali Pak, itu karamahnya. Kalau orang biasa, kalau orang khusus diberikan kelebihan, maka dia maunah. Kalau ulama, kalau wali disebut karamah, kalau nabi disebut mukjizat. Kopas sulap disebut istidraj. Jadi ya kong katau dia nama kanja agama nangka kelebihan nama kada makmur ilmu kebatinan itu bukan karamah, tapi itu adalah istidraj. Pak berena pong Allah Ta'ala nasabari pede mabela ko pamasiri. Jadi ya lengi tapi semakin Allah benci. Dan itu menjadi siksaan kelak dari kemudian. Wali itu diberikan karamah. Magai nasabaiyatu wali Bapak Ibu sekalian memang hadiah diberikan oleh Allah karena ibadahnya ibadah khusus. Yaqidi waji'i mijamah. Kalau para wali itu mulai dari sunnah sampai adab-adab itu dia jaga. Denan rekodena jenne, tidak memotong kuku kecuali dia dalam keadaan ada wudhu. Itu para wali. Magina dena tokba na rekodega jenne na, karena kuku yang terlepas dari tubuh dalam keadaan ada wudhu, itu kuku tidak akan pernah berhenti berzikir hingga dia hancur. Dia tidak akan makan dalam keadaan junub. Itu. Jadi kuali, yo pokoknya dia nggak biasa. Dia nggak biasa. Jenekna dia tidak akan sembarang. Itu menjaga betul. Itu biar jalannya ulama itu beda. Makanya kita bersyukur, saya sering sampaikan, kalau ada makam wali seperti itu, hendaknya kita ziarahi. Karena makanya Allah Ta'ala sesungguhnya para wali-wali Allah itu tidak mati di sisi Allah. Waktu siar yang paling bagus kalau mengikuti sunnah Nabi itu malam Jumat. Jam 11, jam 12 malam ke makam, nanti menjelang subuh baru pulang. Kalau mau ikut sunnah Nabi, asbab Nabi Rasulullah itu siara di pekuburan Baki itu jam 12 malam. Nanti kembali itu menjelang subuh. Makanya di subuh Jumat itu dia sujud tilawah, membaca 2 surah, Alif Lam Mim Tanzilu dengan Al-Insan. Itu alasannya. Cuma kita secara kubur ya mas selfie. Sekarang kan orang ziarah kubur imannya tidak bertambah. Jadi yaro Nabi na suruh ke masyarakat kubur supaya tak tambah tak tambah meto tapai pak kong katau masyarakat kubur jadi di sate 2 menit. Sendirian di kubur jam 12 malam sampai subuh degaga nasi bawang. Pasti dia yakini maka ada makoto matu komateka.
Itulah yang menyebabkan kita akan lupa dengan dunia, akan